Silakan. Kursi kanan diisi aja biar Iya, kelihatan. kursi mungkin bawah situ. Pasang, silakan di Ya, sampingnya nggak apa-apa. ya, Terus si kursi sebelah. mah. Terus sebelah Dokter Desika, Nurse Novita Estetika Escape, Novita Estetika. ya, ya, Escape. Yang sebelahnya lagi Dokter Agustina. Alter Agustina ya. Ini berapa orang semuanya pasukannya, Dr. Serial? Ya. Berapa orang pasukan semuanya? Pasukan semuanya ada 12 orang, Prof. Oh banyak ya. Banyak, Prof. Tidak bisa semuanya hadir ya, barangkali Ya. ya. Tidak apa-apa. Baik. Ye. Masih ada yang mau datang lagi, Dr. Serial? Ya. Cukup apa ini? Pasukannya ada 12 orang semuanya, Oh, ini Prof. 8 yang ada 8 ya? Iya, Prof. Nggak apa-apa, nggak apa. Kan mungkin ada kegiatan lain yang harus ditinggalkan, nggak apa sih. Tapi cukup dengan 8 orang, dokter. Misalnya PAP ini Iya, 12 Prof. EP ya, banyak, paling banyak dokter Iya. Sarial nih. Kami dari Koja PAP, Prof. Ya, PAP paling banyak yang masuk di KARS ya. Perlu verifikasi. 12 ya, 12 EP paling banyak di antara yang lain. Standar yang lain ya. Baik, jadi Iya. eh, siap ya. Baik, jadi salam kenal semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu pada pagi hari ini. Ye. Dokter Sarial sudah lama tugas di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Saya sejak April 2000, Prof. Oh, Bertugas lama. CPNS di Rumah Sakit Jiwa, Prof. Oh, lama sudah ya. Alhamdulillah. Ini paling senior ya di sana ya. Kira-kira. Betul. Paling senior Dokter Sarial ini. Ya, kok nggak kedengaran suaranya? Ya, paling paling senior di. Ya, sejak April 2000, Prof. Saya sudah CPNS di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Ya, Karena nih. memang dari awal rencana mengambil ahli kedokteran jiwa, maka saya minta penempatan CPNS Rumah Sakit Jiwa, Prof. Oh, alhamdulillah. Tertarik dengan kedokteran jiwa ya? Iya, Alhamdulillah. Prof. Baik, alhamdulillah. Ngambil konsultan di mana, dokter? Ngambil konsultannya di UI, Prof. Oh, di UI. Ya, Ya. baik. Oke. Baik, dokter Rian. Dan teman-teman sekalian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya kegiatan kita. Ini sesuai dengan urutan dari KAR saja ya, karena saya lihat mungkin ada beberapa yang tidak urut. Kita pakai eh, PAP. Sebentar, saya buka. PAP. Ya, jadi tolong PAP 11 EP1, dokter. Iya, Prof. Kita Oke. semua rekomendasinya itu apa nih rumah sakit telah melakukan pelayanan dan asuhan yang terintegrasi serta terkoordinasi kepada setiap pasien. Jadi memang kita ada di sini ada 6 dokumen, Prof, terkait Ya, dengan pelayanan terintegrasi, Prof. Ada enam baik. dokumen yang kita kirimkan melalui Sidokars, Prof. Monggo, silakan dibuka. Buka. Ya, Ya, gimana? satu yang paling atas boleh. Ya, CLBK Iya, satu. Ya, ini komandannya Dr. Saryal ini ya. iya, Baik. Prof. Oke. Yang lain sama ya, saya lihat itu Iya, Prof. sama ya. Dr. Saryal itu kan nasibnya sama dengan saya ya. Apa samanya? Kalau saya nulis tidak bisa bagus. Iya, saya waktu SD itu kan dulu saya nggak tahu zaman Don Sarial. Zaman saya itu kita tulisan halus tuh tulisan yang bagus itu kan. Iya, Prof. Lihat Tulisan kan halus masih biasa. ngalami ya. Kalau K itu 4, kalau T3 gitu ya. Nah satu kalau kotak gitu. Saya paling saya 5 saya merah tulisan tangan halus saya. Ya, tapi setelah saya jadi surveyor, saya berusaha nulis pelan-pelan. Ya tentu saja jadi itu aja sambahan aja nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk ini kan masih tulisan tangan ya, saya lihat ya. Iya, Prof. Kalau boleh usul dicap aja namanya, Iya, Prof. cap nama-nama dicap gitu ya. Dan itu kan maaf itu ada garis-garisnya ya, ya kan?
tanggal, Ya, Prof. jam, profesi, itu sama seluruh Indonesia sih. Ya, terus Ya, ke Prof. atas, terus ke atas. Ya, saya hafal tuh data serial sudah. Hafal saya. Nah, ini data serial ini pasti. Yang paling atas loh, dokter. Di atas 8 bulan. Nah, ya, ini data serial kan yang nulis sama dengan saya. Ya, Prof. Oke, jadi teman-teman yang nulis di CPWT, ya memang jujur saya juga demikian dulu. Jadi garis-garisnya tolong diperhatikan, jangan melewati garis. Ada instruksi PPA, ya ini saran aja sih, bukan apa-apa. Tidak masuk dalam akreditasi. Verifikasi, tolong tidak melewati garis, jadi harus tanda tangan ya, bukan paraf ya, bukan paraf, jadi tanda tangan. Dan itu sudah dibikin cap ya sebelum 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 keluar komputerisasi ya, begitu ya. Ya, Cap Prof. komputerisasi lebih enak ya, di tempat saya yang mengisi residen sih, tapi yang sign tetap dokter spesialis ya. Oke, itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Dokumennya 6 belum dibuka semua toh? CP2 ya sama kan ini ya, ini dokter syariah paling atas ini. Apa tulisannya saya? Oke. Terus yang berikutnya dokter syariah, maaf ya. Oke. Terus dokter syariah ya. Yang berikutnya kan banyak itu anunya ya, CPPT ya banyak. CPP3 sama atau ya, CPP3 sama ya. Dan oke, CPPT 3 dibuka satu. Oh sudah, CPP 4 deh. Saya lihat dengan CPPT 4 ya sama nih Pak Sahringal. Ya, jadi tolong kolom-kolomnya ya saran aja sih, sekali lagi saran tidak mengubah penulisan. Ya, jadi belum ada cap ya, sudah syariah ya, cap nama Ya. mungkin diadakan. Pakai yang kecil aja cap namanya, jadi kecil. Yang nulis kalau mungkin bisa temen koas boleh nulis ada apa tuh? Di situ koas ada ini, dasar syariah ya. Ada koas, Prof. Koas nulis kan ya kalau tulisan nggak jelas tegur kan bisa. Nanti yang verifikasi data syariah. Ya, begitu. Lebih mudah. Ya. Di tempat saya tadi, lagi di rumah sakit Ulin, yang nulis residen, verifikasi data spesialisnya. Baik, ini coba itu yang 3 atau 4 ini. 4 ya? Belum. Yang 4 coba tolong. Sama kan, data syariah? Iya, Prof. Sama, ya. Baik, ya. Ya, ada 6, langsung yang ke-6, data syariah. Ya, Prof. Ada 6 dokumen, Prof. Untuk Sudah semua, dicantumkan semua. Sudah. Sudah, sudah. Prof? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Jadi saya lihat di catatan saya, jadi PHP 1, iya, saya tulis tuh tulisan, iyalah, tak hapus ya sudah. Saya membuat catatan khusus, tetap sampaikan. Ya. Jadi, oke, nggak mempengaruhi penilaian, maaf ya, hanya saran aja. Ya maaf, jangan tersungging ya, Dr. Syariah. Enggak, Prof. Enggak, Prof. Awalnya halus kasar, lama-lama jadi kasar-kasar, Prof. Satu dulu jujur baca tulisan saya sendiri malah nggak ngerti, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri, lucu juga ya. Iyalah terjadi. Jadi saya mengubah setelah saya jadi surveyor, betul-betul saya berubah. Suster sampai rada heran-heran. Nah, saya surveyor, masa tulisan saya masih tetap sulit dibaca. Ya, sebelum ada residen, kita kan residen kan belum lama itu, kami di Polin itu baru 2017 ada residen, ya, baru diresmikan bukan spesialis anak itu 2017. Kan DM di Ulin di rumah sakit kami tidak boleh nulis di status, ya. Saya nggak tahu di sini boleh nulis ya boleh aja loh. Kan tetap verifikasi, ya. Baik, terima kasih. Kita teruskan aja deh. Itu bagus tadi sudah. Hanya saran aja ya. Sekarang sebentar. Menurut dari saya aja urutannya ya. PP 12 EP 4 dokter. Iya. PP Rencana 1 asuhan pasien dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan didokumentasikan. Di sini ada 3 ya. Ya. begitu. Di sini ada 3 dokumen. Ya. Ini EP 1 Yang 2.
tiga dulu kayaknya ya. Satu udah nyambung itu. Ya, ini yang keberapa ini, betul? Itu. Ini yang CWT berapa ini? Bentar ya Prof ya, lagi kontak Oke. sama sekretarisnya. Hmm, Ini. Iya, ya Prof. Jadi ini target kita itu Prof lebih ke eh, PANS EC, positif and negative symptom scale Ya, untuk excitement komponen. oke. Jadi Ya, PANS EC itu khusus untuk pasien-pasien yang gaduh gelisah, yang ya, ada ya, hostile-nya gitu. Jadi kita punya target bahwa ya. apabila PANS EC-nya mencapai 10 sampai 20 itu sudah dianggap bisa pindah ke ruang subakut. Tapi kalau memang masih di atas PANS EC-nya itu masih di atas 20, itu dia memang belum layak untuk pindah ke ruang subakut. Jadi memang kita Oke, oke. targetnya di sini Prof yaitu PANS EC untuk pasien-pasien yang di apa nih di bangsal akut baik pria maupun wanita. Tapi kalau untuk yang direhabilitasi nabza itu kita targetnya itu Prof lebih ke stage of change yaitu level perubahan motivasi daripada klien yang tadinya misalnya Ya. levelnya pre-kontemplasi ya setidaknya kita punya target ya dalam beberapa hari Plan. ketika Di dilakukan plannya itu motivasi. masuk plan ya, dokter ya? Ya, Masuk plan Prof. itu ya. Masuk plannya itu ya. P Ya, ya. masuk plan. Iya. Masuk. Mampu menerima apa itu. Kemudian ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nggak, maksud saya ke atas kembali. Masuk kembali ke atas lagi. Terus, terus, terus. Nah, ini I-nya ya, instruksi kan itu ya. Iya, ya, Prof. J, jadi rincian seperti itu. Ini bukan bisa Pak Syariah, monggo, enggak masalah. Yang penting verifikasi dokter Syariah. Ya, jadi ada tanda tangan dan nama lengkap. Jadi kalau seleksi kalau dengan cap akan lebih baik ya. Sambil menunggu SIM-RS ya. Jadi bagus ini instruksinya jelas ya. Saya. Instruksi juga masuk obat-obatan di situ mestinya ya. Iya, Prof. Ya, masuk obat-obatan juga. Jadi memang kalau di kami residen SOAPIG atau GI ya, G itu goalnya ya. Hmm, Kalau di rumah sakit seperti ini nggak apa-apa juga. SOAPI itu instruksi. iya. Jadi ada kolomnya instruksinya apa ya. Terima Jadi, kasih, Prof. maksudnya eh, objektifnya itu bukan injeksi, bukan ya. Enggak lah, itu instruksi itu. Ya kan? Iya, Prof. Maksud saya SOAP bisa diisi dengan pas gitu ya, subjektifnya apa, objektifnya apa, planningnya tadi ya, jadi kan belum mampu dipindah ke subakut kan, jadi planningnya apa kan gitu ya, betul ya. Iya, Prof. Saya bukan ahli jiwa, misalnya bukan ya, jadi saya kira-kira begitu, belum mampu untuk masuk ke ini belum mampu masuk ke subakut belum ya, belum mampu ya. Jadi plannya begini, kemudian instruksinya apa. Jadi termasuk injeksi, dapat apa itu, Rodomer ya, Iya, Prof. CPZ ya, bisa nggak saya baca itu? Sekarang kita nggak pakai lagi CPZ, Oh, Prof. nggak pakai itu Karena obat hipotensi lama, otostatik yang ditakutkan, Prof. obat lama ya itu ya. Ya, obat lama. Tapi kalau haloperidol masih, Prof. Haloperidol injeksi masih. Oh iya, oke oke. Kenapa itu bidang Anda ya? Baik, nggak apa. Jadi instruksi sesuai dengan instruksi. Jadi tempatnya harus harus sesuai aja. Mungkin itu aja saran saya ini. Terima kasih, Prof. Ya, ini tulisan Pak Sarial ini. Ya. Melewati garis kan? Nah, planningnya injeksi kan enggak lah. Itu instruksi. Iya, Prof. Instruksi ya. Planningnya apa tadi? Jadi kalau kalau goal lah, mungkin sama dengan goal ya. Planning itu menuju ke tujuan ya, goal ya. Kami di Ulin sudah mulai berubah ya. Jadi sudah menggunakan CMRS ya, bukan apa sih. Nanti Anda juga menyusul ke sana. Bulan depan ya, Dokter Syarial ya. Iya, Prof. Karena Bulan kemarin depan kita udah di SIM RS udah rawat jalannya, rawat mudah-mudahan. inapnya, Prof. Iya, mudah-mudahan deh. Baik,
cukup untuk ini, dokter. Saya sudah melihat kok. Cukup ya. Jadi coba tolong PAP 2.1, EP4, dokter. Ya, PAP 21, EP4. Ya, ini yang mungkin ada masalah ya. Oke, monggo, silahkan saya sambil buka PAP berapa tadi? PAP 21.4 ya. Ya. Saya tidak membuka supaya tidak salah. PAP 21.4. Kita agak santai dasarnya karena kita hanya 46 EP, mudah-mudahan selesai semua. EP4 itu anunya apa ya? Ada laporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit Oke, jiwa. Rekomendasinya yaitu yang output kita tuh yaitu laporan pelayanan psikogeriatri tersusun lengkap, Prof. iya, baik, tolong dibuka EP-nya, buktinya, ya, dokumennya. Ya, ini laporan ya. Ya, Dilengkapi Prof. psikogeriatri ya, dilengkapi Ya, begitu ya. Ya, ya toh. geriatri, Prof. Nah, Kebetulan sekretaris saya ini, Dok, yang ahli ketuanya ya. nih, Prof. Oke, sip. Ada berapa sub kan di situ untuk jiwa? Psikogeriatri apalagi? Kalau di jiwa itu Prof sebetulnya banyak, tapi yang udah established itu ya anak remaja, psikiatri adiksi, psikogeriatri, psikoterapi, psikiatri forensik, Ya, terus psikiatri komunitas Prof. Tapi kalau di rumah sakit jiwa Aceh ini yang baru ada dua, anak remaja dan geriatri. psikiatri Geriatri. adiksi Prof. Oh, seperti adiksi. Oke, baik, baik. Oke, ini laporannya Januari Desember tahun 2023 ya, dokter ya. Ya Betul ya? Prof. Ya Prof. Oke, ya. Memang setahun aja ya, dokter ya? Gimana Prof? Setahun aja ya. Laporannya berapa lama, berapa tahun laporannya? Januari Desember 2024. Kok sudah ada? 2024 sudah ada. Desember belum loh. Tahun salah tahunnya mungkin ya, dokter ya. Coba ke atas lagi. Nah, ini loh. Eh, Januari, Assalamualaikum, Prof. Desember 2024. Ya, Prof. Jadi Loh, pertama sekali izin izin menjawab, Prof. Jadi oke. pertama sekali kita buka pelayanan psikogeriatri itu sekitar di bulan eh, September 2022, Prof. Oke. Jadi Oh, waktu gitu ya. ya, September ya. Oke. ya, ya, Prof. Jadi Lalu, sebenarnya pelayanannya sudah lama, tapi kita kita buka yang realnya ya, sesuai ada ini pedoman semua, Dok. ya, ada Jadi pertemuan mulai ini. dari September September 2023 dan selama 2023. ini Setahun ya, pelayanan ya kan? selama selama ini pelayanan di Poli setiap hari Senin dan Kamis, Prof. Oke, baik ya, mulai. Ya. Ya. Yang saya bingung ini kok sudah ada tabel 1-2 ini Januari Desember 2024. Ya. Itu loh maksud saya. Oh iya, Prof. Ya, ini kan Maksudnya 2023, Prof. itu makanya tolong Ya, ya, dibetulkan. ya, ya, Iya, jadi supaya tidak membingungkan. Kesannya saya agak bingung tadi ya. Ini kan Desember ya. ya, Aduh, udah tidak mestinya kan mulai September ya. Betul kan? ya, ya, Prof. Cuma termasuk Formalnya formalnya psikogeriatri dimulai September 2023 ya. Bukan 2022, bukan. September 2022, Prof. Oh, udah berubah. Ya sudah. Monggo, silakan. Jadi Ya, mulai apa? Kita mulai September sampai dengan September begitu ya. ya, Ya. gitu ya, Prof. Saya nggak tahu apa hubungannya dengan laporan ke rumah sakit Januari sampai Desember kah? Betul, Dokter Saria. Atau sesuai dengan mulainya kegiatan kan? Ya kan? Jadi Ya, mulai jadi bisa kegiatan. mulai kegiatan, Prof. Bisa Ah, ya, untuk akuntabilitas rumah sakit itu kita biasa per tahun, Prof. Jadi tahun. Januari sampai Desember, Prof. Ya Ya, oke, kalau gitu September sampai dengan Desember 2022 itu kan? ya, Cuman Januari sampai Desember tahun 2023. Nah, gitu Ya, lebih Prof. pas. Iya, Prof. Setuju ya? Jadi saya Setuju, kira Prof. tolong diperbaiki lah. Ya, perbaikan aja saya kira ya.
Memang sudah ada laporannya, hanya mungkin supaya lebih sistematis ya. Jadi September sampai dengan Desember 2022, kemudian Januari sampai dengan Desember 2023. 2023. Karena kan memang setahun sekali, ya kan? Iya, Dan Prof. 2024 belum bisa, itu ya, belum bisa. Harus tahun sekali atau bisa 6 bulan sekali, dokter pelapor. Kami saat ini kebijakannya masih setahun sekali, Prof. Ya sudah, nggak apa-apa, monggo, silakan. Jadi apa namanya tadi setahun sekali bisa. Jadi yang Januari sampai Desember 2024 belum bisa kan? Belum. Kecuali kalau 6 bulan sekali, ya. Baik, jadi terpenuhi itu ya. Hanya mungkin beberapa saran untuk perbaikan yang punya saya hapus. Itu ya, dipenuhi ya. Baik, nah sekarang ke PAP 2.2, EP1, 2.2, EP1, dokter. J. PAP 2.1, monggo silakan. Iya, Prof. Jadi ini PAP 2.2 EP1 itu ada program PKRS terkait pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat ya berbasis rumah sakit Sakit ya. atau hospital based community geriatric service seperti itu. Jadi memang outputnya itu adanya program PKRS yang lengkap sebagai pelayanan kesehatan lansia. Ya. Betul. Monggo silakan. Kita lihat bersama dokumen buktinya. Iya. Jadi memang ini adalah materi ya. Memang ini apa nih kerangka acuan untuk programnya, Prof. Terus juga ada materi-materi juga yang memang Ya, sudah kita siapkan untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kepada lansia di posyandu lansia binaan Rumah Sakit Jiwa seperti itu, Prof. baik. Gitu. Itu kan ada 3 dokumen ya, dokter ya. Iya, Prof. Coba dokumen 1 dan 2 itu sama itu. Coba. Bisa dibuka? Ini materinya, Prof. Ini materinya untuk dokumen 2 ini materinya tentang MMSE, Prof. Jadi memang materinya tentang screening terkaitan dengan fungsi kognitif, Prof. Ya. Jadi Nah, materi oke setuju. Ini kan merupakan slide ya. iya, Prof. Pas penyuluhan itu pakai ini ya, dokter Iya, ya. Pak. Ini, Prof. Nah, saya mau lihat yang dokumen bukti yang pertama dan kedua. Hmm. Oh, Ye, ye, dokumen 1 dan 2. Ini kan buktinya ya. Benar. Setuju. hmm. Dokumen 1 ini dokumen 3 nih, ya kan? Ya, iya, Prof. Kita sudah lihat, bagus ya sudah. Jadi audionya ada. Ini di puskesmas itu, di puskesmas ya. Ya, itu di apa nih di posyandunya, Prof. Posyandu bukan Kebetulan itu puskesmas, memang posyandu ya. di Ye, di dalam musolanya, Prof. Karena spesial ye. lebih luas, Prof. Monggo silakan. Jadi hanya yang saya lihat yang bukti 1 dan 2 itu sama gitu loh, ya. Yang diminta coba dokter lihat kembali 221 itu ada regulasi. Mungkin salah penempatan barangkali. Coba kita baca di instrumennya, dokter. Itu regulasi yang diminta. Bisa dibuka instrumennya? Coba. Instrumennya, ini kan anunya sudah masuk ke coba. Jadi Bentar ya, Prof ya. titik 2 IP1. Anda kan punya buku anu kan, instrumen. Ada, Prof. Nah, tolong dibuka halaman 299. Gitu. Itu yang diminta regulasi. Ya kan? Betul kan? Adanya program berarti kan berarti ada dokumen program kan, Prof, kan disetujui oleh direktur itu yang maksud, Prof. Untuk Iya, regulasi. betul. Ini Iya, saya kok unstable, saya anu ya, saya tanpa anu ya, tanpa anu video ya, iya. unstable. Baik. Jadi regulasi itu peraturan ya. Jadi tolong mungkin dari direktur ya, terutama ya, dibuat aja ya. Jadi ada
program PKS saya lihat pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat di rumah sakit ya, itu mungkin dibuat regulasi dari direktur ya, program. Jadi bukan penyuluhan tapi program. Hmm. Begitu, dokter ya? Ya, makasih Prof. Ya, jadi itu regulasinya. Jadi kalau ini memang belum ya, nanti diperbaiki aja ya. Salah Ya Prof. saya tulis ini jadi yang perbaikan untuk PAP 22 EP1 2.2 EP1 tolong diperbaiki untuk Oh, regulasi dari direktur. Kalau nanti dibuat masih ada waktu kan? iya Prof. Jadi itu tentunya ada tanda tangan dan cap direktur rumah sakit Iya ya, Prof. direktur. Jadi aturannya bagaimana direktur ya? Mungkin dokternya sudah punya planning ya, tinggal membuat regulasinya, menyentuh regulasi nanti dibuat oleh tangan direktur. Itu barangkali saran saya ya. Iya Jadi Prof. Makasih Prof. ini belum saya. Akan kita selesaikan hari ini juga Prof. Jadi mudah-mudahan iya harus selesai hari ini. Iyalah, nggak apa-apa. Ya, jadi selesai hari ini. Jadi regulasinya belum ada ya, nggak tulis ya. Baik, kemudian dokter PAP2, EP2 ya, tolong ditayangkan itu. Ya, jadi PAP 2.2 EP2 rumah sakit telah memberikan edukasi Nah, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga eh, lanjut usia di ya, masyarakat. ya, lah ini mungkin salah masukkan aja menurut saya ya, betul ya dokter ya, ya kan? Ini kan isinya kan seperti yang di atas kan, coba Iya, EP-nya tolong dibuka, dibuka. dokumennya ya kan? Penjelasan ada di situ kan? Iya. Ini laporannya Prof Ya, seharusnya. laporannya ya tadi ya, mestinya dimasukkan di sini tadi ya, Hmm. dimasukkan di sini yang tadi sebelumnya sebagai kegiatan, kemudian laporannya ini boleh dilaporkan ke direktur kan? Iya, iya. Ya, itu kan merupakan pelaksanaan dari eh, EP sebelumnya gitu loh. Jadi Iya Prof. direktur sudah meregulasi aturan, ada melaksanakan dan ada bukti pelaporan. Nah gitu. Jadi ini yang pertama dimasukkan ke sini. Ya, ada foto-foto juga ya. Ada tadi Iya Prof. foto-foto dimasukkan, data hadir dimasukkan. Baik Dan Prof. ini kan baru baru saja nih, masih hangat nih 9 Juli 2024. Iya. Nah, ini bukan ya, saya kadang-kadang ya untuk akreditasi itu ada trik-trik. Itu ya asal betul nggak apa-apa. Anda belum pernah mengerjakan keluar sebelum ini atau hanya ini aja, dokter? Gimana Prof? Apakah Dr. Syahrial dan pasukan pernah menyelenggarakan PKR seperti ini sebelumnya? Pernah Prof. Itu Ah, di 2023 juga pernah ya. itu, J, ya. Jadi kalau boleh usul, SK Direktur tuh, mohon maaf ya, saya mungkin nakal dikit, tapi nggak apa-apa. Berlaku surat tanggal berapa sebelumnya, Hmm. itu kan merupakan regulasi yang dilakukan Direktur, pelaksananya sudah dikerjakan, itu dimasukkan. Baik Prof. 2023 ada, 2022 ada. 2022 nggak ada Prof. 2023 berapa kali? 2023 tiga kali Prof. Itu masukkan aja, banyak banget gitu kok. Jadi tolong kan direktur mungkin ada program penyuluhan itu, edukasi itu minimal setahun 2 kali, itu kan sudah bagus. Bahkan Anda melaksanakan setahun 3 kali, tahun 2023, gitu loh. Iya Prof. Nah, nanti tahun 2024 kan tinggal kapan dilaksanakan, kan minimal 2 kali. Iya Biar Prof. keluar rumah sakit kan, sekarang kan anu filosofinya kan hospital without wall ya, tanpa dinding. Jadi kita eh, aktif ke posyandu, bahkan ini bagus luar biasa. Mungkin nanti masuk ke dekat aja, posyandu dekat ya dokter ya. Iya Prof. Nah, kan bisa untuk binaan bisa ya. Itu masuk prokes ya. Iya. Posyandu binaan itu masuk program nasional di sana ada. Setan itu masuk prokes bisa, masuknya bahwa filosofi hospital without wall itu bisa dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan. Jadi sudah terbukti 3 kali tahun 2023,
24 baru tanggal 9 Juli 2024, mungkin nanti apakah Desember atau kapan, monggo. Karena saya yakin, saya percaya Anda sibuk ya di rumah sakit, tapi kan bisa dilaksanakan berapa ya, setahun 2 kali kan dimungkinkan saya kira ya. Iya, Prof. Baik, jadi itu saran saya, dokter. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, mudah-mudahan ini sudah bagus jaringannya, saya buka lagi. Jadi itu yang mungkin salah memasukkan aja, ya, salah memasukkan. Jadi memang belum terpenuhi, kalau ini terpenuhi sebagian. Jadi aplikasi dari regulasi yang ada pada PP 22, PP1. Itu maksudnya di EP2 ini. Iya, Baik, Prof. sekarang ke EP3, dokter. Masih PAP 22 ya, EP3. Ya, EP3-nya rumah sakit telah melaksanakan kegiatan sesuai program dan tersedia leaflet atau alat bantu Nah, kegiatan baik berupa brosur, leaflet, dan lain-lainnya. ya ini bagus ini ya. Ini ya, bagus ya. Saya lihat buktinya sudah banyak ya. Ya oke, Iya, iya, Prof. ditayangkan leaflet. Idenya bagus. Ya, itu aplikatif ya, dokter ya. Iya, Prof. Aplikatif kok bagus. Ini maaf, pasien termuda yang menjadi pasien rumah sakit jiwa itu berapa tahun? Pasien termuda itu usia 14 tahun adanya di ruang nabza, Prof. Kalau Pasien pasien anak termuda. sebelumnya ada? Yang saya tahu karena saya ke instalasi rehabilitasi nabza, yang saya tahu di nabza, Prof. Tapi untuk yang di instalasi rawat jalan, saya belum dapat informasi usia 3 tahun. Termuda. 3-4 tahun. Nah, Menurut, kenapa? menurut dokter Iya, Subhanrio, konsultan anak itu ada yang usia yang termuda itu usia 4 tahun, Prof. Dr. Subhan kenapa 4 tahun masuk di rumah sakit jiwa? Kenapa? Gimana, Prof? Kenapa? Alasannya, diagnosisnya apa? 4 tahun. Karena apa nih autisme, Prof. Oh, Jadi memang autism. orang tua tidak sanggup, tidak punya Oh, keahlian untuk menghandle di rumahnya, maka ya. dibawa untuk rawat inap di rumah sakit jiwa, Prof. Mungkin bisa dimasukkan juga itu dalam leaflet. Itu maksud saya. Ya, Oh iya, Prof. banyak mungkin. Iya, Kemudian Prof. ini, ada kan istilah kita keracunan-keracunan itu ya. Iya, Keracunan Prof. HP coba. Hmm. Itu Karena mungkin beda. kami terperangkap sama sama lansianya, Prof. Jadi sehingga leaflet yang kami buat adalah leaflet yang berkaitan Oh, dengan lansia, Prof. oh gitu. Tapi ini Iya, edukasi kok. Oh iya, ya lanjut Prof. usia mama. Mungkin dimasukkan di tempat lainnya. Saya nggak Iya, tahu. Prof. Iya, Prof. Pemikiran aja sih. Iya, Prof. Makasih, Prof. Lansia yang judi ada nggak? Keracunan Lansia judi? yang judi harusnya sih ada, Prof. Cuma Ya, kami ini eh, belum ada. membuat leaflet yang memang menurut kami itu memang biasa dijumpain, Prof. Gitu. Nah, gitu. Ini, maaf, lansia juga bisa aja itu, tapi dipikirkan setelah Oktober. Iya, Apa? Prof. Setelah Oktober. Apa? Mohon izin, Prof. Gagal, gagal DPR. Ah, itu kan banyak. Ada toh yang gagal jadi Oh iya, iya, Prof. DPR, calon-calon DPR Iya, iya. itu masuk di mana itu? Nah, maksudnya saya monggo lah, ini masalah leaflet yang saya sampaikan leaflet, tapi setuju. Jadi ini yang ini lansia mungkin nanti di dalam leaflet yang lain barangkali Iya, monggo. Prof. Ya, Makasih, Prof. Sarannya, Prof. karena memang gadget itu juga meracuni anak-anak ya. Pasti Iya, Prof. yang sampai tidak tidur berhari-hari karena Iya. keracunan gadget. Untuk singkat saya untuk leaflet gadget itu ada, Prof. Dia Ada. PKRS sudah membuatnya, Prof, untuk Syukur-syukur. gadget, Prof. Itu masuk di anunya dokter Yudiwan ya. Tapi ya, oke, Ya, bagus, sudah bagus. Jadi ini khusus lansia ya. Mohon maaf saya ya, Prof. karena saya lihat bagus-bagus ini anunya leafletnya bagus-bagus dan informatif. Monggo lah teknisnya kan Anda-anda yang lebih tahu ya teknis Ya, ya. Prof. Oh, silakan. Dan itu free ya Ya, untuk free, Prof. free ya. Jadi silakan jadi free untuk pasien bisa ngambil kapanpun. Itu kan disediakan di tempat terbuka ya. Baik, terima kasih. Jadi itu bagus nih karena sudah masukkan. Saya ingin karena menyangkut libat tadi menyangkut yang lain ya.
Baik, kemudian sekarang yang PAP 22, P4, Dokter. P4 ya. Ya. Itulah yang laporan tadi, Prof. Laporan kegiatan. Iya. Ya, udah salah penempatan. Ya, Sama ya. ya, ya. Iya. Jadi bisa. Jadi bentuk edukasi pelan tadi ya. Iya, Jadi, Prof. jadi Nah, ini Prof. Ini yang untuk nah, EP4-nya tuh laporan, Prof. iya betul laporan. Jadi dimasukkan sebagai lapor. Jadi penempatannya aja yang tidak pas ya. Nanti Iya, Prof. bisa dirubah ya dokter ya. Ya, Tolong ya. boleh, Prof. Boleh, Prof. Jadi maksud saya nanti kan 22 EP4 penempatan laporan aja. Kan tinggal mindah selesai hari ini. Ya, Prof. Saya tunggu sampai maksimal jam 3 deh. 3 Baik, Prof. sore. Ya, mudah-mudahan nggak sampai 3 sore dah. Sudah selesai. Iya. Terus jadi penempatan laporan saya tulis ya. Jadi penempatan laporan supaya oke penempatan laporan. Baik. Jadi apa lagi? Oh masih. Sekarang PAP PAP 2.3, EP1, Prof. 2 PAP 2.2 3 3. EP EP1 Pak EP2 EP2, EP2, Prof. EP2 jadi cuma EP1 ya EP2 3 EP2 baik menggunakan EWS itu ya betul ya Ya, dokter Prof. ya Ya, monggo Prof. silakan. Iya, jadi memang ini pelatihan yang diminta oleh PPS-nya itu ya penambahan untuk staf yang dilatih EWS, Prof. Jadi memang Oke. periode yang lalu itu yang baru terlatih 41 peserta, Prof, 13 dokter dan selebihnya ada perawat, Prof. Jadi memang kita memang beberapa waktu lalu pengen menjalankan in-house training, Prof. Cuma Ya ya direktur menyarankan sebaiknya cari lembaga yang lebih kredibel, diklat yang sudah memang terakreditasi sehingga bisa bisa ngeling kepada Kemenkes gitu, Prof. Jadi satu oh sehat. Jadi memang eh, kita rencana membuat in-house training. Jadi saat ini kita membuat perencanaan bulan di baru usulan program, ini Prof. Nah, kita buat perencanaan karena saya juga sudah menghubungi daripada Wadir SDM Jainal Abidin yang dulu mantan dokter di Rumah Sakit Jiwa ini. oh Beliau ya bilang punya slot itu di sekitar bulan September mereka bisa apa oh nih gitu. memberikan pelatihan untuk staf Rumah Sakit Jiwa terkait dengan early warning system itu, Prof. Oh ya 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 jadi bulan September kan. Ya, bulan September karena Eh, ya. diklatnya ZA itu sudah terakreditasi, Prof. Oh ya 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 baik baik. Tapi sementara teman-teman di Rumah Sakit Jiwa Aceh kan sudah ada dapat sertifikat TOT kan? Setahu saya untuk sertifikat TOT-nya belum, Prof. Jadi waktu Oh, pelatihan pertama itu kita masih pakai ahli anestesi dari rumah sakit lain, Prof. Karena waktu itu memungkinkan untuk in-house training, Prof. Jadi sehingga ya 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 yang ya kita ya. hire itu adalah ahli anestesi rumah sakit lain yang juga mantan dokter umum di Rumah Sakit Jiwa Aceh, Prof. Jadi memang saat itu memang regulasinya masih memungkinkan in-house training, tapi saat ini karena sudah berubah aturan, jadi kita memang harus tidak melakukan lagi in-house training, tapi kita bekerja sama dengan dengan diklat-diklat atau lembaga yang sudah terakreditasi, memang sudah layak untuk memberikan workshop-workshop kepada nakes gitu, Prof. Oh gitu ya. Ya ya ya. Jadi memang belum terlaksana ya ini ya. Ya, Prof. Jadi memang Ya ya. sudah dalam bentuk draft daripada Ya ya betul betul. perencanaan, tapi Karena secara personal karena Wadir SDM di Rumah Sakit Jenderal Abidin itu adalah mantan mantan dokter umum Rumah Sakit Jiwa, dia sudah memberikan gambaran kemungkinan September, Prof. oke saya tulis ya. Jadi rencana pelaksanaan bulan September ya rencananya ya. Ya, Prof. Ya karena kan nanti di dalam
verifikasi yang tahun depan mungkin akan ditanyakan itu. Ya, Prof. Iya, jadi rencana diadakan bulan September ya. Ya, Kemudian Prof. ke sana deh ya, saya tulis ya, tambahkan ya. Jadi rencana dilakukan bulan September. Udah dipastikan aja dokter ya, Ya, Prof. Makasih, Di- Prof. direncanakan, jadi rencana bulan September ya. Ya, Tahun Prof. ini ya dokter ya, Ya, Prof. September tahun ini. Dengan sesama bersama dengan anu ya, kerjasama sama dengan anu Rumah Sakit Jalan Abidin ya dokter ya, Ya, Prof. Rumah Sakit Zainal. Zainal. Jadi kan memang belum belum terpenuhi, baru terpenuhi sebagian ini ya. Jadi nanti akan saya bulan September, jadi sama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi memang masih dalam bentuk usulan program ya, betul ya. Ya, Prof. Baik. Kemudian sekarang ini sudah jadi apa? PAP 3 masih jadi dokter ya. Ya, Prof. PAP Jadi 3. yang EP berapa? EP 3, Prof. EP 3 ya, monggo. Berkaitan sama gizi, Prof. Oh ya, betul. Silakan, monggo. Yang dengan gizi itu apa itu? Ini. Ya, Prof. Mungkin ini bisa dibantu oleh sejawat saya, Monggo. Dokter Desi Kaliana SPKJ, Prof. Oh ya, Memang itu. membawai di gizi ya. Belum ada dokter ahli gizi, belum ada ya di Belum, rumah Prof. sakit. Masih ahli media gizi, Prof. Oh ya, ya. Baik, baik. Berapa? Monggo, silakan. Oke. Silakan dibuka anu ya. Jadi untuk makanan yang disediakan keluarga, edukasi diberikan mengenai batasan-batasan diet pasien dan penyimpanan yang baik untuk mencegah kontaminasi. Jadi outputnya itu yaitu adanya pencatatan edukasi pasien dan keluarga direkam medis secara lengkap, Prof. Mana tuh? Ini kan coba PT nih. Nah, Ya, Prof. Ini CPPT. yang satunya mana? Oke. Itu masih tanda tangan itu sign-signnya ya. Verifikasinya itu kan paraf aja ya. Mestinya tanda tangan ya. Verifikasi tolong dari gizi. Nah, Itu nggak ada baik, nama jelas juga ya. baik, Prof. J, baik. Itu tanda Kemarin tangan, dokter. itu parah, Prof. Oh, parah, Pada nggak saat boleh. itu belum ini. Nanti masukannya akan J, dilakukan itu tanda pakai. tangan dan stempel, Prof. Itu tanda tangan dan sampel. Ya, baik. Monggo, silakan. Tadi yang khusus gizi mana nih? Ini kan sebagai tes secara umum ya. Ya. Verifikasi di kolom verifikasi. Nah, ini ada data gadget, ada itu, shopnya ada ya. Monggo silakan yang terusnya nih kan seperti ada ini saya ada kok ada dokumen mengenai nutrisi ini kan cewek secara umum nih. Jadi kalau saya baca ini jelaskan jadi garisnya Itu, melewati. Iya. ya, itu ada dokumen itu pertama pasien masuk ke rumah sakit. Nah ini kan ini maksud saya. Ya. Ya, iya, iya, Terus yang mengenai gizi mana? Yang khusus mengenai nutrisi ada form khusus atau ini ya? iya. Ini Yang agak edukasinya, Prof. panas. Tolong ditunjukkan salah satu. Bukan hanya nutrisi, banyak yang lain saya kira ya. Ya kan? Saya agak bingung mencari yang nutrisi mana, dokter. Yang nutrisi ada di CPPT di tanggal Mana, dokter? 15 bulan 15 Juli. Coba. Mungkin 15. saya karena gizi itu penting, mungkin ada forum khusus untuk Ya, gizi. Bisa diadakan toh, forum khusus untuk gizi aja. baik, baik, Prof. Ya, Kalau jadi ini masih di CPPT, ya, Prof. akan selalu umum aja. Pokoknya yang khusus gizi ada forumnya tersendiri ya. Baik, Prof. Kalau kita lihat itu PAP coba yang tadi eh, yang anu ya, PAP 3, EP 5 betul ya? Betul ya? Betul. Yang misalnya PAP 3, EP 5. Betul, dokter? PAP 3, EP 4, Prof. Oh, EP 4, sorry, sorry, saya Oh, kelewatan. ya.
Ya, Pemantauan dan evaluasi terapi gizi dicatat di rekam medik pasien. Jadi outputnya yaitu pencatatan terapi gizi secara lengkap di rekam medik. Ya, ya. terus lakukan monef untuk terapi gizi, Prof. Oke. PAP 3, EP5 ya, Dokter ya. Ya. EP5 kan. Jadi di instrumen itu pemantauan dan evaluasi tetap dicatat dan di rekam medis pasien, betul ya? Ya, Di rekam medis pasien. Coba kita kembali ke dokumennya. dokumennya ya. Silakan. Ini ceritanya kan memang di rekam medik kan, Iya, jadi Prof. tidak harus dijadikan di CPPT. Jadi ada form khusus untuk itu maksudnya. Ya kan? CPPT oke kan? Selama ini yang ada prom khususnya tuh Prof untuk prom asesmen awal masuk pasien, asesmen gizi pada saat pasien awal masuk itu memang ada Ya, form khususnya, Prof. betul. Tapi ini kan harus dievaluasi terapi gizi kan? Iya, Prof. Ya kan? Coba kembali tadi yang rekaman tadi yang agak banyak tadi. Tadi yang disampaikan dokter tadi di halaman acara itu tanggal berapa? Yang tadi itu tanggal 15 Juli, Prof. 15 Tanggal Juli. 15 Juli 2024, Prof. Tolong kita lihat tanggal 15 ya. Di CPPT ya 15 Juli. Iya, Oh, Prof. Silakan. 12 ya, terus saya agak susah mencarinya. Ini 15, stop. 15 ya. Ya, Itu yang kan mana? ada anjuran konsul ke instruksi, konsul ke DPJP ilmu penyakit dalam dan konsul ke nutrisionis. Nah, terus nutrisionis Ya. mana? Ibu, nutrisionisnya mana ya? Di bawahnya lagi, Prof. Yang ini, yang jam 10 itu ya? Iya, nutrisionis. Jam berapa? Nutris, mata saya agak Itu sakit. itu yang paling yang atas, Prof. Coba kembali yang tadi nutrisionis apa? Ya, itu Prof. Yang terakhir, Prof. Setelah Dokter Said, Prof. Perlu asupan makan gitu ya? Perlu asupan makan. Ya, Iya, Prof. Iya, Prof. 11.15. Iya. 11.15. Asupan makan. Nah, ini numpuk-numpuk ya. Ya tadi, jadi tanda tangan sama sarannya jadi numpuk-numpuk. Instruksinya. SOAP. Ini yang jawab konsulan ya, menjawab tadi ya, untuk dari nutrisionis ini ya Bu ya. Betul ya dokter ya? Dari nutrisionis, Oh Prof. ya, nutrisionis tanggal 15 bulan 15 Juli. Juli ya. Jam 11.15 perlu asupan makan, apalagi bawahnya itu. Anjuran agar menaati pemantauan khusus apa itu? Pemantauan khusus Apa? pada intake Khusus. untuk Mana kan? Nggak bisa baca juga. memastikan intake yang masuk kepada pasien Oh, dan juga anjuran agar menjadi pemantauan ya. Menati peraturan apa itu? iya, Peraturan Prof. Ya, maksudnya kadang peraturan. ini Prof, kadang pasien jiwa ini kan untuk intake-nya itu kan harus betul-betul dipantau, Prof. Oh ya Kadang betul, betul. kalau kita cuma membiarkan gitu aja mungkin dia nggak makan, Oh Prof. nggak Ya, makan, jadi betul. itu yang instruksi daripada nutrisionisnya itu kepada Anjuran. PPA ya semua PPA yang terlibat dalam asuhan langsung kepada pasien itu ya mohon diperhatikan asupan intake-nya baik makanan Oh, maupun cairannya itu, Prof. iya, jangan cukup ya. Oke, realisasinya apa? Kan nutrisionis yang memantau untuk makanannya kan, bagian gizi kan. Ini kan instruksi, ya kan. Nah, realisasi dari instruksinya itu apa dari nutrisionis? Mungkin pengaturan gizinya ada nggak? Nggak disebutkan. Hasil evaluasi dan monitoring terapi gizi. Ini juga ini kan PPA ya, staf klinis, nutrisionis sampai dengan dietitian ya, nutrition ya. Jadi formnya ada nggak untuk isinya itu? Hanya di CPPT aja ya, nggak ada form Izin, khusus. Prof. Ya, Untuk monggo, silakan. formnya, untuk form evaluasinya belum ada, Prof. Mungkin kalau ke depan kita Monggo, coba silakan. Jadi sediakan, Prof. ya mungkin ditambahkan
dari program gizi itu apa saja gitu. Ya. Apakah makannya berapa kalori, dalam bentuk apa gitu ya. Iya, Itu kan Prof. ada hitungannya ya dari Iya, gizi tuh, kira-kira iya. ini. Ini kan instruksi secara umum, realisasinya apa. Baik, Prof. Monggo mau di form sendiri atau dilengkapi di sini ya monggo silakan gitu ya. Baik, Kita Prof. lagi perhatikan untuk penempatan tadi kembali yang saran di depan ya, Baik, Prof. di tanda tangan, terus verifikasi, apa. Baik, jadi itu nggih. Jadi CPT EPAP 5, EPAP 3, EP 5 tadi ya. Ya, Baik, kan ada pemantauan dan koordinasi terapi gizi. Mungkin perlu terpenuhi ya. Baik, sekarang Baik. berikutnya kemana nih? PAP 4. Baik, terima kasih, Prof. PAP 4 EP2 informasi mengenai kemungkinan adanya nyeri dan pilihan tata laksananya diberikan kepada pasien yang menerima terapi prosedur pemeriksaan terencana yang sudah ada gitu Prof. Jadi memang outputnya itu pencatatan pengolahan nyeri secara lengkap di rekam medik Prof. Direkam medik ya. Monggo silakan. Saya ingin lihat juga. Itu. Ya. Ya, jadi ini ada 3 dokumen yang kita kirim ke Oke, Sinar Prof. baik. Manajemen nyeri ya. Ini kok kayak gini jadinya kok merah-merah. Yang bawah dulu, paling bawah dulu saya kira. Ya, ini Pak Syarial. Sampel tulisannya. Baik. Ini yang awal masuk ya. Ya, awal masuk Prof. Oke, ini kan banyak di upload ya. Ya oke aja lah. Jadi terutama di nyeri ya. Iya Prof. Nyeri. Ini yang mengisi para medis memang. Oke. Skala nyerinya menggunakan apa, dokter? Iya. Novita sekarang. Manajemen nyeri. Menggunakan apa? Skala nyerinya pakai apa? Izin menjawab, Prof. Langsung aja. Skala nyerinya menggunakan Weinberger sama numerik. Ah ya, bukan fast. Bukan fast. Bukan, dokter. Bukan ya, boleh aja enggak apa-apa sih. Yang penting tetap ada skala nyeri ya. Jadi kita tahu sejauh mana penderitaan pasien mengenai nyerinya itu. Ya, baik. Jadi ini skala nyeri ada ya, mau manajemen nyeri. Baik. Ini realisnya bagaimana nih? Ya, no concern enggak pasien-pasien ini kan general ya, apa secara umum ya. Yang nyeri ada. Izin, yang nyeri ada itu, dokter. Ya, nomor berapa? 1197 itu kan. Nah, ini sambungan seperti nyeri ini kan, ini yang dokter Syarial ya. Iya. Ya, mana ini besar sama dengan saya, besar tulisannya. Ini SOP skala nyeri 3 ya, skala nyeri 3. Ini sambungannya, instruksinya apa? Dokter Syarial di situ instruksi ya, ada instruksi. P-nya kan menghilangkan nyeri, planning ya. Instruksinya ada nggak menggunakan morfin nggak? Dokter pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Jadi memang instruksinya Prof, karena kan di awal di S-nya itu pasien mengeluh nyeri, tapi pasien bilang nyeri itu berkurang apabila dia sudah berselawat atau berzikir. Jadi instruksinya tetap melatih natural coping mechanism pasien untuk Ya. tetap itu Prof, tetap dijalankan sesuai dengan apa yang memang sudah natural coping strategi dari klien Prof. Silakan itu ya, silakan. Memang mungkin kan dengan zikir hilang alhamdulillah. Tapi kalau tidak hilang nyeri sekali menggunakan morfin ada nggak dokter? Selama ini kita belum ada yang level yang nyeri sekali ya Prof ya, karena itu memang sudah luan kita antisipasi. Jadi memang yang kalau saya pribadi Prof, karena saya di Nabza itu kan ada kemungkinan pasien withdrawal syndrome dengan disertai oleh nyeri. Jadi makanya itu selalu ditanya Prof, ada selalu dievaluasi untuk subjektifnya itu ada nggak keluhan nyeri Prof.
Terus Oh kalau iya. memang dia bilang ada, apa upaya dari dia yang naturally yang memang dia miliki untuk bisa mengurangi nyeri tersebut. Jadi Oke. memang tetap kita tanya sama pasien kalau ada skala 0 sampai 10, 0 itu menyatakan tidak nyeri, 10 sangat nyeri, kamu berada di skala berapa rasa nyeri itu. Jadi memang karena itu pasien adiksi yang kognitif masih bagus, dia bisa mengidentifikasi nyerinya itu misalnya 2 atau 3 Prof, seperti itu. Oh iya, Itu iya. Prof. Itu kalau pasiennya masih komunikasi masih bagus ya. Iya Prof gitu. Kalau komunikasi agak susah kan kita bisa menggunakan cara lain. Iya. Kayak tadi apa fase itu ya bisa juga gejala-gejalanya. Baik, tapi sejauh ini memang belum menjadi program untuk morfin ya. Belum Prof. Belum ada program untuk morfin Prof. Ya, mesti ada. Nah, ini kan Kan sebenarnya karena memang selama ini tren kita itu Prof bukan tren untuk mereka menggunakan putau atau heroin Prof. Jadi memang rata-rata menggunakan tren yang apa nih yang di opname di rehabilitasi nafsa itu adalah Freeze, dokter. Ya. kanabis dan apa nih ATS amfetamin type stimulansia. Jadi memang kita nggak ada nyerinya itu masih nyeri yang bisa ditangani sama painkiller yang ada di rumah sakit jiwa Prof. Jadi tidak perlu Oke. diberikan painkiller itu berupa morfin Prof. Monggo, silakan. Kan sesuai dengan policy SOAP dari rumah sakit di sini kan. Iya Prof. Silakan aja, nggak apa-apa. Terus ke atas lagi, tolong saya lihat tadi skemanya nyeri itu. Silakan. Ke atas lagi, itu ke bawah. Ke atas tolong. Atas satu. Nah, ini maksud saya gambarnya. Oke, cukup. Ya, ini kan nyeri dengan angka. Ini kan ya dari wajahnya kan kelihatan ya. Iya Prof. Ya, jadi kita sampai 10 ya pakai fast ini ya. Jadi derajatnya bisa ditentukan. Baik. Jadi sudah ada SOP untuk nyeri ya. Karena nyeri sekarang dimasukkan di dalam tanda vital, dokter. Iya. Jadi tanda vital itu nyeri masuk itu. Ya. Karena sekarang kan memang filosofi utama kan perawatan mengutamakan pasien ya. Pasien itu nyaman gitu loh. Nyeri kan tidak nyaman dia. Ya. Jadi kita masukkan dalam tanda vital ya. Baik, ini sudah 9.25 ya, betul ya? Lebih ya? 9.25. Memang kami banyak PPS-nya Prof. Ya. Masih Pokoknya ada. kami termasuk yang paling banyak Paling PAP kan PPS-nya 12. Prof. 12. Ya. Iya Prof. PAP 12 nih borongan ini. Iya Mungkin Prof. nanti kan. Salah jadi berkurang ya. Baik. Jadi kita sampai ke PAP 4, EP3, betul ya dokter ya? EP4 Prof di sini Prof. PAP 4, P3 sudah tadi ya? Ya sudah Prof. Ini PAP4, EP4 yaitu PAP 4, silakan. staf rumah sakit mendapat pelatihan mengenai edukasi pengolahan nyeri gitu. Jadi Silakan. Dibuka aja, monggo, silakan. outputnya itu laporan pengolahan nyeri. Jadi memang ini tetap Prof sama perlakuannya seperti pelatihan EWS Prof. Memang kita rencana membuat in-house training. Ya. Tapi memang saat itu ketika kita rapat direktur juga hadir. Memang direktur menyarankan untuk cari lembaga yang lebih kredibel Prof. Jadi tidak bisa mengandalkan in-house training Prof. Jadi makanya itu kita sudah berkoordinasi sama Zainal Abidin yang memang diklatnya memang sudah terakreditasi yaitu tadi Prof. Jadi mereka baru bisa tentatif waktunya itu di atas bulan September Prof. Bulan September ya. Baik. Dokter anestesi ada yang sub kah, dokter? Sub nyeri kan? Belum Iya, ada. ada yang sub nyeri Prof. Belum ada ya? Di ZA ada di ZA ada Oh, Prof. bukan. Masa di tempat rumah sakit jiwa aja? Rumah sakit jiwa aja nggak ada Prof. Rumah sakit jiwa aja saat ini tidak ada ahli anestesi Prof. Oh gitu. Oh, maaf, Iya maaf. Prof. Ya, Makanya ya. itu kan kita harus meng-hire dari Ya. rumah sakit lain Prof. Makanya itu karena Ya. regulasi sekarang nggak bisa lagi in-house training apabila lembaga kita belum terakreditasi untuk melaksanakan in-house training itu untuk penyelenggaraannya, maka kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin Prof. Baik, yeah. Baik dokter, jadi cukup ya barangkali ya untuk PAP ya 12 EP selesai jadwal ya. Iya Prof. 9.25. Tadi kan PPS kan yang PP kan
cepat PAP ini ya. Memang Banyak agak Prof banyak yang untuk ya. PAP Prof. Baik, Ye. Terima kasih semuanya. Mungkin Oh, sama-sama ada Prof. Terima kasih tadi juga. ada perlu dilengkapi tadi, tolong Ye. Iya Prof. Tadi yang saya ingatkan kembali pada PAP 22 EP1 mengenai regulasi, Hmm. kemudian PAP 22 yang penempatan laporan tadi ya, yang mungkin agak kurang tepat ya. PAP 22 dan PAP 4 ya. Betul ya? PAP 22 Ya. P4 ya, betul ya? Iya kan? Betul ya? P4 gitu. Hmm. Baik, Dr. Sahrial Ya. Pasukan, ini terima kasih ya sudah Sama-sama Prof. senang sekali Assalamualaikum ketemu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Ditunggu Alamin. perbaikannya. Baik, terima kasih Dokter. Ya Prof. Ya. Dokter Emi, sekarang kita ke AKP ya, betul ya? Ya, ya Prof. Izin Ah, saya Dr. Subhandrio Prof. Saya Dokter, psikiater di Rumah Sakit Jiwa Prof. oke, Dokter Subhan ya? Ya Prof. Oh iya, baik. Dokter Subhan, salam kenal. Iya Prof. Semuanya juga. Oh, Dokter Emi juga nih, masuk di. Bukan, ini Dr. Elvi. Oh, maaf. Iya, Prof. Mohon maaf. Baik, Dokter Elvi, selamat pagi. Ya, jadi mesti fokus sama tatapan matanya Prof. Oh, ya itu. Mohon maaf. Baik, Ya, dan suaranya ya Prof. dikenalkan teman-temannya, Dokter Subhan. Ya Prof. Ya, monggo. Jadi kami untuk PPS untuk Pokja Akses dan Kesinambungan Pelayanan Ya. itu pertama AKP 13 EP2 Prof. Oh, bukan, kenalkan dulu dong teman-temannya ini. Oh, kenalin. Maaf Ya, Prof. ya. Tadi kan saya kenal Dokter Eli. Iya, ya. Maaf, Prof. Baik. Oh, Izin saya silakan. Dr. Subhandrio, Prof. Saya psikiater, konsultan anak dan remaja. Oh Ya, ya, langsung. alhamdulillah. Iya, Prof. Halo, ya, Oh, ini, silakan. di sebelah kanan saya ada Freddy, Anita, Juli, Pak Freddy, apa sebagai apa? Paramedis. sekretaris, Prof. Sekretaris, Paramedis bidang apa? perawat, Prof. Oh, perawat ya. Oke. Perawat. Ini teman-teman yang di sebelah kanan tadi saya sebutkan itu basicnya perawat. Oh iya. Ya, kalau yang di sebelah ini Dokter Evi, dokter umum, Prof. Terus kemudian Sarwo juga perawat IGD, Ya. terus Dokter Nanda dan Dokter Nanda, Dokter iya. IGD dan Dokter Hasfiani, Dokter Vivi panggilannya. Dokter Vivi, Dokter angkat umum tangan. juga. Dokter Vivi, angkat tangan yang mana? Oh iya, Dokter Vivi yang mana? Yang ujung, Prof. Oh, Dokter Angkat Vivi. tangan Oke. Kak Vivi, iya. Nah, oke, baik. Kemudian yang di belakang, dokter? Alfarisi dari nutrisionis gizi sama Kuratula ini dari rekam medis, Prof. Tak kelihatan angkat tangan yang di belakang, dokter? Yang rekam medis, Berdiri. ya. Berdiri. Oh ya, ini Ya, Prof. nggak kelihatan. Yang ini dari rekam medis, berdiri aja. Rekam medis. Oh, Ya. jadi ya, berdiri. Depan masih kosong kok di belakang. Masih kosong depan kan, silakan. Depan penuh dulu tuh masih, oh enggak, oh penuh ya? Penuh, Prof. Tapi nggak apa-apa, Prof. Oh Main ya, di sebelah aja, Prof. Di ya, saya. ya, kelihatan ya. Kan kelihatan, Ya, Prof. kelihatan baik. Ya, nah ini monggo Baik. penuhi aja depan, baik. Sudah kelihatan semua ini. Ya, Baik. Prof. AKP 9 EP. Iya, Prof. Agak ramai juga. AKP. Ya. Iya, agak ramai ini. Baik. Jadi waktunya fleksibel ya. Jadi Ya, Prof. ada beberapa yang mungkin
perlu banyak waktu. Baik, Prof. Seperti PAP tadi kan 12 EP paling banyak. Anda cukup banyak nih, 9 EP itu. Mungkin nggak selesai target dan waktu nggak apa, soalnya PAP kan sedikit. Baik, monggo, Dr. Subhan bisa dimulai. Kita Baik, masuk Prof. ke mana ini? Ke anu dulu. Sesuai saya urutan saya saja ya. Ini Ya, AKP, sesuai urutan saya. Jadi di tempat Anda nggak urut sih, nggak apa-apa. nggak Jadi apa-apa, Prof. sebentar, saya kecilkan dulu biar masuk. Bentar, belum masuk nih. Baik, kita mulai dari apa, dokter? Yang di situ ada Yang AKP 13 EP2, Prof. 1.3 EP2. AKP 13 EP2 ya. Ya, Prof. Bentar, Pas. saya sambil bentar ya, dokter, sambil saya membuka instrumen karena nggak bisa lepas kita ya dari instrumen. Saya tidak keliru. Jadi AKP berapa, dokter? 13 1.3 EP2. EP2. Ya. Monggo, silakan, dokter. Ya, rekomendasinya lakukan pencatatan secara lengkap terkait informasi yang diberikan pada pasien dan atau keluarga tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien, Prof. Ya, apa anunya? Yang kami upload berkasnya bukti edukasi, Prof. Jadi awalnya kami siapkan formulir pencatatan rekam medis tentang pemenuhan klinis pasien, terus kemudian disiapkan formnya, terus kemudian diberikan edukasi Ya, oleh PPA kepada pasien atau keluarga pasien, Prof. Mengenai alternatif yang tersedia, pelayanan yang tersedia di rumah sakit jiwa sesuai kebutuhan klinis pasien. ya. Ini sama ya muncul semua ya. Ini Iya, Prof. Jadi kalau dilengkapi. form ini di depannya itu kami sarikan poin-poin yang harus disampaikan oleh PPA Betul. kepada pasien atau keluarga, Prof. Di baliknya baru Ya, form tanda tangan edukasinya, Prof. ya betul. Ini kan tergantung pasiennya ya, Iya, betul, Prof. betul kan? Tergantung Ya. pasien. Baik. Untuk saya tadi lupa nanyakan ya. Untuk agama kepercayaan ada ya dimasukkan? Agama. Ada. Agama kepercayaan nggak dimasukkan. Tadi saya lupa nanyakan. Nggak ada ya. Agama, maksudnya identitas pasien gitu, Prof? Ya boleh. Maksudnya kan kita kan harus memahami ya. Itu di depan aja kalau agama Oh iya, di identitas awal ya, Prof. awal ya. Baik, baik. Informasi edukasi. Tapi ada ya, di awal ada ya. Agamanya ada ya. Ada, Prof. Kalau di awal ada, Prof. Oh ya sudah, saya Identitas awal. tinggal. Karena memang ini kan perlu ya. Iya, Di Prof. sini edukasi yang lain, ya, oh, baru dibuka ya sudah. Jadi, ya untuk proses ini dijelaskan semua nih dokter dalam realisasinya ya. Hak untuk berpartisipasi pada proses pelayanan apa itu dijelaskan semuanya ya dokter ya. Iya, Prof. Memang nanti sesuai dengan karena di rumah sakit jiwa ini kan khusus ya, Prof. Keluarga itu tidak Tidak boleh, standby. Jadi tidak memang boleh ya pas dia datang kita berikan, Prof. ke keluarga Iya, ya. iya, Prof. Karena memang pastinya kan khusus ya. Iya, Jadi betul. tidak boleh ditemani keluarga, nggak boleh ya. Kecuali pasien dengan kondisi fisik, Prof. Oh, maksudnya, Ada ruangan khusus yang fisik, dia harus diinfus dan seterusnya. Itu keluarga kita panggil dan minta menemani satu orang, Prof. oh gitu. Iya, Prof. Baik. Ye, baik. Kita masuk ke AKP Iya, Prof. 2.2 dok. Iya, Prof. Oh, AKP 2 nah, titik 2 ya. EP2 Nah, ini titik 2.
sistem pendaftaran pasien rawat jalan ya, rawat inap ya. Rekomendasinya lakukan evaluasi tindak lanjut untuk kesimpulan yang didapat serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk sistem pendaftaran pasien rawat jalan rawat inap baik secara offline dan online, Prof. Baik, ini bagaimana kalau Ini sudah kita evaluasi dan tidak lanjut, Prof. Dan terus ya, sudah dibuatkan sistem SIM RS secara online, Prof. online ini ya, Ya, terus betul, Prof. terus Kita sudah memasukkan rumah sakit jiwa juga ke sistem BPJS, Prof. Jadi bisa mobile JKN ya, mobile JKN, jadi bisa melakukan pendaftaran secara online, Prof. gitu. Sementara ikut dengan BPJS, Prof. Oh gitu. Ya, Prof. Rumah Sakit Tampan Provinsi Riau itu dekat ya dengan Aceh ya. Satu Sumatera, Prof. Ya, Prof. Ini Riau kan ya, agak Iya betul, Prof. di Riau seberang, satu. di seberang. Nyebrang Iya, laut. Prof. Kalau di aplikasinya ya deket, Prof. Tapi kalau jalan lumayan, Prof. Oh makanya ya, kok Iya, masuk gitu ya, iya, Prof. di aplikasi ini ya, Iya, aplikasi. Masa agak bingung, kok masuk gitu ya. iya, Prof. Oke. Jadi itu evaluasi tidak lanjut. Ada evaluasinya, Dokter? Ada di level rapat pimpinan, Prof. Coba tolong ditunjukkan. Ya. Evaluasinya ada di situ yang mengenai Ada udah kita upload kemarin itu, Prof. DP2, tolong ya. Bentar, Prof. Mana ya? Oh ya, jadi ini yang kita upload itu bukti bahwa sudah berjalan, Prof. Ya, Untuk berjalan. evaluasi dan tidak lanjutnya biasanya melalui rapat level pimpinan, Prof. Oh lanjut. Ini Ya, kan permintaan begitu ya. Jadi evaluasi tidak lanjut. Ya memang itu sudah dilaksanakan, baik, tapi Prof. tolong dilengkapi aja. Baik, Prof. Laporannya ya, Prof. Maksudnya Ya, itu sejauh mana gitu ya. baik, Prof. Keberhasilan atau kekurangan dari apa yang sudah dilaksanakan. Baik, Prof. Kan baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Ya, Baik, Prof. jadi belum ada. Jadi tolong dilengkapi aja. Iya, Prof. Baik. Ada evaluasinya. Kan sudah berjalan berapa lama ini? Sudah lama saya kira ya. Tahun ini sih, Prof. Oh, bukan Cuman ini. Oh, online ya bukan ini. karena prosesnya masih apa ya, Prof? Perbaikan terus kan, Prof. Jadi memang juga kendalanya itu kan pasien jiwa itu sebenarnya populasi khusus, Prof. Ya, Jadi betul. agak apa ya untuk sistem online itu agak sulit, Prof. Tapi Jadi kan keluarga memang jadinya ya keluarga toh. Iya, betul, Jadi Prof. Anda Keluarga. tahu yang pasien yang dilakukan apa namanya? Di ikat apa namanya? Di pasung apa itu dari mana? Dari keluarga saya kira ya. Iya, betul, Prof. Ya, Kalau betul. yang pasien pasung itu informasi dari keluarga, terus Ya. level puskesmas, dinas, sampai Ya. masuk ke pimpinan rumah sakit jiwa, Prof. Makanya nanti kan masuk dalam laporan evaluasi gitu ya. Jadi sudah Baik, berjalan. Prof. Kalau baru 1 tahun oke nggak masalah juga. Dilaporkan aja gitu Baik, ya. Prof. Ada Baik. evaluasinya. Bisa dibuat berapa jam ini? Belum saya kira ya. Kalau belum bisa dilengkapi aja deh. Kami usahakan, Prof. Ya monggo, silakan. Silakan. Ya, baik, Prof. Alhamdulillah. Ya, Prof. Ya monggo, baik-baik. Ya, baik, Prof. Kemudian berikutnya kita masuk ke AP2.1, EP3. Iya, Prof. Ya, AKP 2.1 EP4 tentang EP3 adanya dulu, Bang. EP3 bukan EP4. EP3, Prof. Ya, itu kosong ya. Ya, nilai 0. Kok nggak dikerjakan kenapa ya? Saya kalau boleh tahu. Waktu itu nggak ada rekomendasinya, Prof. Di sini ada ya, 0. Ada, Prof. Oh, gitu. Di sini ini dimasuk di kami gitu ya. Jadi termasuk yang harus mau kosong sih, faktalis kosong, rekomendasi kosong. Oh, Ya apa ya? Jadi telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala dan melakukan upaya perbaikannya. Boleh dibuka ke Sidokar yang awal itu. Coba tolong dibuka. buka Sidokar.
Idokar yang awal-awal itu loh, waktu akreditasi itu loh dokter. Coba Bentar, deh, Prof. ya kan kembali keluar dulu dari sini, kembali ke yang ke atas lagi. Waktu akreditasi, kegiatan akreditasi belum imut ya. Nah, AKP 2, AKP apa itu? AKP berapa tuh? AKP 21 titik AP3 ya. Betul? Coba dilihat. Nah, itu 0 kan? Awal-awal coba dibuka. Nah, saya juga nyari di mana gitu loh. Kok kosong? Iya, Prof. J. Baik, baik, Prof. Monggo, Eh, silakan. nanti kami lengkapi berarti, Prof. Ini Iya, kemarin, iya, ya, iya. dari kemarin yang masuk ke kami tidak masuk Nggak- PPS, tapi Oh, insya masuk Allah ini, verifikasi ya? ya, Oh, ya, nggak masuk PPS. Tapi kalau dari sekarang ada, jadi 0 itu masih 0. baik, Prof. Tolong diisi aja kalau Baik, bisa. baik, Prof. Jadi saya tulis APK berapa tadi? APK 21 ya. Baik, Prof. Nanti kami lengkapin, Prof. 2.1 2.1 elemen EP 3 ya, Prof. EP3. Baik, Prof. Masih kosong ya, masih Baik, kosong. Prof. Dilengkapi aja deh. Kan paling tidak adalah isinya gitu ya. Baik, Prof. Oke, baik, kita teruskan. Nanti tolong ya diisikan, pasukan banyak itu. Baik, sekarang AKP 2.1 EP4 ya. Iya, Prof. Baik. AP4. Itu Ya. mengenai adanya sistem informasi tentang ketersediaan tempat tidur secara online kepada Ah, masyarakat. ye. Ini sudah kita siapkan, Prof, dan Monggo. saat ini sudah tersedia di website Ah, Rumah Sakit Jiwa, Prof. iya, ini yang saya jadi pertanyaan, ini ada GPR Aceh itu apa ya? Oh, DPR Aceh itu ini, Prof, DPR GPR, kegiatannya, Prof. GPR. Ya, iklannya itu. Saya kok bingung baca itu. GPR Aceh isinya beda ya, isinya beda. Jadi gini, Prof, Iya. karena kita di bawah pemerintah Aceh, Oh ya, jadi ya, 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 ya. eh, diinstruksikannya kami harus ada saya semacam berita, setiap berita dari pemerintah Aceh itu harus muncul juga Oh, di website kami, Prof. oh gitu ya. Ya, Iya. Termasuk ya, yang Prof. saya agak terkesan himne itu himne dari Pemda Aceh ya. Ya, betul, Prof. Nah, itu saya terkesan itu nanti mungkin bisa dikirimi saya himnenya itu. Jadi memang harus begitu ketentuannya. Iya, Prof. Oh, ya. Nah, ini kembali ke ini hanya 1 hari ya, daftar 17 Juli. Iya, Prof. Apa nggak bisa tunjukkan yang lain gitu? Masuk hanya Oh satu. ya, yang kami upload Iya saat dong. itu Ya, ini kan screenshotnya, 17 Juli aja itu. ya, Tunjukkan yang lain tolong. Ye. eh, tunjukin Ya. yang hari ini ya, Prof, gitu ya. Ya, yang maksudnya mungkin ini kan Juli, mungkin eh, awal dulu gitu ya, beberapa Oh, minimal 3 contoh gitulah, tolong. baik, 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 Ya, Prof. jadi mungkin 3 hari ya boleh sampai hari terakhir saya minta hari ini tanggal berapa? 31, tolong ya. Ya, 17 Juli, 31 Juli, kemudian nanti atau sebelumnya mungkin Juni, akhir Juni lah. baik, Nah, Prof. ini 17 Juli sama 31 Juli coba dimasukkan nih, ditambahkan nih. Baik, Prof. Ya, ini kan Screenshotnya. informasi. Masa tidak hanya 17 saja gitu loh maksud Tidak saya. hanya 1 hari ya, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, Kan bisa dilihat sebagai pembanding ya. ya, Prof. Baik. Itu ya. Sudah sih terpenuhi, tapi kan perlu contoh yang berbeda yang lain gitu ya. Iya, Prof. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke mana? AKP KP 3 3, EP EP4, 4 Prof. ya. Ya, Boleh. Prof. Oh, silakan. KP 3, EP 4 ya. Itu apa itu? Anunya, rekomendasinya? Tentang untuk melakukan pencatatan lengkap di SCPPT oleh semua PPA yang terintegrasi dan berkesinambungan, Prof. Ya. EP 4.
Ini sudah dilakukan pencatatan di rekam medis dan perkembangan secara lengkap di CPPT oleh semua PPA. Oke, tolong dibuka dokumennya ya. Iya, iya. Ini tadi saya baru bicara dengan PPA, PAP ya, PAP. Iya, SOP. Yang namanya dokter termasuk saya itu tulisannya agak khusus. Ya, saya pun dulu kalau suruh baca tulisan malah nggak bisa sendiri. Iya, Prof. Saya ingat jadi lucu. Kemudian ya ini kan belum SIMRS ya, dokter Suhan ya, belum ya. Iya, untuk rawat inap Nah, kita sudah mulai beberapa ruangan, Prof. Sistem mudah-mudahan RS-nya secara online, ya, secara aplikasi ya, computerized. ya, Namun memang belum di seluruh ruangan, Prof. ya. Tapi memang ya sejak menjadi surveyor saya merubah diri saya sendiri ya, karena bisa ngomong kalau bisa kerjakan kan malu hati. Iya, Prof. Jadi S itu tempatnya SOAP kan itu ya, O-nya objektifnya ya. Iya, betul, Prof. Jangan Ya, disingkat ya, Prof. P-nya ini kan itu kan I ya, instruksi. Iya, betul, Prof. Kalau jadi penempatannya memang harus benar dan ini tadi saya ngomong juga dengan Dr. Saria, Iya, Prof. garis-garis dipenuhi, garis-garis itu jangan dilewati. Nanti kita kalau di rumah ada garis-garis melewati pagar orang kan dimarahi orang itu. Iya, Prof. Ya ada itu kan. Ya karena ya tadi lagi saya juga sebagai dokter memaklumi, tapi mungkin bisa lebih rapi. Baik, Prof. Kalau sekarang kami rapi karena ada residen. Nah, yang nulis itu nanti verifikasi tetap dokter spesialis. Ya, Ada verifikasi monggo dokter penanggung jawab ya DPCP verifikasi iya, Prof. di kolom verifikasi. Kalau yang PPA yang lain monggo instruksi bisa itu tanda tangan di instruksi PPA yang lain, tapi kalau verifikasi harus DPJP. Kan Baik, begitu, Prof. sepakat itu. Verifikasi harus DPJP karena itu sebagai penanggung jawab secara keseluruhan, Iya, ya, Prof. penanggung jawab dalam perawatan pasiennya itu, gitu ya. Itu barangkali ya perawatan. Jadi mungkin saran saya sebelum SIMRS bisa lebih rapi. Enggak. Jadi itu yang AKP berapa tadi? 3 EP4, Prof. 3P4 ya. Ya. Oke, saran aja sih, tidak Baik, Prof. mempengaruhi apa isinya. Kemudian AKP 5.1 EP3, Prof. EP3 ya. Ya, Prof. Baik. Ya, oke. EP3. Ya. Ini 51 EP3. Monggo silakan. Iya, ini mengenai formulir ringkasan pasien pulang dijelaskan kepada pasien dan atau keluarga, Prof. Jadi untuk rekomendasinya ini sudah dilakukan pengisian untuk penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai kepulangan pasien, Prof, dan dicatat di rekam medis dan ditandatangani oleh Ya, PPA, Prof. oke. Baik. J. Jadi itu ya. Baik. Jadi sudah ada itu ya. Tolong Ada, Prof, ada di ditayangkan bawahnya lagi, Prof, paling bawah, Prof. paling bawah terus kita lihat ya. Ya, terus. Ini satu pasien, jadi satu pasien ya. Iya, Prof. Ya, satu Ya, pasien. ini formulir ringkasan pasien pulangnya, Prof. Ya, terus ke bawah terus dokter. Terus. Ada tanda keluarga atau Ada, Prof. mana? Terus Ada itu, Prof. mana? Yang di edukasi pasien itu, Prof. Itu. Kurang kelihatan ya, Prof. Oh Gedein ya, lagi. kelihatan. Warnidah. Iya, Prof, itu, Prof. Ya harus ada. Oke. Oh, nggak perlu kontrol ya, diisi juga tuh. Kontrolnya kapan?
Kalau pulang kan tidak sekedar pulang ya. Oh, Iya kan? Ada itu perlu kontrol kapan itu atau berubah jalan kan ada. di bawahnya lagi. Nggak ada dokter. Ini Iya, dilengkapi. Prof. Saya Harusnya ini biasanya kalau itu ditulis memang, Prof. ya harus Jadi ditulis. ya betul, Prof. Ya, Jadi kan bisa dia harus kontrol misalnya apa 10 hari atau ya, betul 15 betul. hari. Betul, Prof. Jadi, tanggalnya juga diisi semuanya tanggalnya. Iya, Prof. Ya, Iya, betul. memang kadang-kadang jujur kita kurang teliti ya sebagai Iya, dokter. Prof. Saya ngomong sebagai dokter, tapi tolong teman paramedis mengisi, membetulkan, mengingatkan, Baik, Prof. diingatkan. Jadi diisi tanggalnya kapan gitu ya. Kan itu bukti konkret ya. Iya, Prof. Yang kemarin disampaikan Dokter Yudiwan itu masalah legalitas. Hati-hati, ini jadi masalah itu. Karena orang hukum kan aneh-aneh ya. Iya, betul, Prof. Iya, dicari-cari. Iya, Mungkin. Prof. Nah, jadi supaya kita lebih hati-hati. Tapi belum pernah masuk masalah ya. Mudah-mudahan tidak ada rumah sakit jiwa. Sebenarnya kalau Ya, dalam pernah. pelaksanaan, insya Allah teman-teman selalu mengingatkan, Prof, bahwa ini Ya, nanti balik 5 hari atau 7 ya. hari atau 2 minggu sesuai Oke. dengan daerah dan obat. Cuman memang Pasti uploadnya itu yang tadi, kosong. Prof, kadang-kadang nggak ditulis. Nggak apa-apa. Nah, saya pertanyaan lain, pertanyaan di luar ini. Iya, Prof. Mengalami masalah hukum rumah sakit jiwa aja? Alhamdulillah sejauh ini sih belum ada ya, Prof. Belum pernah ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada yang sampai Protes, pasien protes atau pelayanan merasa apa? Ya, cari-cari aja. ada, Prof, cuma maksudnya nggak sampai level hukum, Prof. Oh, gitu. Maksudnya bisa ke bagian humas, terus kemudian Selesai ya. kita sampaikan ke pimpinan dan seterusnya, Prof. Alhamdulillah sejauh ini belum sampai ini, Prof. Hukum Betul. pengadilan, Prof. Ulin masih dalam proses sekarang ini. Wah, ribet. Iya, Prof. Betul-betul ribet. Ya, Iya. betul ribet. Ya, ini hanya cerita pengalaman di luar konteks kita ini. Tapi saya kira berkaitan. Ya. Jadi bahwa legalitas itu penting, semua diisi dengan baik, dengan sesuai ketentuannya, dan sekali lagi tulisan bisa dibaca, nanti kalau ada masalah itu clear gitu ya. Iya, Prof. Baik, terima Karena kasih, Prof, menghadapi masukannya. hukum ini agak ribet terus terang aja. Wah, Iya, susah. Prof. Ada yang nggak ada diadakan kadang-kadang. Iya, Dicari kelemahannya. iya, Prof. Kita bertahap nggak terasa sudah mau selesai ya. Iya, Jadi Prof. kita sampai di mana, dokter? Ini AKP 5.2 EP2, Prof. Oke, silakan. Mengenai adanya bukti pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap, Prof. Jadi ini biasanya ini sudah ditindaklanjut dengan pemberian edukasi kepada pasien atau keluarga, Prof. Juga di form edukasi yang sama. Jadi memang kami di Rumah Sakit Jiwa ini ada penyakit dalam, ada dokter salaf, ada dokter spesialis anak, Prof. Selain dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter patologi klinik dan itu. Sehingga mungkin memang ada beberapa fasilitas atau kelengkapan yang tidak ada di kita. Nah, itu kita ke luar biasanya, Prof, ke Rumah Sakit Zainal Abidin atau di luar. Nah, ini kita sampaikan kepada pasien, Prof. Oh. Coba kok saya masih belum ya, terpenuhi sebagian ya. Coba tolong ditayangkan lagi. Nomor berapa tuh? Ini aja yang cukup dokter ya. Yang kedua dari bawah, Prof. Agak Oh. digedein lagi, bisa. Iya. Saya agak susah bacanya karena memang kalau sempit tempatnya terlalu sempit ya. Apa Iya, Prof. tadi saya usul juga apa tidak perlu form tersendiri ya? Baik, Prof. Jadi maksudnya dibuat form yang lebih besar, Prof. Ya, jadi Anda nggak merasa kesulitan menulis gitu loh. Baik, Prof. Ya kan? Jadi ini kayaknya nggak bisa menulis, jadi susah ya. Susah. Baik, Prof. Dan itu kan tanda tangan kayak inform consent juga mirip, tapi Betul, form Prof. sendiri. Jadi tanda tangan dari yang memberikan penjelasan dan yang menerima penjelasan. Baik, Prof.
Jadi POM tersendiri yang Ya, lebih mungkin luas ya, kayak inform lebih- concern berarti ya Prof kita buat. mirip-mirip, tapi judulnya kan berbeda. Iya betul, judulnya yang kita ubah Prof. Oke, penjelasan bahwa kekurangan sarana jadi apa gitu ya kan. Itu kan begitu. Intinya kan di situ ya. Baik Prof, setuju Oke, Prof. mungkin Kami nanti perbaiki Prof. itu yang EP berapa tadi? Dokter? 5.2 EP2 Prof. 5.2 Iya, EP2 ya. 5.2 EP2 ya. Jadi memang ya. Pada untuk keluarga. Formulir ini ada nih. iya Prof. Formulir. Kalau ringkasan formulir tadi sudah ya. Ya. Iya Prof. Jadi AKP 52.2. Jadi ringkasan nomor. Ya, baik. Sampai 5.2 EP2. Bukti ya, jadi bukti dalam forum tersendiri ya dokter ya. Baik Prof. Dalam forum tersendiri. Baik. Forum khusus ada mengenai lebih berat. Iya Prof. Jadi kayak kita buat Khusus jadi maksudnya form edukasi, ya, tapi ya, satu halaman yang kayak inform ya. concern kosong begitu Prof. Iya, saya paham Jadi, Prof. kan, Nanti kami perbaiki Prof. monggo. Ini kan kalau komputeris kan lebih enak lagi ya. Iya Prof. Nggak menambah beban kertas itu ya. Itu Iya Prof. Kalau secara jadi komputer. kita tulis AP ya, AKP 5.2 TP2 ya. Iya Prof. Forum oh, pesan ini ya. Mungkin untuk kelengkapan aja ya. Iya Prof. Baik, kemudian sekarang AKP AKP 5.6 ya. 5.6 EP4 Prof. 5.6 5.6 EP4 ya. EP4 EP4 ya. Jadi rujukan. tentang proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien Prof. J. Jadi ini udah dilakukan rapat koordinasi, terus kemudian adanya laporan evaluasi yang disampaikan sampai ke level direktur Prof. Ya, betul. Silakan. Ini rapatnya sudah terakhir. Ya betul Prof. Ini absensinya ya. Ya, Turun terus turun. turun ya, turun. Turun. Siapa ini? Turun, ya. Oh, ini sudah terakhir. Terus notulennya ya. Ya, Prof. Ada di bawah terakhir notulensinya, Prof. Terus dokumen. Ya, Prof. Ya. Terus undangan ada dokter? Ada, Prof. Di bawahnya lagi, Prof. Ini undangan ya, bukan. Ini resumenya ya, Pak. Oh, Masih di bawah notulensi, Prof. Izin. ada. Oh. Oh, belum ada, Prof. Ya. Di Dimasukkan aja. kami ada. Uman kan? Uman tuh mesti ada undangannya. Iya, betul, Prof. Nanti kami perbaiki, Prof. Oke, Ini Bapak, sebenarnya silakan. udah kami Mestinya ada ya, saya kira mesti ada itu. Iya, betul. Ada, Prof. Oke. Cuman memang sepertinya ini filenya salah Belum kami masuk. upload, Prof. Ya, kami perbaiki nih, Prof. File Yes. yang ada undangannya, Prof. Dimasukkan aja nanti saya tunggu Baik, ya. Prof. Uman, jadi harus Oh, ada. ada, Prof. Udah ada, Prof. Ada ya? Nah, ini, Prof. Iya, Prof. Di masa sih terpenuhi, ini masa pengen buktinya saya membuktikan. Mana membuktikan? Mana ada? Di Undangan atas, Prof. di atas. Itu, Ini Prof. undangan. Ya. Oke. Ini, Prof. Undangan. Terus ya, undangan ada. Ya, Kemudian undangan ini absensi, ya. foto, Dokumen, Prof. foto. Kemudian ini yang tadi ya, Iya, Prof. rujukan tadi ya, yang keluar ya. Jadi, Iya, sistem rujukan keluarnya, Prof. ya. Oke. Iya, Prof. AKP dengan BP4. Udah ya. Oke. Jadi itu evaluasinya berapa bulan sekali dokter ya? Biasa kalau secara sampai level pimpinan mungkin per 6 bulan, Prof. 6 bulan ya. Oke. Itu buktinya baru satu ya. Mungkin kapan itu tadi dokter?
Baik, Prof. Coba Nanti, nanti kapan itu dilaksanakan ya? iya, Prof. Ya maksudnya tahun kemarin kan paling nggak 2 kali gitu ya. Ada ya. Ini kan maaf undangannya kapan? Nah ini Ini Maret 24, konvensinya Prof. Maret Ya, 2024. betul, Prof. Nanti kan bulan Maret itu 3, bulan Oktober ya. Tapi kan sebelumnya ada tuh saya kira di 2023. Ditambah aja datanya. Baik, Prof. Kalau evaluasi ditambahkan aja. 5, 6, 4 ya. Mungkin ditambah dokumen aja lah dokter ya. Baik, Prof. Tambah dokumen aja. Dokumen karena kan baru 1 ya. Jadi kita tahu bahwa bukan hanya maaf ya, bukan Iya, itu Prof. Baik. aplikasi aja, tapi sudah rutin gitu loh. Iya, Prof. Baik. Karena kita menyadari bahwa aplikasi verifikasi apa ini kan hanya untuk apa ya sarana untuk meningkatkan pelayanan, gitu. Iya kan. Iya, Prof. Jadi eh, apa ya, yang penting dalam realisasinya kan semua sudah kita kerjakan. Saya kira itu kok. Baik, Kalau Prof. kita, Nanti kami memang, tambahkan, Prof. memang jujur pertama kali dulu, saya kan juga akreditasi sih, ribet Iya, juga, ini pontang-panting juga. Tapi ya, kalau saya pikir ada baiknya juga diakreditasi, kalau enggak kan nggak ada yang mengingatkan gitu ya. Iya, Itu betul, Prof. barangkali ya. Emang kok, jadi nanti tolong yang sebelumnya dimasukkan aja. Iya, Prof. Saya yakin sudah dikerjakan gitu, nanti dimasukkan Iya, aja. betul, Prof. Data Harus berkesinambungan ya, Prof. satu-satu ada gitu loh. Ya, nggak apa-apa, tambah lagi aja. Baik, kemudian EP yang terakhir apa, dokter? AKP 5.7 EP3, 57, Prof. EP3 ya, Ya, 57, proses EP3. tersebut dievaluasi untuk Nah, menyiapkan mengenai proses PRMRJ, Prof. ya, Jadi ya, ini sudah dilakukan, terus ya, dilakukan ya. juga Monef Jadi proses PRMJ. ya sama tadi ya. Ya, Ya, Prof. Ringkas medis rawat ya, jalan, ya, Prof. makanya sama yang tadi kan. Jadi eh iya ya boleh nggak apa-apa ya. Tapi mungkin lagi jangan hanya sama lah, jangan hanya satu. Ya, baik. Ya sama Tambahin lagi ya, sini Prof. kok sama kok, tinggal menambahkan aja. Baik, jadi 57 ya, AKP 57, EP3. Ya, 57, EP3. 57, EP3 sama dengan yang di ya, atas, SDA, tambah aja formulir, tambah dokumen. Kan memang intinya sama ya, itu ya. iya, Prof. Ini waktunya bersamaan waktu itu, Prof. Evaluasinya. Ya, evaluasi, Insya Allah tapi mungkin ini topiknya tambahkan yang berbeda. lain ya, Prof. Topiknya berbeda, dokter. Betul Baik, ya? Prof. Ya, nanti saya Topiknya tambahkan yang lain, satu Prof. mengenai rujukan, satunya mengenai apa itu? PRMRJ, Prof. Nah, Profil makanya. ringkas Jadi, medis rawat jalan, Prof. mungkin dokumennya dibuat berbeda kan? Itu kan sama persis. Baik, Prof. Jadi dokumennya supaya berbeda. Karena sama ya, supaya berbeda ya. Baik, Prof. Ya, memang jujur kalau saya sebagai klinisi ribet bikin begini. Tapi ya emang harus dijalani. Tapi ya saya pikir Iya, Prof. lagi diambil positifnya. Iya, Prof. Insya Allah. Ada baiknya. Ada baiknya. Ya, kita Iya, hasil. Prof. Baik, mungkin cukup ya dokter ya. Ini Baik, terima kasih, Prof. dan ada manfaatnya kita ketemu. Mohon maaf bila ada salah, Prof. Boleh, itu oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan semua Saya untuk kami perbaiki, Prof. insya Allah nanti kami tunggu ya. Ya, baik, Jangan Prof. sampai Terima jam kasih atas 3. masukannya. Ini kita sampai jam berapa, dokter? Kok jadwal saya kok bingung. Selanjutnya, Rumah saya ini kamar itu ada. Kita sampai jam sekarang istirahat, Prof. 10. Pas jam 10. Oke, nama Dokter Emi, Prof. Ini, Ya, mohon izin, Prof. dokter Emi, bagaimana dokter Emi? Ya. Monggo, Kalau silakan dokter Emi. kalau di schedule kita sekarang istirahat, break Istirahat. 15 menit. Ya, Lalu kita sambung ke PAB. siap. Bisa, Dok? Oh iya, ini Ya. istirahat dulu Baik. kan kita sesuai Baik. jadwal ya kita Baik, ya. Prof.
Oh, enggak, Baik, Dokter Prof. ini sampai ketemu Ya, nanti. terima kasih. PAB tidak banyak, Ya, nanti tolong yang sesudahnya tolong disiapkan. baik, Prof. Jadi proses pergantiannya tidak terlalu lama. Baik, Oke, baik. selamat istirahat dulu. Ya, Ya, terima kasih, Prof. silakan, silakan Ya. ya.
Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Selamat siang, selamat pagi. Ini dari PAB ya, sudah lengkap PAB. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya. Kesempatan untuk kami dari Pojja PAB untuk memberikan verifikasi mengenai perbaikan perbaikan strategis dari penilaian akreditasi. Baik Ya. Dok, saya akan perkenalkan dari Pojja PAB. Saya Dr. Gigi Desi sebagai Ketua Pojja PAB. Di sebelah kiri saya ada terapis gigi Asminar STRKes, kemudian ada nurse Siti Afriatis dari instalasi gawat darurat Prof. Baik. Ya. Kemudian ada Mustaqim dari instalasi gawat darurat, kemudian ada Dr. Gigi Muhammad Taufik Kamil dari unit gigi dan mulut Dok. Baik. Hanya berlima aja, Dokter? Ya Desi? Prof, kebetulan ini kami ada bertujuh, cuman yang dua lagi ada di posisinya ada di IGD, Prof. Ya, tidak apa-apa. Jangan mengganggu pelayanan loh ya. Ya baik, Prof. Kalau memang ada yang bertugas di pelayanan, silakan, tidak apa-apa. Tinggal ya, salah satu atau dua menemani. Baik. Di PAB hanya dua ya, sedikit. Iya, PPS ya. Prof. Ada dua PPS dari PAB. Rekomendasinya yaitu Prof. Untuk yang pertama, item pertama yaitu lengkapi pencatatan dalam rekam medis terkait pelayanan anestesi dan sedasi. Ini PAB 1, EP2 ya. PAB 1, Prof. PAB 1, EP berapa, Dokter? Yang PPS masuk yang mana nih? Nah, PAB, oh beda dengan saya ya. Jadi PAB 1, berapa itu? EP berapa, Dokter? PAB 1, EP2, Prof. EP2, makanya PAB 1, EP2 ya. Baik, silakan ditayangkan ya. Jadi apa itu? Rekomendasi apa? Rekomendasi nasi dan sedasi. Monggo, silakan ditayangkan, Dokter. Ya, terus bisa diceritakan gigi mulut semua. Iya, Prof. Jadi ini kita mengambil pelayanan anestesi dan bedah ini untuk tindakan minimal invasifnya itu, Prof, berada di poligigi dan mulut. Dikarenakan mengingat di kita di sini untuk SDM anestesi dan bedah itu belum tersedia sumber dayanya, Prof. Jadi kita ngambil di poligigi sebagai Pokja PAB-nya. Dan ini adalah formulir yang kita coba dokumentasikan, Prof, ke dalam rekam medis setiap pasien yang berobat ke poligigi yang mendapatkan tindakan invasif minimal yaitu pencabutan gigi tanpa komplikasi ataupun tanpa komplikasi dan penyulit, Prof. Nah, begitu ya. Ya, Jadi ini gigi aja ya, Dokter ya. ya, Prof. Gigi aja yang untuk masuk dokumen itu ya. Iya, Prof. Kebetulan yang untuk di kita yang dirawat inap itu ada ruang fisik di ruang melur itu, Prof. Itu biasa ditransfer ke IGD, Prof. Dan di IGD kita baru kemarin, Prof. Ada ini tindakan hacking dan itu setelah kita upload ini, Prof. Jadi mungkin nanti bisa kita tambahkan yang ada hacking kemarin di IGD, Prof. Oh, boleh di-upload aja ya. Ya, Prof. Jadi ini kita dimasukkan di sini, tambahkan aja enggak apa-apa. Baik. Ini yang kapan? Iskandar ini kapan? Masuknya bulan April ya? Ya, Prof. Yang Iskandar masuk bulan April ya masuknya. Iskandar. Ini kan CPPT apa? Dokumen Iskandar ya, pasien Iskandar, betul. Untuk di Pokja PAB form ini, Prof, kami meneruskan dari Pokjanya SKP yang berkaitan dengan sasaran keselamatan pasien. Seperti yang disampaikan kemarin juga, Prof, dalam paparan oleh
Direktur kami Dr. Hanif Ya, di Poligigi mengenai ketepatan lokasi itu 100% dan ini kita sudah mendokumentasikan ke dalam form yang kami upload ini, Prof. oh gitu. Ya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Iya. Jadi yang ada anu aja ya, ringan aja ya, sedasi ringan ya. Iya, Prof. Kita cuma menggunakan anestesi infiltrasi di submukosa aja, Prof. Oh gitu. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana kan tetap harus ada persyaratannya gitu ya. Ini apa? Ini inform concern-nya ya. Ini inform concern-nya, Prof. Jadi bagian atas itu berisi pemberian informasi dan di bagian bawah itu mengenai persetujuan tindakan yang kita berikan kepada pasien, Prof. Ya, Ya. itu tanda tangannya lengkap dokter ya, saksinya 2 orang. Iya, Prof. Yang menjelaskan Pak Iswandar sebagai siapa? Di, Pak Iswandar itu perawat atau apa ya? eh, di atas sebagai pasien itu, Prof. Oh, Kalau nah ini kan yang menyatakan ya, oh ya, yang menjelaskan siapa yang menjelaskan ya? yang di bagian atas, Prof, ada pemberi informasi, Prof. Oh Nah, gitu ya. ya, Siapa menelpon di siapa form ya? inform concern-nya itu di form inform concern, Prof. Oh, lah ya, makanya Ah, kan di form pemberi informasi tanda tangan, yang menerima informasi tanda tangan juga kan begitu ya? Iya, iya, Prof. Ya, coba tolong itu dokter, perawat ya ini ya. Oh ini Ini form yang berkaitan dengan verifikasi yang kita sampaikan kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan, terus anestesi lalu, dan dilakukan vital sign kepada pasien sebelum dan selesai tindakan sebelum meninggalkan ruangan, Prof. oh iya iya iya. Iya. Ini inform concern-nya ya, Iya, Prof. inform concern, Ada dokter ya kan? pelaksana tindakan, ada pemberi informasi, ada penerima informasi, Prof. Oh. Jadi mestinya dilengkapi ya, prosedur tindakan sebelum apa? Inform concern, jadi persetujuan sebelum tindakan ya, betul ya, persetujuan Iya, tindakan kedokteran ya setuju. sebelum tindakan Jadi persetujuan tindakan kedokteran inform concern, persetujuan setelah diberikan informasi kan gitu ya. Informasinya berupa tindakan kedokteran. tindakan Oke. kedokteran. Oke. Baik, Prof. Ini mengenai apa, dokter? Mengenai pencabutan ekstraksi gigi, Ekstraksi Prof. gigi ya. Ya, Oke. Oke. Jadi lengkap semuanya ya. insya Allah Ya, mudah-mudahan. lengkap ya. Oke. Jadi terus setelah mendengar itu pasien tanda tangan, ke bawah lagi dokter, tolong ke bawah lagi. Ya, ini saksi ya. Saksi ya. Saksi itu siapa dokter? Eh, itu Prof, kebetulan itu tanda tangan dan nama terang dari saya sendiri selaku dokter pemberi tindakan dan Oh, pemberi informasi terapis gigi malah oh informasinya, gitu. Prof. Ya, Oh itu dokter gigi sendiri ya? Bukan saksi dong kalau gitu. Iya kan? ya, Prof. Kalau ini agak aneh. Jadi mohon maaf waktu itu saya agak bingung membaca. Jadi saya minta tanda tangan dokter gigi di mana gitu loh, yang memberi penjelasan. Oh, iya, Ada baik, dokter, Prof. ada ya. Baik. Jadi mestinya saksi sendiri Oh, baik, Prof. yang memberi penjelasan siapa. Mungkin ada. Dokter ada tanda tangan. Yang sebagai saksi tanda tangannya. Oh ini dokter. Ini yang Ini ya, Dok. Ya, memberi Prof. penjelasan bukan? Enggak, ini pas kita melakukan checklist Oh, teman-teman keselamatan sebelum pasien. Oh tindakan, ya, Prof. ya dokter. Jadi kondisi fisik dulu ya diperiksa. Ya, ya, Prof. Kondisi fisik diperiksa, kemudian melakukan tindakan. Mm-mm. Nah, sebelum melakukan tindakan itu ada inform concern, gitu kan? Iya, Prof. Nah, waktu inform concern itu mestinya menjelaskan dokternya sendiri kan? Ya, Ya dong. ya, Yang ya. dokter sendiri, perawat tuh saksi, Oh, baik, ya. Prof. Yang penyakan telah menerima itu pasien. Nah, gitu maksud saya dokter. Jadi yang menjelaskan diberi kolom sendiri dokter, mohon maaf. Oh, Kemudian saksi saksi. ya perawat boleh ya. Baik, Jadi baik. yang menyatakan di bawahnya itu penderita yang telah diberi penjelasan. Kan gitu. Ya, baik, Prof. Jadi mungkin dibetulkan kolomnya aja nih kalau saya boleh usul, ya.
Baik, Prof. Dibetulkan untuk kolomnya. Betulkan kolomnya aja. Nanti bisa saya tunggu nanti Ya, kolom kolom kolom. saksi Jadi dan yang menjelaskan tanda tangan, yang memberikan penjelasan itu kan dokter Ya. gigi. Harus dokter gigi, harus dokter yang DPJP ya. ya, baik, Prof. Kemudian saksinya perawat, monggo silahkan. Kemudian yang men- penjelasan dan memahami dan mengerti gitu tanda tangan gitu baik, ya. Itu sebagai pasien. Tuh. Jadi mungkin saya mencari-cari tanda tangan dokter. Nah, ada, tetapi itu sebagai saksi kan nggak pas ya. Itu Baik. barangnya dibetulkan aja nanti. Ya, insya Allah, Prof. Kolomnya dibetulkan ya, diperbaikan. Ya, jadi hanya perbaikan itu aja saya kira ya untuk ini dokumennya ini aja dokter. Eh, di atas itu yang form penandaan lokasi itu, Prof, itu juga yang sebelum ini ada ya. Penanda Ini form operasi ya. penandaan. Jadi Oke. di Oh iya, bagian betul. mana? Iya. Yang bagian atas untuk dokumentasi. Yang ini pengkajian terapis giginya, Prof. Yang ini yang Oh, ya. oh, ya, Ya. jadi, Ah. ya. Dan ini odontogram yang kita Odontogram. lakukan Ya. untuk di kartu perawatan di poli kita Ya, memakai ya. nama. Ini memang status untuk gigi ya, dokter. Ya, Prof. Ya, dokter Desi. Ya, memang harus seperti ini ya, status gigi ya. Iya, Prof. Baik, ya mungkin tadi saya minta tambahan untuk info konser aja ditambahkan. Ya, baik, Prof. Nanti kita Lengkap perbaiki. aja sudah ini. Ini sesuai dengan instrumen dokter ya. Iya, baik, Prof. Jadi bukti kegiatan, sebentar. Ini kan kita ke PAP 1, EP 2 ya. PAP 1, EP 2. Oh, di situ EP 2 itu dapat menipu kebutuhan pasien. Pak, Yang menyatu. ini PAP 1, EP 2 dokter ya. Betul Iya, ya? Prof. Iya. Iya. Kemudian ada PAB 2. Bukan, sebentar. Permintaan instrumen itu bukti laporan kegiatan bulanan pelaksanaan pelayanan arsesi sedasi, yaitu ada kan? Bukti laporan bulanannya ada dokter ya. Yang untuk sedasi kebetulan kita karena belum tersedia sumber dayanya, Prof, kita tidak ada tindakan sedasi. Yang ada hanya anestesi Anestesi. lokal infiltrasi di Oh, poli gigi, Prof. dan apa? Dilakukan bulanan kan bisa aja. Ya, Ya, Prof. apa? Yang untuk ini apa monitor evaluasinya itu ada, Prof. Oh, lanjut. Jadi maksudnya laporan sesuai dengan acuannya itu laporan kegiatan bulanan. Tadi kan Ibu satu pasien ya. Ya kan dokter, tapi yang diminta di dalam instrumen, lu bisa melihat itu PAP 1, EP 2, dokumen yang diminta bukti dari laporan kegiatan bulanan. Memang tidak ada sedasi, hanya anestesi, ya nggak masalah ya. Ya, Prof. Monggo, nanti ditambah aja laporan bulanan, kemudian tadi satu contoh status yang perlu diperbaiki untuk inform konsennya. Itu Nanti aja saya kira ya. Baik, Prof. Monggo, Nanti silakan. kita tambahkan laporan Iya, bulanannya, Prof. ya alam bulanan laporannya ada ya. Laporan kegiatan bulanan. Ya, baik, Prof. Mungkin 3 bulan lah dilaporkan begitu dokter ya. Per 3 bulan ya, Prof. Iya kan asa berapa bulan Anda sedikit sendiri di sini? Ya, Prof. Kalau laporan bulanan belum pernah ada ya, belum pernah ada. Laporan bulanan biasanya yang sudah kami kerjakan itu, Prof, per bulannya, Prof. Bulannya ya monggo. Jadi diminta mungkin sekarang kan bulan Juli ya, 1 sampai bulan 6 disampaikan aja Ibu. Baik, Prof. Ya, atau minimal 3 bulan terakhir bisa lah, monggo. Jangan hanya 1 ya. Baik, Prof. Bulanan, bulanan kan ya 3 bulan lah minimal gitu ya. Baik. Ditambahkan aja. Sekarang masih belum terpenuhi, nanti ditambahkan aja, dibetulkan kolom info concern, Dan laporan. kemudian laporan bulanan ya. Baik, Prof. Laporan bulanan minimal 3 bulan dokter. 3 bulan lah paling tidak ya, 3 bulan.
silakan diambil bulan mana, apakah Januari sampai Maret, monggo, ya, atau April sampai Juni, bisa aja, silakan. Baik, Yang Prof. sudah ada aja yang mudah tinggal Ya. ngumpulkan. Jadi sempat upload sebelum jam 3 ya, karena jam 3 saya harus berhenti untuk menyiapkan laporan ya. Baik, Jadi Prof. baik, Baik. itu aja barangkali dokter. Ya, Prof. Dan bisa terpenuhi sih, jadi kan belum Insya Allah. terpenuhi, belum. Insya Allah nanti yang kurang nanti kita Ya, tambahkan. bisa lah, ya. Prof. Jadi belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Baik, kemudian ini hanya 2 EP ya, cepat. PAB 2, EP 1, dokter ya. IP1, Prof. Di Oke. sini rekomendasinya itu perlunya penyeragaman pencatatan terkait pelayanan anestesi dan sedasi di seluruh area pelayanan. Oke. Serah-seragam itu ya permintaannya ya. Jadi Oh. anestesi ringan ya. Di sini metode perbaikan kita yaitu pelaksanaan monitoring rutin per bulan terkait pemenuhan kelengkapan pencatatan pelayanan anestesi yang seragam. Dan ini adalah form yang kita lakukan di Poligigi, Prof. Dengan jumlah pasien yang dilakukan tindakan ekstraksi gigi, dan form tersebut kita buat namanya, di tanggalnya kita checklist kelengkapan yang sudah kita isikan, dan form itu melekat dalam rekam medis pasien. Iya, 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 iya. Dokter ada rekam medis tersendiri ya untuk pasien gigi itu ya? Jadi form Anestesi. yang tadi di PAB 1 tadi, form Prof, itu yang kita lekatkan ke dalam rekam medis pasien, Prof. Oh iya, kan tidak, yang dirawat ada dokter ya? Ya, maaf, Prof. Ada yang dirawat nggak kalau pasien gigi? Oh, Yang pasien sampai dirawat? psikiatri. Jadi pasien poligigi itu, Prof, pasien yang dari rawat inap. Dari rawat Oh inap ya psikiatri. betul-betul. Ya, Ya anu ya, pasien psikiatri kan? iya, Prof. Oh, anu juga seni juga nggak kesulitan pasien psikiatri dokter. Insya Sabu Allah, sama ya. Prof. Insya Allah dengan komunikasi dengan DPJP di ruangan, jadi kita udah dapat memilah pasien mana yang dapat kita transfer ke poligigi, Gitu Prof. ya. Iya. Kalau pasien schizofren gitu susah juga ya. Iya, Prof. Iya, ya. Kalau ada kondisi mulai tenang ya, periksa Ya. gigi ya, karena perlu apa koordinasi ya, perlu komunikasi dengan pasien dengan baik ya. Iya, Prof. Jadi memang di dalam apa namanya instrumen ini hubungannya dengan anestesi sedasi yang di OK ya. Berarti Ibu nggak punya OK ya? Ya, Prof. Ini memang idealnya kalau permintaan dari PAB itu adanya sedasi. Namun karena mengingat SDM Iya. kita di sini, SDM dan Iya. sarananya kurang memungkinkan Betul. untuk saat ini. Betul. Ya, Prof. Iya. Baik. Jadi ini kan coba kita kembali ke kembali ke depan tadi Bu, sebelum ini. Ya. Apa namanya rekomendasi dari surveyor sebelumnya. Kita kembali. Ya, kembali aja. Ya. Ya, ini ya. Jadi perlu penyeragaman terkait anestesi. Anestesi aja berarti ya? Iya, Ya Prof. kan? Tidak sedasi kan itu. Iya, Ya, hanya anestesi, Prof. anestesi aja kan, tidak ada sedasi itu ya. Tidak ada sedasi. Berarti nanti dihilangkan aja sedasinya. saya tadi awal-awal berpikir sedasi, oh, ini harus dihilangkan ya. Ya. Ya kan? Sejak awal bahwa kita hanya bicara masalah anestesi. Tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak bicara masalah sedasi kan begitu. Iya, Prof. Hanya Ya. anestesi lokal. Ya. Iya, mungkin harus dijelaskan. Ya. Jadi di dalam rekomendasi pun mestinya dulu anestesi aja ya, nggak ada sedasi kan. Oh ya, Ya baik. kan? Fakta analisis juga itu bahwa anestesi kan belum ada sedasi. Ya. Faktanya kan belum ada memang. Belum ada sedasi ya, Prof. Ditulis seperti itu aja dokter, jadi tidak harus sesuai instrumen ya. Baik, Prof. Ditulis apa yang ada di rumah sakit.
ya supaya nggak bingung. Saya agak bingung tadi anestesi sedasi, ya. Saya pikir ada tindakan operasi apa gitu ya. Ya. Iya kan, sedasi kan itu. Kalau nggak ada, Ya. itu dihilangi aja. Iya. Sedasi dihilangi, tolong nanti. Jadi hanya anestesi. Ya. Ya, baik, Prof. Dan tadi PAB 2, EP 1, Ibu sudah seragam itu ya. Jadi sudah seragam ya. Yang EP, kok katanya lain ya di situ. EP 2, EP 1 tadi, betul Ibu? Iya, Prof. PP. Oh ya, nilainya 5 ya. Ya, Iya. yang sebelumnya, Prof. Ya. Saya bingung nih. Iya, ya, betul, betul, betul. Ya, ya. Jadi PAB 2, EP 1. Ya, jadi itu terbalik ya. Saya sesuai dengan. Ya, jadi yang di bawah. Jadi ada evaluasi ya. Ya. Di anestesi, anestesi, ya tidak ada ya. Saya hilangi tidak ada Ya, baik, Prof. Nanti sedasinya pelayanan. kita Nah, skip. saya juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada, nggak masalah, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Ya, jadi monitor evaluasi ya, sudah ya. Ya, baik, Prof. Permintaan memang itu ya, monitor evaluasi untuk pelayanan anestesi kan, betul Ibu ya. Penyeragaman, pencatatan. Oh iya, ya, Prof. Penyeragaman pencatatan. Yang penting itu sih. Jadi Ibu berapa bulan tadi ditampilkan lagi, tolong maaf kembali ke datanya, dokumennya. Yang laporan evaluasi kita itu dari November Desember, setelah itu kita lakukan setelah adanya penilaian akreditasi yang Iya sebelumnya, betul, betul. ya. Sebelumnya kita tidak memakai form tersebut, Oh cuman iya, kita pakai di CPPT, kita sebutkan, Prof. Cuman karena ya, kita udah ada, ya jadi kita bagus, dokumentasikan ke dalam formulir tersebut, Prof. bagus. Tapi saya dihilangi kata-kata sudasinya ya, Bu Baik, ya. ya mohon Saya maaf, Prof. bingung Baik, kan. Saya bingung loh kok ada ini aja waktu ini. Nah kalau ketemu begini kan jelas maksud Ibu, jelas ya. baik, Prof. Jadi memang tidak ada bukti pelayanan sedasi, kan gitu ya. Ya, Jadi terpenuhi aja sih anestesi dan sedasi tidak ada, nggak ada sedasinya gitu kan. ya, baik, Prof. Ya, tapi memang nggak boleh ini sudah apa dikunci, nggak boleh dirubah. Tapi yang bisa dirubah kan rekomendasi. Rekomendasi. Oke, jadi kalau saya terpenuhi aja ini, nggak perlu rekomendasi ya. Jadi, Baik, Prof. terpenuhi. Jadi untuk PAB itu terpenuhi satu, yang belum terpenuhi anu ya, yang PAB 1 2 ya PAB dokter ya. 1. Sepakat ya, Ya, baik, Prof. terpenuhi. Jadi maksudnya terpenuhi belum terpenuhi lah itu ya. Berarti yang Insya terpenuhi Allah. sebagian, terpenuhi sebagian ya. Yang PAB 2 itu terpenuhi. Baik. Jadi nanti kan tidak, karena pemahaman saya itu ada sedasi segala, jadi datanya nggak ada gitu. Sekarang ya terbukti hanya anestesi aja ya. Ya, Baik, terpenuhi. Baik. Mungkin cukup dokter anu Gigi, dokter anu ya Desi ya. Dokter ya, Desi. baik, Cukup Prof. saya Terima kira kasih. ya. Jadi selamat bekerja kembali. Ya. Ya, Terima saya belum, kasih, Prof, saya atas belum. masukannya. Ya, ada manfaatnya saya. Prof, Kembali saya. sehat-sehat, Prof. Ya, sehat semuanya. Sehat semuanya. Ya. Mohon izin, Prof. Monggo, monggo silakan dokter. Ada dokter Emi? Ada ya. Ada apa sambil menunggu yang MR Mic ya Bu ya, betul ya? MR Mic, Mr. Mic. Ke depan.
Baik, selamat siang. Sudah terkumpul semua MRMIC-nya sudah? Kedengaran suara saya? Baik Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sudah lengkap ya? Waalaikumsalam. Semuanya ya? Ya Pak, Alhamdulillah sudah lengkap Pak. Lengkap. Maju sedikit karena memang PAP hanya 2 ya. Ya Pak. Hanya 2 EP paling pendek itu. Paling pendek SKP ya. Ya, jadi 2 EP cepat selesai. Karena Ya. PAP hanya anestesi aja ya, nggak ada sedasi. Baik, kita mulai aja, dokter. Dengan siapa ini, dokter? Kalau boleh. Baik Pak, MRMIC. kami dari Pokja Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Mungkin kami perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Abdul Aziz sebagai Ketua Pokja Mr. Mic. Ya. Dari bagian program Subbag Evaluasi dan Pelaporan. Di sebelah kanan saya ada Pak Ahmad Ansari, beliau sebagai Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit. Kemudian berikutnya ada Pak Safrijal dari Instalasi Rekam Medis. Berikutnya ada Pak Rahmat Wahyudi dari bidang program. Yang paling ujung sebelah kanan Bapak Rahmat juga dari bagian program. Kemudian sebelah kiri saya ada Bu Rita Hasdati, beliau sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis. Kemudian di samping Bu Rita ada Bu Nelisa, juga dari instalasi rekam medis. Dan yang paling ujung sebelah kiri ada Bu Indrayani, beliau dari bidang keperawatan. Itu Baik. Pokja Mr. Mic. Baik, Bapak ya. MRMIC ya. Baik. Mr. Mic ada 9 EP Pak di sini mungkin. 9 EP lumayan ya. Ya Pak. Nanti mohon arahannya Pak. Bisa kita diskusikan bersama. 9 EP. Baik. Ya, kita mulai urut dari saya saja ya. Jadi Bapak menyesuaikan MRMIC. Tolong MRMIC 21 EP3 Pak. MRMIC 2.1 EP3. Ya, baik Pak. Ya, tolong dibuka dokumennya 21.3 ya, EP3. Ya. Kita juga buka instrumen, Bapak juga ada buka instrumen, ya kita sama-sama membuka semua jadi lebih mudah. Bisa dibuka dokumennya apa saja ini Pak, rekomendasi apa, dokter? Apa Pak Abdul Aziz? Baca rekomendasi dulu deh, kita kembali. Rekomendasinya apa tadi? Ya. Rekomendasinya rumah sakit memantau kepatuhan terhadap proses ini dan mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, ataupun integritas data. Metode perbaikannya membuat checklist tentang kepatuhan staf terhadap hak akses dokumen rekam medis dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Untuk dokumen yang kami upload ini merupakan hasil evaluasi terhadap kepatuhan hak akses rekam medis. Pada dasarnya memang secara umum kami sudah lebih patuh dalam hak akses rekam medis. Contohnya seperti misalnya di ruang penyimpanan rekam medis, di mana itu dibatasi hanya petugas yang berhak untuk yang bisa memiliki akses untuk ke rekam medis. Begitu juga sekarang kita juga sudah memanfaatkan SIM-RS, ini hak akses juga dibatasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Memang dari evaluasi ini juga ada ditemukan beberapa yang hak aksesnya kurang mematuhi. Itu contohnya seperti ini khususnya dari bangsal perawatan, ada pengembalian dokumen rekam medis yang dibawa oleh mahasiswa. Ya, belum lengkap. Ya. Iya, jadi memang sesuai dengan instrumen itu Pak ya? Iya Pak. Ya, jadi monitoring evaluasi. Iya Pak. Ini yang evaluasinya belum Pak. Bukti evaluasinya itu kan
hanya data-data, mungkin disimpulkan Pak ya, ada simpulannya, tambahnya kalau boleh ditambahkan gitu ya. Baik, Jadi kepatuhannya sudah berapa persen? baik. Ada Pak. Yang tidak patuh itu terutama apa? Kan menarik ini, yang Ya, tidak patuh. Jadi tiap bulan nih Bapak tulis itu ya, tapi mungkin ada evaluasi. evaluasinya, Data yang ada tuh dievaluasi, dianalisis. ditambahkan aja Pak, kalau bisa ini. Jadi MRMIC tambahkan aja nanti, ya. Baik, MRMIC itu ditambahkan aja yang EP21 Bapak ya, 2.1 EP3 ya, tiga tambahkan evaluasi ya. evaluasi. Baik, Itu kan baru monitor, ya kan? ya, Kan baik. evaluasi ya. Jadi kan bisa disimpulkan. Mungkin 3 bulan aja boleh Pak. Kan Boleh, 3 bulan kalau supaya Bapak nggak bingung sibuk ya kan waktunya mepet. Ya, 3 bulan dievaluasi. Kan sekaligus dilaporkan ke direktur tuh nantinya kan mesti ya. Iya ya, kan? Pak. Jadi, Ya, Pak. jadi itu evaluasi per 3 bulan Pak. 3 bulan deh. Monggo silakan. Jadi tambahkan, tolong tambahkan evaluasinya ya. Ya, Pak. Monitornya, tambahkan evaluasinya. Baik. Baik. Oke. Kemudian berikutnya Bapak, MRMIC 3 EP1 ya. Tuh, MRMIC 3 EP1. Itu tolong ditayangkan. Ya, berikutnya Pak, Mr. MIC 3 EP1, ini rekomendasinya diharapkan rumah sakit dapat membuat peraturan direktur tentang kebijakan dan prosedur tentang tata naskah yang mencakup peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan. Kemudian yang B-nya, proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan. C, pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru, terkini dan relevan yang tersedia. D, bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen. E, pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen. F, proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit. G, penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai absolut setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah digunakan. Disalahgunakan ya. Ya Pak, disalahgunakan. Ya. Dan yang H, identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar. Misalnya identifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi, dan atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman, dan nama orang yang mensahkan pada saat penerbitan dan revisi. Dan atau meninjau dokumen tersebut. Oke. Ya. Ya Pak, untuk metode perbaikan semestinya ini Ya, tata naskah dinas ya. Baik, Bapak bisa menunjukkan apa yang sudah disampaikan maksud dan tujuan A sampai H tadi, Pak? Di dalam tata naskah? Ya Pak, ini kebetulan Pak tata naskahnya disusun oleh bagian tata usaha dan mengacu kepada peraturan gubernur nomor 22 ya. tahun 2017 Pak. Betul, betul. Nah, ya, betul Pak. Tapi coba tolong dibaca kembali apa namanya yang ditulis oleh surveyor, Pak. Jadi rumah sakit membuat regulasi, Bapak. Rumah sakit yang membuat. Ya kan? Itu kalau tata naskah yang ada, itu maka saya minta tolong ditunjukkan A sampai H, nggak lengkap saya kira ya. Yang coba Bapak tayangkan yang tata naskah itu apakah memenuhi maksud dan tujuan MRMIC 3. Baik, Pak. Nah, kan? Jadi sesuai rekomendasi dari surveyor itu peraturan direktur, Pak. Regulasi yang diminta. Ya. Regulasi, Pak. Regulasi, Pak, yang diminta regulasi. Itu kan sesuai dengan, ya kan coba dibaca kembali. Kembali ini kan. Itu maksudnya membuat peraturan direktur, itu kan regulasi namanya. Ya, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Ya, belum ada, jadi dibuat harus ada regulasinya. Baik, Ya. Pak.
Mungkin itu regulasinya. masukan bagi kami Pak untuk Ih, kami koreksi kembali Pak. Jadi itu Tata naskah. tata naskah jangan diambil. Ya itu maksudnya begini. Dasar regulasi itu dari tata naskah itu. Tata naskah kan berlaku untuk satu provinsi ya, betul ya? Tata naskah itu. Iya Pak. Itu dari gubernur kan? Iya betul Pak. Oke, jadi mestinya nanti direktur menerjemahkan itu dalam regulasi rumah sakit, gitu kan? Nah, gitu maksudnya. Ini kan acuan secara umum. Jadi kalau kita ngomong apa undang-undang katakanlah undang-undang, nah ini yang diminta peraturan menterinya mana gitu ya. Itu maksudnya. Baik Pak. Ya, ini yang belum ada, Pak ya. Jadi untuk ini memang belum ada, Bapak. Bisa dibuat satu hari ini? Susah ya? Akan kami komunikasi ke Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Jadi memang kosong. Jadi tidak bisa. Ini kan memang belum terpenuhi. Saya tidak bisa merubah nilai itu gitu ya. Memang belum terpenuhi ya. Jadi yang diminta regulasi, Pak, supaya tidak keliru. Itu yang diminta memang regulasinya ya berdasarkan apa? Tata naskah Baik Pak. yang tanda tangan direktur gitu. Ini kan intern aja saya pikir bisa ya. Maksudnya disusun sesuai rekomendasi surveyor itu dimungkinkan. Jadi tata naskah itu tadi gambaran secara umum gitu loh. Luas untuk semua apa namanya SKPD ya, semua SKPD. Nah, direktur rumah sakit membuat tata naskah sendiri istilahnya aja, regulasi rumah sakit sesuai dengan maksud dan tujuan MRMI ketiga. Ya, sekarang belum ada bukti itu. Ya. Baik, dipahami ya Pak ya. Jadi tolong Baik Pak. disiapkan. Syukur tuh sudah punya anu ya, apa namanya rencana tata naskahnya, tinggal tanda tangan direktur. Mudah-mudahan sudah ada. Belum ya Pak ya? Belum. Ya Pak. Sayang belum ya. Jadi intern saja tolong dibuat nanti tata naskahnya, regulasinya ya. Regulasi Pak. Jadi regulasi supaya dibuat ini. MRMI 3 PP 1. Jadi belum ada regulasi ya, belum ada regulasi. Permennya regulasi bukan dokumen. Ya. Baik, kalau itu sudah paham ya nanti kita teruskan Bapak. Ya, jadi sekarang apa? MRWIC 12 EP2 ya. 12 EP2 Pak ya. Ini EP2. Itu juga mungkin masih perlu tambahan ya. 12 EP2. Ya kan? Jadi Bapak bisa ke ke ya rekomendasi apa itu? Rekomendasi Baik Pak. Rekomendasinya di di Mr. Mic 12 EP2 diharapkan rumah sakit melaksanakan pengkajian rekam medis ataupun review rekam medis secara berkala oleh komite ataupun tim review, menetapkan besaran sampel yang akan direview yang meliputi rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang dengan menggunakan kaedah statistik. Bisa menggunakan rumus double Morgan dan Krejci untuk menentukan besaran sampel dan juga bisa menggunakan rumus Slovin. ya. Metode perbaikannya ini melakukan review rekam medis secara berkala baik untuk rekam medis pasien yang sudah pulang maupun rekam medis yang pasien yang masih dirawat dengan menggunakan rumus Slovin. Ya. Ini Indikator pencapaiannya apa itu? ya Pak? Indikator pencapaiannya adanya bukti ya? Iya Pak. Ya. Silakan. Nah, tunjukkan itu. Ya. Ya. Ini bukti aja ya, betul ya? Ya, ya Pak, ini indikator ya terkait dengan penentuan sampel untuk review rekam medis. Review rekam medis ini memang dilakukan oleh kita ada tim reviewnya Pak, diketuai oleh diketuai oleh Dr. Syahrial dan Bu Rita Hasati juga salah satu daripada anggota tim review rekam medis. Di sini untuk sampelnya menggunakan rumus Slovin
Ini dari tim mendapatkan sampel sebanyak 72 sampel ini. Lalu, ya, terus? Pak, ini checklist terkait dengan hasil review. Ada yang untuk pasien yang sudah pulang dan juga ada untuk rekam medis pasien yang masih sedang dirawat di rumah sakit. Ah, singkatnya apa? LTL apa itu? Ini lengkap, tidak lengkap, terbaca, tidak terbaca, ya, sesuai, tidak sesuai. Ya, ini kan hasilnya Pak ya. Ya, betul. Oke, lalu evaluasinya ada Pak? Ada Pak di EP, sudah diupload juga Pak di EP. Ya, EP12, EP3 ya. EP3. EP12, EP3 Pak, udah diupload ke sana hasil analisisnya. EP12, Mr. Mick 12, EP3. Iya. Oke. Jadi, nah itu. Mr. Mick 12 EP4 Pak, ya, laporannya disampaikan kepada pimpinan. Ya. Mr. Mick 12 EP4. Mr. Mick 12 EP4, iya. Kembali ke Mr. Mick 12 EP2 Pak. Oke. Jadi saya kok belum lihat review berkala ya. Namanya reviewnya berkala ya. Ya, reviewnya dilakukan setiap bulan ya, Bu. Setiap bulan itu ya? Setiap bulan? Pak, setiap bulan. Oh. Setiap bulan dilakukan. Baik untuk dokumen rekam medis pasien yang sudah pulang maupun dokumen rekam medis pasien yang masih dirawat di rumah sakit. Oke. Itu tim reviewernya ada SK-nya Bapak? Ada Pak. Ada SK-nya. diketuai oleh Dr. Syahri. Ya, oke. Ini yang review setiap bulan tadi ya? Iya Pak. Ya, oke, bagus deh. Baik. Baik ya. Oke. Ini yang EP apa? Memik 12 EP2 sudah lengkap semuanya ya. Iya Pak. Oke, baik. Dan semuanya sampai ke bawah sama dong itu? Sama ya? Sama dong? Baik, sekarang kita masuk ke EP12 Memik 12 EP3 Pak. Iya Pak. EP12 EP3 ya, betul ya? Mr. Mick 12 EP3 Pak. Yeah. Rekomendasinya di sini lakukan review rekam medis pasien sekurang-kurangnya melakukan review tentang ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan rekam medis dan isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan. Tim review menetapkan form sebagai dasar menilai review termasuk kriteria kelengkapan rekam medis. Jadi metode perbaikan ini dilakukan yang pertama adalah menyusun form review rekam medis yang memuat ketepatan waktu, keterbacaan dan kelengkapan rekam medis serta melakukan review rekam medis. Jadi formnya ya. Ya, itu formnya Pak. Di bawahnya hasil reviewnya. Hasil review. Oh, itu dimasukkan sudah ya. Ya Pak. Oke. Lalu? Ya, itu juga dilakukan untuk dokumen rekam medis yang pasien sudah pulang dan juga dokumen rekam medis yang pasien yang masih dirawat di rumah sakit dengan menggunakan sampel sesuai dengan rumus Lovin tadi, Pak. Oke, ya. Setiap bulan, Pak ya? Setiap bulan, Pak. Setiap bulan ya, baik. Jadi forum sebagai dasar menilai review. Tadi sudah ya? Ya, Pak. Sudah ya, formnya ada. Terus pelaksananya ada, ya, bagus, baik, lengkap ini ya semuanya Pak ya. Ya Pak. Baik, saya jadi yang 3. Bentar, Pak, saya sambil mengisi saya juga ya. Baik. Kemudian yang berikutnya MR-MIC 12 EP4 Pak. Ya. Berikutnya Mr. Mick. Ya. Ya, berikutnya Mr. Ya, ya Pak. silakan. Mr. Mick 12 EP4. Ini rekomendasinya buat laporan hasil evaluasi yang sudah dianalisa
dan dilaporkan kepada direktur ataupun pimpinan minimal setahun 2 kali. Jadi per semester Ya, siapkan nota dinas sebagai bukti tentang pengiriman laporan review ke direktur rumah sakit serta mintakan rekomendasi dari direktur atau pimpinan untuk proses perbaikannya. Ini metode perbaikan kita melaporkan hasil review rekam medis kepada direktur per semester. Jadi setahun 2 kali. ya, Kemudian mendapatkan feedback dari pimpinan ataupun direktur untuk oke, ditindaklanjuti demi perbaikan proses pencatatan di dokumen rekam medis, Pak. baik, silakan. Lalu, tolong ditayangkan. Ya, untuk Ini, upload dokumennya kita sudah mengupload ini bukti feedback dari pimpinan, Pak. Setelah kita yang anu dulu, laporkan, sebelum itu, yang evaluasi dari oh, Pokja. ada Ya, Pak ini. di bawahnya, Pak. Apa? Oh, ya, oke. Ada paling bawah. Nah, Mantap, itu ya. pengantar kita kirimkan ke pimpinan. 2 Januari 2024, terus Ya. dilampiri dengan Ya, itu hasilnya. hasil review ya. Ya. Semester 2. Januari itu semester 1 tuh Mas ya? Semester 2, Pak? Enggak, itu yang 2023, Pak, kita mulai dari semester 2. Yang 2004 semester 1 ada di bawahnya, Pak. Oh, Di bawahnya ada, Pak. ini per semester ya. Ya, per semester. Semester 2 kan Juli Desember ya, betul ya? Ya, Pak. Untuk 2023 ya. Ya, yang di Iya, bawah iya, itu iya. yang 2024 semester 1. 1 Januari sampai Juni. Sampai Juni, Betul. Pak. Juni sampai Ya. Juni. Oke. Iya, bagus. Sampai Juni. Oke. Kemudian ada feedback dari direktur tadi, Pak? Ada ya? Ada, Pak, paling atas, Pak, ada feedback dari pimpinan. Nah, itu feedback yang periode Iya. semester 2 tahun 2023, di bawahnya periode semester 1 tahun 2024. Oh iya. Feedback dari pimpinan, Pak. Pak Direktur nggak pakai cap ya? Lupa, maaf, Pak. Nggak perlu kan? Bisa perlu ya? Saya kira kan ini resmi ya. Ya, resmi, Pak. Tantangan resmi. Iya, ya. Tambah cap aja lah nanti, Pak ya. Baik, Pak. Terlupakan, Pak. Iya, tambah cap aja. Resmi, formal. Baik. Jadi sudah Pak Edi, jadi lengkap sesuai dengan permintaan instrumen ya. Baik, Pak. Jadi sudah ada dimasukkan dalam ya mungkin ya sudah betul. P3 betul. Oke, saya oke, kemudian MRMIC 13 EP3 terakhir sudah Pak ya? Ya, karena semua terpenuhi jadi enak bacanya. MRMIC 13 EP3 Pak. Baik, Pak. Mr. Mic 13 EP3. Mr. Mic 13.1, Pak. Oh. Mr. Mic 13.1 EP3, Pak. Oh iya, betul. Betul. Oke. Ya. Rekomendasinya di sini direkomendasikan rumah sakit dapat melengkapi bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem, downtime sistem, dan bukti rencana tindak lanjutnya, laporan ke direktur dan meminta rekomendasi untuk perbaikan. Oke. Silakan Pak. Sudah ya. Ya, Ya. itu hasil evaluasi pasca downtime system yang dilakukan oleh tim kami. Ini tim instalasi SIM-RS. Itu ada downtime system pada tanggal 3 Juni. Nah, Ya, itu kegagalan listrik sudah dilakukan evaluasi. Evaluasi ya. Dan langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh tim dan juga oleh unit-unit kerja yang terdampak daripada downtime system ini, Pak. Sudah ya. Lalu dampak respon sudah. Layanan, oke. Bekerja, oke. Rekomendasi sudah. Terus direktur berikan respon Pak, ada Pak? Respon direktur? Ini absensi rapat ya. Oke. Ini Pak, ada. Ya.
Itu kebetulan Pak, waktu downtime system langsung direspon oleh tim kami seperti Oh, misalnya ada perangkat jaringan yang bermasalah, itu ada dengan mengganti perangkat sehingga waktu on system ini kita usahakan seminimal mungkin, jangan terlalu ya, lama. ya, nggak boleh lama Pak, rumah sakit Pak. Ya Pak. Iya, Lupa dokumen iya. hasil Dokumennya ya ini ya. ya Pak. Oke, itu evaluasi. Ya, terus Pak, bawahnya habis? Habis bawahnya? Ya Habis ya. Pak. Oh ini waktu rapat. Itu rapat. Ya, oke. Terus Pak, masih ada lagi? Habis. Ya, habis ya. Ada feedback direktur ada nggak? Nggak dilapor ke direktur enggak ya? Tambahan dari Pak Ari, Pak. Silakan, monggo. Tambahan silakan. Feedback direktur evaluasi setelah itu langsung rapat Pak. Kami rapat bersama direktur. Kalau ada masalah diselesaikan Pak. Contohnya ada pergantian alat langsung ditelusur terus Ya, disetujui ya. sama Ya. KPA PPTK Pak untuk pergantian alatnya. Oh, lesan aja waktu itu ya. Misalnya ada bukti rapatnya Pak ya dengan direktur, atau waktu itu direktur ikut meninjau lesan-lesan aja, atau bagaimana? Kan ada downtime kan, waktu itu ada gangguan elektrik ya, betul kan? Iya. Ya, Dan kalau untuk biasanya downtime system ini terjadi di waktu libur Pak, di hari libur tanggal merah. Iya. Ini langsung kita chat Pak di grup Oh implementasi. ya, oh bagus ya. Oh ya ya, oh iya ya, gangguan pada sistem ini langsung lapor direktur ya, Langsung Pak. langsung. Direktur ada instruksinya Pak. Kalau waktu libur ini kita kebetulan langsung ke KPA PPTK Pak, karena Oh, ada gitu. pergantian alat. Langsung di Oh, approve Pak untuk oh pergantian gitu. alatnya. Oke, bagus deh. Baik, jadi memang respon time-nya cepat Pak ya. Ya, bisa. Ya kita sekitar 10-15 menit Pak, sesuai Ya, regulasi Pak. karena memang masalah listrik ini vital Pak ya. Iya Pak. Jadi cepat ditangani, cepat selesai. Bagus Pak. Oke, emang cukup ya, selesai Pak ya, semuanya aja. Cepat jadinya nih. Karena sudah terpenuhi semua ya, terpenuhi bagus Bapak. Jadi saya tidak menambahkan yang lain. Terpenuhi Pak semuanya ya, yang belum hanya Data naskah mungkin Pak. data naskah tadi itu memang perlu Bapak ya. Saya itu aja. Yang Baik, lain Pak. terpenuhi. Bagus Pak. Jadi Baik. data naskah kalau bisa ya monggo lah, kalau bisa diusahakan. Tapi mestinya sudah ada Pak. Ini kan sudah lama waktu itu ya. Jadi perlu ada regulasi dari rumah sakit masalah ini. Ya, baik. Terima kasih Pak semuanya. Ya, kemudian ada manfaatnya pertemuan kita. Ya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Ya, baik Pak. Mohon izin Prof, Ya. kita sesuai schedule masih ada waktu 43 menit lagi karena ini tadi cepat sedikit TPS-nya. Semua terpenuhi beres. Ya, Ya. yang satu aja. Apakah bisa langsung masuk HPK atau ISOMA dulu Prof? Kita isoma dulu aja ya. Oh baik Di Prof. tempat saja jam 12 lebih, bentar lagi luhur lagi. Ya. 12 Di sini zuhur jam 1 kurang 10 Prof. sama. Jadi kita kan jam 12.30 ya zuhurnya. Ya. Jadi isoma aja dulu deh. Nanti Anda berarti zuhur jam berapa ya? Ya kita istirahat. Ini mulai jam 11 ya sekarang. Itu jam 11 ya dokter ya? Ya, jam 11. 11 lebih 10. Jam 11 8 menit Prof. 8 menit ya, 8 menit. Kita sampai dengan nanti zuhur jam berapa? Jam 1 lebih berapa? Ya, kalau di jadwal kita langsung isoma, tapi kalau melihat jam, kita masih ada waktu 42 menit lagi. 42 menit lagi. Nggak tanya kan zuhurnya jam berapa di situ? Jam 1 kurang 10. Kurang 10. Kurang 10. Sempat satu pok jaga. Iya, insya Allah. Zuhur saya jam setengah 1.
Iya, iya, iya. Agak cepat ya. Iya, Ya, boleh satu pokja lagi, HPK ya. baik Prof. Silakan HPK. Boleh. Ya, HPK sudah siap, HPK. Sudah siap Prof. Oh, sudah siap terus. Sudah. HPK juga sedikit, hanya 3 EP. Masih mic-nya masih mati, Bu. Tolong dibantu atau ada mic lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Perkenalkan Prof, saya dari Pokja Hak dan Kewajiban Pasien. Nama Ya. saya Nes Rusmiati Ramlan. Di sebelah kanan saya ada Nes Martina, kemudian Martina. ada Nes Rita Mahyuni, Bu Rita, ya. kemudian ada Pak Nes Mas Rayadi, Pak Mes ya lagi ya. Lalu ya, kemudian ada Nes Muhibudin. Pak Muhib ya, Bu Budin, Di ya. sebelah kiri saya ada Nes Pira Rosmala Dewi. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Bu Nurliani dari petugas Nur. Rekamedik. Ya. Kemudian ada Nes Mudrika. Oh, Mas ya, sekali. Lalu ya, terakhir. Kemudian ada Ibu Nurjani dari tim pengaduan, Pak. Oh, baik, ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Baik, kita diskusi sedikit verifikasi masalah HPK ya. HPK hanya sedikit, ini hanya 3 EP ya, betul Ibu ya? 4 Oh, EP, di Pak. ya, betul ya. Baik, jadi di masa ada 3 EP. Ibu bisa mulai dengan HPK 1 EP 3. HPK 1 EP3 rekomendasinya diharapkan kepada rumah sakit dapat menyiapkan selain formulir pelepasan informasi yang berisi nama yang ditunjuk oleh pasien, keluarga untuk diberikan informasi tentang perawatan pasien seperti formulir khusus tentang pelepasan informasi kedokteran. Apabila pasien membutuhkan kerahasiaan penyakit yang lebih mendalam, misalnya tidak ingin penyakitnya diketahui oleh orang lain, maka bukan hanya di persetujuan umum, tetapi ada formulir pelepasan rahasia kedokteran. Ya, betul. Yeah. Silakan Ibu dibuka formulirnya ya. Itu Pak, itu Prof buktinya. Jadi ada persetujuan pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran. Iya. Injeksi tindakan, salah tujuan, resiko. Semua ada ya Bu ya di silakan Iya, semua. Ya. ya Prof. Itu yang memberikan siapa Ibu? Memberi informasinya? Yang memberikan informasinya ada dari dokter yang menerima pasien di saat di pintu masuk, yaitu di IGD, Dok. Oke, terus itu tanda tangan tuh nggak ada namanya, nggak ada. Itu ya. Itu Ada. satu orang. Ini tanda tangan ada, tapi nggak ada namanya, Ibu ya. Oh, Ya kan? iya. Nggak ada namanya semuanya. Jadi coba kembali ke atas, Ibu. Kembali ke atas, tolong. Ya, jadi itu dengan ini nyatakan bahwa saya telah menerangkan hal di atas secara benar dan jelas. Itu kan berarti dokternya ya, Iya, atau dokter atau siapa yang menerima kan, itu kan? iya, Yang Prof. kedua, menghormasi, itu kan berarti pasiennya, Iya, ya Prof. kan? Hanya nggak ada nama, nggak ada
nggak ada namanya, nama jelas dan sebagai apa tadi kan. Kalau pasien jiwa kan mungkin keluarganya ya, kan gitu, Iya, ya Prof. kan? Ini mungkin tolong ditambahkan nanti dalam kegiatan berikutnya, ya. Baik, Prof. Harus ada tanda tangan, nama jelas dan sebagai apa, ya. Jadi tanda tangan dokter, nama jelas dokternya, jelas dokter sebagai apa dari dokter. Kemudian bawahnya tanda tangan pasien, ya, atau keluarga pasien sebagai apa, pasien atau pamannya atau ayahnya atau suaminya kan boleh, ya. Jadi suami pasien gitu. Jadi harus ada statusnya apa. Untuk saksi itu nurse bisa. Jadi saya sampaikan juga memang perlu dikoreksi ini sedikit ya. Jadi tetap bahwa ini kan beda lagi yang di atas dengan di bawah. Ya, jadi bukan hanya yang memberikan keterangan itu juga tanda tangan lagi itu. Ya, saksinya satu, memberi penjelasan satu gitu, saksinya satu. Gitulah ya. Jadi Baik, Prof. ya, jadi persetujuan kita tahu juga, dokternya tahu bahwa saya setuju gitu ya. Iya, Ini kan yang di atas dokter siapa ini? Nggak ada namanya. Bapak Ibu tahu namanya dokter siapa ini? Nggak ada. Ada. ada di Dokter atas nama dokternya. Dokter Junaida. Juraida. Nggak jelas tulisannya. Junaida. Junaida ya. Itu kan Iya, Dok. beliau pemberian informasi. Coba terus ke bawah, Ibu. Terus ke bawah terus. Nah itu pemberian informasi ini. Ya, oke. Tanda tangan beliau. Terus pemberian informasi tanda tangan bawahnya. Kemudian persetujuan. Kan bisa, kan boleh tidak setuju kan pasiennya Ibu? Boleh, Dok. Prof. Boleh, makanya itu. Makanya misalkan kata tidak setuju, tidak mau melakukan. Ya memahami, tapi saya tidak setuju, misalkan aja kan. Ada bukti mana? Ketekan apa itu? Oh ini kalau ada, tadi sesuai acuannya apa tadi? Untuk hal yang kalau tidak harus setuju nih Bu ya, coba Iya, di yang dalam persetujuan aja nih, Prof. ya Yang permintaannya hanya formulir yang persetujuan umum. tapi persetujuan ya. Iya. Baik. Iya, iya, iya. Nah, ini tanda tangan lagi dokternya ya, saksinya siapa, gitu ya. Jadi hanya jangan sebagai saksi aja, karena 2 kali tanda tangan, sudah menjelaskan, kemudian yang kedua sudah setuju, gitu loh. Nah gitu, beda ya Bu ya. Ya, Sudah menjelaskan, sudah diterima penjelasannya, sudah setuju, tanda tangan juga bahwa sudah setuju, ya yang menjelaskan tahu bahwa sudah setuju. Yang di apa namanya pasien tanda tangan juga, saksi ada saksi dari nurse tadi, nurse Baik, Prof. di sini apa? Anadia, apa sih? Anadia ya, bagus tanda tangan. Ini bukan paraf ya, Anadia, bukan ya, tetap harus tanda tangan, tanda tangan dan nama lengkap begitu. Dan selagi ada tanggal dan pukulnya berapa. Jangan jam ya, pukul. Karena kalau jam itu menyatakan berapa lama, berapa jam gitu. Kalau pukul menyatakan waktu. Gitu ya. Oke, begitu Ibu ya. Tolong dilengkapi aja ya. Baik, Itu Prof. kan perlu untuk kehati-hatian kita. Karena selagi kemarin dari Yudiwan yang ngomong itu, jadi kalau nanti masalah legalitas ini tidak kita lengkapi, kalau ada apa-apa repot juga gitu. Ya, repot juga. Jadi jangan sampai kita masuk ke masalah hukum kalau bisa ya, usahakan. Baik, silahkan kita teruskan ya. Jadi bisa ini 5 ya, tolong dilengkapi aja ya, lengkapi aja. Tinggal melengkapi kok tidak. Sedikit. Kemudian HPK 1 EP2. HPK 1 EP2 ya. HPK 1 EP2
HPK 1.2, Prof. Ya, sorry. Harus 1. 1.2, EP1. Wah, Ya, salah penyebutannya. Betul. diharapkan Terima kasih diharap- dikoreksi. Ya. Ya. diharapkan rumah sakit dapat melatih staf khususnya perawat untuk bisa memberikan asuhan yang menghargai harkat dan martabat. Misalnya menghormati keputusan pasien, menghargai pendapat pasien, berhati-hati ketika memindahkan pasien lansia karena ada nyeri, bahkan ketika menangani jenazah lakukan dengan hati-hati dan tidak kasar ketika menangani jenazah. Ya. Pelatihan ya. Ya. Pelatihan ya. Jangan sertifikat dulu. Oh. Nah, ini sertifikat yang lain dulu, yang di atas dulu. Yang di atas dulu. Ini apa ini? Oh, Itu yang tadi. yang lain dulu, Ibu. Ini yang tadi kan? Sertifikat. Bukan. Yang pelatihan dulu kan? Pelatihan dulu, sertifikat kan terakhir. Pelatihan ya, oke. Pelatihan, kerangka acuan dulu, kerangka acuan ya. Bukan laporan, kerangka acuan dulu. Kerangka acuan dulu, Bu. Bu, sebelum ini tolong ditayangkan. Sebelum ini, saya biar urut. Nomor 2 dulu. Kerangka acuan. Nomor 2. Nah, ini kerangka acuan. Oke, silakan. Dibuka, Ibu. Kerangka acuan, dilihat. Acuan, Prof. Ya, tujuan ya. Oke, metodenya offline dan online. Ada online, ada offline. Oh, gitu. Ya. Oke, silakan. Materinya ini ya. Nah, terus Ibu. Oke, sasarannya itu kerangka acuannya ya. Biayaan sudah penutup. Oke, ini pesertanya ada Ibu. Ini pesertanya kan. Undangan ya. Undangan pelatihan. Oke. Terus apa ini? Undangan untuk pemateri, Dok. Oh, pemateri ya, betul. Pematerinya ya, betul. Lalu Ibu, materi sudah dapat undangannya ya. Oke. Lanjut laporan. J. Pemateri dari luar ya Bu ya, ini ya, dari Ya, FK. Oke, SK atau Universitas Syah Kuala. Ya, Kuala, Prof. Oke, ya, teruskan Ibu, bagus. Lalu ini, ya, ini suatu tugas kan? J, baik. Undangan. Oke, ini yang peserta ya, Iya, Prof. penanggung jawab alternatif. Peserta perawat ya semua yang dianukan perawat ya, perawat. Perawat yang dilatih semua, Prof. Berapa orang yang dilatih? Itu 30 offline, ya 200 yang online. online. Oke, baik. Oke. Ini ya, pasal 18 Juli. Oke, ya. Oke, itu yang tadi ya. Kemudian permintaan apa lagi itu? Sudah standar. Oke. Laporan pelaksanaan sekarang ya. Laporan pelaksanaan tadi sudah ya. Ini bawah. Laporan pelaksanaannya ya, sudah Ibu ya. Terus ke bawah. Laporan pelaksanaan. Ya. Oke. Ya. Lengkap semua ya. Jadi, bagus, ini pelatihannya bagus ya. Pelaksanaannya, kemudian ya ada absensi juga tadi ya Bu ya, ada ya. Oke. Materinya ada Ibu. Materinya. Ini materinya. Materinya ada. Ya, materi ada. Ini pelaksananya. Oke. Ya. Terus? Ya, ini peserta.
absensi peserta tuh, Prof. Serta banyak yang online ini ya. Iya. Oke. Seluruh perawat sudah pelatihan, Ibu? Sudah. Sudah ya? Seluruh perawat rumah sakit sudah? Kan hampir 500 itu perawat kan? Perawatnya sudah semua, Prof. Sudah semua. Oke, bagus. Ini materinya ya. Iya. Oke, bagus materinya. Oke, ya. Ya. Baik. Ya, oke. Sudah ya. Ini masih ada materinya. Ya. Kan 2 orang dosen 2 materi ya. Iya, Prof. Oke, ya. Ya. Oke. Cukup Ibu. Kemudian Sertifikatnya, Dok. Prof. sertifikat tadi sudah lengkap ya. Sertifikat Oke. peserta, kemudian sertifikat narasumber, Narasumber. dan sertifikat panitia. Jadi Ah, hanya 3 yang bagus. diupload. Ya, bagus, bagus. Setuju. Lalu laporan penyelenggaraan sudah belum? Tadi udah, Prof, yang sekalian dengan materi. Oh, itu laporan penyelenggaraan ya. Oke, baik. Ya, laporan penyelenggaraan. Oh ya, sudah betul. Itu dilaksanakan berapa kali, Bu? Karena yang offline sehari, Prof. Iya. Yang online juga sekalian dengan yang offline, cuma Oh, mereka jadi hybrid online ya. gitu. Hybrid kan maksudnya hybrid ya. Iya. Hybrid itu ada yang offline, ada yang online kan begitu ya. Iya, iya, Prof. Kalikan. Online bisa jalan nggak? Kan itu mungkin pagi ya. Hari apa? Pagi, Prof. Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu? Hari kerja, Prof. Hari kerja. Ya kan, pelaksanaan gimana? Apa nggak sulit? Pak, kan perawatnya perlu pada kerja itu. Dimungkinkan. Memang kan kerja, Prof. Cuma Nah, ya, kan di setiap ruangan kan ada televisi, jadi di ini kan. oh, gitu. Tapi ya sambil kerja apa nggak efektif ya? Bayangkan Ibu baru memandikan pasien misalkan, atau pasiennya ada sesuatu, misalkan jatuh apa, ya kan susah ya sambil mengikuti materi. Itu bisa dikerjakan ya? Ya oke aja lah, silakan. Tapi dari segi efisiensi mungkin perlu dibicarakan kembali ya. Ya oke, baik Ibu, tutup layarnya dulu ya. Iya. Silakan. Baik. Kemudian berikutnya Ibu masih tinggal 1 ya, betul ya? 1 lagi, Prof. Ini yang terakhir, HPK 4, EP3, betul? Iya, Prof. Benar. HPK 4, EP3. Mana Ibu itu? Diharapkan petugas pendaftaran dapat menjelaskan kepada pasien kemungkinan keterlibatan peserta didik yang memberikan asuhan keperawatan, pengobatan diinformasikan saat pasien mendaftar di rumah sakit, baik di rawat inap maupun di rawat jalan. Ya. Di rumah sakit jiwa kan ada mahasiswanya ya? Ada, Prof. Ada, kan? Ya. Ya, oke. Setuju. Jadi kan, Prof, setiap yang masuk ke rawat nginap itu kan melalui IGD. Ya. Setiap masuk petugas rekam medik menjelaskan yang ada di general consent di situ kan ada bahwa mahasiswa itu terlibat. Jadi setelah Mana Ibu tulisannya? Agak kecil-kecil, agak kurang besar. Bukan besar ini, Mana? bukan di atas. Yang kedua bukan. Oh, rahasia medis tuh, bukan? Yang ke atasnya. Poin 1 di atas. Yang poin 2. Terus apa? Kalau saya kurang melihat rinciannya. Poin 2 bukan. Lembar pertama, halaman pertama poin 2. Mana Ibu? Besarin lagi. Nah ini, saya mengerti bahwa rumah sakit jiwa merupakan rumah sakit pendidikan itu ya, yang menjadi tempat praktek klinik bagi siswa lainnya.
Oh iya, oke, baik. Nggih, baik Ibu, bagus ya dimasukkan di situ ya, menyetujui ya. Iya, Nggih, itu dibacakan pada semua pasien yang masuk ya Bu ya. iya dijelaskan oleh petugas Jelaskan. rekam medik. Oke, dijelaskan semuanya ya. Jadi ini pelaksanaan informasi juga disampaikan kepada keponakan ini maksud saya Bu ya. Jadi keponakan kan pasien jiwa kan mungkin tidak mampu untuk bertanggung jawab pada dirinya. Ini keponakan ya yang Iya. bertanggung jawab ya. Oke, baik. Ini betul. Jadi nama tetanda memberi penjelasan jelas ini Bu, ya. Jadi Pak Mukhlis ini perawat ya atau apa? Petugas rekam medik. Oh, petugas rekam medik. Oh, petugas rekam medik ya memberi penjelasan ya. Ini kan pasien baru masuk kan Ibu? Iya, pasien baru masuk waktu di IGD ataupun rawat jalan. Kalau Ah, general consent itu kan persetujuan umum, jadi yang menjelaskan itu petugas rekam medik, oh Prof. gitu. Tidak harus petugas di rawat jalan tidak ya. Rekam medik memang ada stand khusus untuk itu ya. Ada tempat Ada. khusus. Oh, bagus lah. Ya, jadi ditulis Mukhlis petugas rekam medik ya. Iya. Atau Baik, ya Prof. kan harus ada sebagai apa Pak Mukhlis itu gitu kan. Baik, Ya Prof. kan? Seperti ini Bu Nurul ya sebagai tadi keponakan tadi kan. Iya. Ya boleh pakai nama telepon ya boleh. Jadi maaf coba ke atas kembali Bu. Coba naik ke atas kembali. Yang Nurul tadi, keponakan tadi. Nah ini deh. Ini mestinya berarti eh, nomor telepon berapa gitu terus di sini Bu. Keponakan gitu ya. Lengkap di situ. Ya. Baik, Nah, Prof. nah di bawah yang tanda tangan tadi cukup keponakan aja gitu ya. Iya. Jadi kan supaya mudah dihubungi kan di atas dan kalau status tanda tangan di bawah nggak usah pakai nomor telepon, keponakan statusnya gitu ya. Jadi saksi nggak perlu ya, saksi itu memperkuat mestinya. Kalau di petugas rekam medis di mana? Di rawat jalan, rawat apa IGD berapa orang? Satu orang ya? Satu orang, Prof. Satu orang. Mereka persip, Prof. Oh persip IGD. ya, ya betul sih kan. Ada dinas pagi, Rekam sore, medis kan sibuk juga ya. Iya. Saksi apa nggak perlu diisi? Mesti perlu diisi ya saksi itu ya. J. Iya. Kalau ada kan mesti ada perawat di situ kan atau petugas yang lain ada ya Bu ya. Ada Ini kan petugas. setuju. Jadi saksi itu mesti ada ya, harus ada saksi. Jadi Baik, Prof. ya ditambahkan saksi. Kalau bisa ya petugas yang berdinas di situ monggo siapa gitu ya. Kalau IGD ya mungkin perawat IGD atau yang bisa lah yang bisa longgar ditandatangani gitu, tandatangani. Yang rawat jalan juga di mana polikliniknya di mana gitu. Dia masuk di poliklinik jiwa. Ada penyakit dalam ada kan Ibu di poliklinik? Ada ya? Ada, Prof. Ah, poliklinik perawat poliklinik penyakit dalam itu bisa juga. Ini Mukhlis petugas rekam medik gitu ya. Atau rekam medik itu boleh aja tugas rekam medik. Yang siapa lagi misalkan Ali Murtopo misalkan aja petugas perawat poliklinik atau dalam kurung perawat poliklinik rawat jalan gitu ya. Saksi mesti ada. Jadi supaya jangan hanya berdua, mungkin ada masalah kan susah kalau ada saksi ketiga kan jelas gitu ya. Itu maksudnya. Ya, maksudnya. Baik, Prof. Jadi supaya lebih aman untuk kesemuanya ya. Itu Ibu ya. Seperti contohnya pas dokter dengan dokter bidanan misalkan ya. Kalau meriksa pasien jangan sendirian, jangan berdua dengan pasien, nanti timbul kalau sesuatu timbul masalah nggak enak itu, ya kan? Yang dituduhkan tidak padahal nggak sama sekali. Jadi harus ada perawat satu orang nemani, ya gitu pentingnya di situ, ya. Jadi ada orang ketiga yang sebagai saksi bahwa memang tidak ada apa-apa, gitu loh. Misalkan ini contoh ekstrim, ya. Saya pun dokter anak, saya kalau periksa tetap harus ada perawat, ya. Karena saya tidak ingin ada apa-apa gitu ya sebagai saksi ya penguat lah maksud saya begitu Bu tambahan aja ya saya kira bagus semua nih ya Baik, Prof. jadi oke Bu
stop share ya, stop share. Jadi Ibu biar Terima kasih. biar muncul di full screen, saya full screen Ibu. Ibu muncul di saya foto Ibu ya. Saya apa namanya? Screenshot ya. Oke, sebentar, saya ulangi, sebentar Ibu. Ini jelas gambarnya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses Ibu semuanya. Baik, bagus Terima ya. kasih Prof Oh, atas silakan. masukannya. Kemudian baik, ini tambahan-tambahan ya. Mudah ada manfaatnya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dokter Emi. Ibu bisa dengan tempat nggak apa-apa. Baik, jadi saya langsung, Bu Emi ada ya? Ada Dokter Emi? Ada Dokter Emi. Ya, Dokter Emi bagus semua kok ya. Jadi saya lihat terpenuhi semuanya. Jadi waktu kita isoma agak panjang ya? Ya Prof, mungkin kalau sekarang isoma kita masuk jam 1 ya mungkin. Jam 1, Ini oke. ini 11.35 Prof. Oh baik, jam 1 ya. Anjir, kan Anda sholat zuhur jam 1 lebih sekian ya? Zuhur jam 1 kurang 10. Oh kurang 10. KE hanya 3 EP. Hanya Betul. 3 EP Prof. Anjir. Teman-teman kalau apa juga udah siap Prof. Oh gitu. Iya. Maju kah? Ya. Ya istirahat agak panjang ini ya. Mungkin setengah 1. Setengah 1 kan belum sholat, kasihan ya. Iya betul, tanggung Prof. Sholat dulu aja deh ya, supaya lebih enak kita ya. Ya. Setelah sholat zuhur, jadi jam berapa? Jam berapa Ibu? Sholat zuhurnya jam Ini 1 ya? 11.36. Berapa? Sholat zuhur jam berapa? Jam 1 kurang 10. Oh, gitu ya. Ini kan di situ tulis jam 12 sampai jam 1 istirahatnya. Sekarang setengah 12 ya? Iya, betul Prof. Oh, kalau sebelum zuhur, sesudah zuhur panjang banget istirahatnya ya. Iya. Ya, enggak apa-apa lah, kita sesudah zuhur aja. Jadi jam berapa Ibu sesudah zuhur? Kalau jam 1 mungkin bisa ya teman-teman. Boleh, insya Allah. Jam 1 ya Prof. 10 Boleh. menit paling untuk sholat. Sudah cukup ya? Oke. Jangan mengganggu waktu sholat. Baik, jam 1 kita ketemu. Ya? Baik, Betul ya? baik Prof. Sesuai jadwal. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih. Prof. Ya. Dokter Emi, baik ya. Kita Baik. tutup dulu ya. Ya, baik Prof. Terima kasih. Nah ya, mari.
Ya, Assalamualaikum, Bu. Nggak apa-apa, ye. Masih pada salat ya. Prof, izin menunggu teman-teman yang lain. Ya, enggak apa-apa, Ibu. Silakan aja. It's okay. Silakan. Ya, Ibu sudah kumpul semua, teman-teman? Masih Assalamualaikum ada, Bu? warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jalan ya. Izin, saya Aisyah Jamil dari Pokja KE. Kami bersembilan, tapi saat ini yang baru hadir 5. Tapi nanti rencana hadir berapa orang? Nggak apa-apa, Bu Aisyah. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Masa begini, kita nunggu teman-teman aja.
Ya, Ya, enggak apa-apa. Maksudnya tidak, ya memang jam 1, silakan kita tunggu deh sampai setengah 2 gitu ya. ya, Mungkin baik. masih sholat atau sebanyak lain ya. Ya, Nah, ini baik, baik. Prof. Ya, terima Baru kasih, Dok. 6 Karena, ya. 6 ya, orang, baik. ya, Rencana yang hadir 9 orang ya. ya, 3 lagi. Oh ya 3 sudah. lagi yang belum datang. Ya, kita tunggu. Lagi sholat, Prof. Ada makanya Karena, ya, silakan selesaikan dulu. Oke ya, silakan satu dulu ya. ya. Prof. Ya Ibu, ada apa Ibu? Ya, kenapa Ibu? Kita mulai saja langsung ya, boleh ya, Prof? Oh gitu, nggak nunggu Ya. teman-teman yang lain yang baru sholat, kasihan. Ya. Nanti menyusul. Oh ya, silakan. Oke. Baik, ini KE ya? Iya, Prof. KE ada 3 EP, betul Ibu? Ya. 3 EP ya? Ada 3 EP, ya benar. Baik. Jadi yang menjadi apa PPS itu ya, KE 3 EP, ya. Ya. Jadi KE2, EP2, betul Ibu ya? Iya, benar. KE2, EP2. Baik Ibu, kalau memulai silakan. Ya. Terima kasih, Oke. Prof. Izin saya Silakan. memperkenalkan anggota KE dulu, boleh? Ya, betul. Baik, terima kasih. Kami dari Pokja Komunikasi dan Edukasi. Saya Aisyah Jamil sebagai ketuanya. Saya psikolog klinis, Prof. Kemudian sekretaris saya ada Ibu Nurse Nur Saada SK MSI, beliau dari keperawatan. Kemudian anggotanya ada Ibu Devianti, juga psikolog klinis. Ya. Kemudian yang di sebelah Bu Nur Saada ada Ibu Ratna Dewi SKM, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Oke. Oke, kemudian di sebelahnya ada Bu Nilawati SKM sama tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku juga. Kemudian Pak Sabarudin SKM, beliau juga tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Pak Sabarudin paling cakep ya. Iya. Paling cakep. Oke, silakan. Ya, Ibu, baik. silakan. Aisyah, Kami yang pertama adalah KE2 EP2. KE2 EP2 ya, betul. Ya, KE2 EP2. Rumah sakit menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain apabila rumah sakit tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Ya. Teruskan Ibu. Ya, rekomendasinya diharapkan rumah sakit dapat melengkapi informasi kepada pasien dan keluarga terkait alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain apabila rumah sakit tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Di dalam brosur tentang pelayanan mencantumkan bahwa untuk melengkapi pelayanan maka rumah sakit bekerja sama dengan rumah sakit umum, laboratorium klinik dan institusi lainnya daftar vaskes rujukan atau pelayanan penunjang lainnya. Oke, silakan dokumennya dibuka. Ya. Ya, oke. Jadi ini adalah poster tentang jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kemudian jenis pelayanan juga kami masukkan ke dalam websitenya Rumah Sakit Jiwa sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Ya. Lalu, Ibu. Ya. Di bawah. Atas lagi, Ojan. Atas lagi, ya, oke. Ini sudah kami upload di websitenya Rumah Sakit Jiwa tentang jenis layanan. Ya, bagus. Kemudian yang terakhir, Ojan. Bu, ya, yang terakhir ini adalah SOP yang tadi, Ojan. Ya, oh,
Furkan. Ya, ini adalah SOP terkait dengan edukasi rujukan layanan yang tidak tersedia. Jadi jika ada pasien yang datang, kemudian layanannya tidak ada di rumah sakit jiwa, maka kami akan memberikan edukasi terkait dengan rujukan layanan yang tidak tersedia. Ini SPO-nya apa judulnya itu? Peringatan. Edukasi rujukan layanan yang Oh tidak ya. tersedia. Iya. Lalu prosedurnya Ibu? Iya, prosedurnya yang pertama, petugas IGD atau polipsikiatri di instalasi rawat jalan melakukan anamnesa. Biasanya kan pasien itu datang, pasien atau keluarga datang melalui IGD dan polipsikiatri. Betul. Kemudian dari hasil anamnesa, jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Setelah hasilnya keluar, dokter menegakkan diagnosa. Apabila perlu tindakan medis, petugas melakukan tindakan medis. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pasien yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan lain. Ya. Petugas menjelaskan jenis layanan yang tersedia dan jenis layanan yang tidak disediakan di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Ya. Petugas menunjukkan alternatif rujukan layanan di fasilitas layanan kesehatan lain yang tersedia. Kemudian petugas mengisi form edukasi terkait asesmen kebutuhan rujukan edukasi. Petugas memberikan edukasi terkait penyakit dan alasan dirujuk dan mendokumentasikannya dalam form edukasi. Ya. Ada anunya Ibu? Ada dokumennya? Ada dokumennya ya. Bentar, Prof. Ya, silakan Ibu. Selain tadi ada dokumen yang lain Ibu? Yang untuk PPS ini tidak ada, Prof. Cuman Ada, ini saja tadi yang aja ya. iya, hanya 3 ini saja yang kami upload. Tadi kan yang satu merupakan SPO ya. Yang Ya. satu SPO. Sebab yang lain apa lagi tadi? Sebelum SPO ada yang apa lagi? Oh, sebelum SPO ada poster Iya. terkait jenis-jenis layanan Poster, yang ada di ya. Rumah Sakit Jiwa Aceh. Apa lagi? Kemudian jenis layanan ini selain poster yang dibagikan di rumah sakit juga kami memasukkannya ke dalam websitenya rumah sakit sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Baik. Yang tadi dapat memberikan asuhan dan lain yang dibutuhkan pasien tadi itu merujuknya itu ada kesediaan apa namanya? Informasinya ada, form informasinya ada. Ini kan SPO-nya. Ya. Tadi informasi secara umum. Ya. Ketersediaan itu kan, ya kan? Ya. Ya. Kemudian formnya ada Ibu, formnya ada yang maksudnya sudah di penjelasan itu ada. Yang kami upload belum ada, Prof. Ya, tapi tadi ada kok ya, yang belangko kayak itu ada, tapi bukan yang di PPS ini, yang sebelumnya, yang nggak apa-apa. sebelumnya yang lama. Oh ya, dimasukkan aja, enggak apa-apa Ibu. Kan bukti itu. Ya. Nanti kami upload kembali di PPS ini ya, Prof. Ya, ditambahkan nggak apa-apa, itu kan boleh aja ya. Ya, nanti kami upload kembali. Karena memang itu kan diminta oleh instrumennya itu kan. Ya. Bukti penyampaian informasi. Jadi tadi saya lihat dari tempat lain ya Bu ya. Dari instrumen lain ada sih, tapi saya pikir ini perlu juga dicantumkan.
Jadi Iya, baik, Prof. bagus, sudah ada SPO-nya, aturannya ada ya, Ya, SPO-nya ada, kemudian apa tadi bukti informasi melalui ini melalui anu ya, yang eh, ini poster yang kami poster, bagikan, poster, kemudian yang kemudian satu lagi yang website. Ini yang website website. ya. Ya. Oke, bagus. Ini baik, baik. Oke, baik Ibu. Oke, ini masuk sudah ya. Baik Ibu, saya teruskan Ibu. Ya, baik, Prof. Ya, yang selanjutnya adalah EP2 KE2 KE5 EP2. Di mana elemen penilaiannya proses pemberian edukasi didokumentasikan dalam rekamedik sesuai dengan metode edukasi yang dapat diterima pasien dan keluarganya. Rekomendasinya, tingkatkan implementasi DPJP untuk melengkapi bukti bahwa pasien sudah diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai hasil kemauan dan kemampuan belajar, serta diberikan materi edukasi yang tertulis tercatat dalam form pemberian edukasi terintegrasi. Ya, Jika perlu didampingi oleh penterjemah bila pasien ya. tidak mengerti. Oke, silakan tayangkan ya dokumennya ya. Jadi yang kami masukkan ini Nah, adalah hasil laporannya laporannya ya. laporan monitoring dan evaluasi di ruangan dirawat inap. Oke, yang lain Edukasi. Ibu. Ada formnya yang untuk masuk rekamedik Ibu? Ada. Ada Ibu. Itu kan laporan monitor evaluasi kan tidak masuk rekamedik ya? Ya kan? Ya, Prof. Kan tidak masuk dalam rekamedik. Itu kalau kita lihat kembali coba EP apa? KE5 EP2 ya. Ya, KE5 EP2. Gitu. Ya, ini ada kami masukkan rekam medis. Yang mana Ibu? Bentar. Ya. Ini ada kami masukkan ini pelaksanaan edukasi di ruangan. Coba. Saya berarti kan minta agak dibesarkan ya. Jadi ini kecil-kecil begini agak susah ya Bu ya. Iya. Kotaknya kan sempit-sempit jadi bingung gitu ngisinya. Iya, nanti kami revisi. Tadi saya bisa minta form tersendiri ya. Iya kan? Karena memang kecil-kecil gitu kan Ibu susah nuliskannya ya. Apa mau diperluas Iya. uangnya? Nanti kemudian kapan? Bulan depan sudah mulai SIM RS ya? Iya, insya Allah Nah, bulan depan akan Kalau SIM RS, bulan Prof. depan. Ini di ruangan sudah mulai bertahap mulai SIM RS kan? Belum? Di ruangan sudah Mulai ya? Sudah mulai. Jadi bisa diusulkan itu kolomnya itu kotaknya diperluas sehingga yang memberi menulisnya lebih enak gitu ya. Ini kan sempit ya. Iya, Ya. Prof. Nanti kami sampaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi bukti pemberian materi edukasi yang tertulis itu kan penting ya. Itu hanya dua baris saja selesai. Bukti edukasi kan apa? Contohnya apa? Misalkan ini kan apa ini? Edukasi di dalam rekamedik misalkan ya. Ya, ini di ruang Tanjung. Balai Tanjung, ya. Yang satunya sebelahnya itu Bu, sebelah kiri ada di saya sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri form kebutuhan, asesmennya, asesmen dari kebutuhan edukasi. Ya. Betul Ibu. Ini edukasi ya. Jadi yang ke kanan itu realisasinya ya. Ya, yang kanannya adalah pelaksanaan edukasinya. Ya, kan betul. Jadi pelaksanaan edukasi itu apa saja gitu ya. Ya. Dan menerima siapa? Itu ada bukti penerima edukasi ada ya? Ada ini di bagian yang tanda tangan dan nama jelas, Prof. Jadi ada yang keluarga, ada yang pasien juga. Ya. Kan nggak bisa dilihat dengan enak ya. Kalau diperlebar mungkin agak lebih enak ya. Iya, Prof.
Baik, Lebih terima efektif. kasih. Nanti kami perbaiki, Prof. Oke. Terima kasih. Diperlebar aja bisa, kalau mencari buat formulirnya agak susah ya, diperlebar sehingga tulisannya lebih mudah diikuti gitu. Ya, Atau bagaimana? Membuang kertas nggak itu? Kan kita perlu efisiensi ya. Tapi kalau nanti paperless kan mudah-mudahan bisa terlaksana itu ya. iya, Kan Prof. itu. Kalau paperless jadi maksudnya semuanya online, jadi bisa apa namanya, bisa lebih banyak yang ditulis di situ kan. Iya, Banyak tulis. Ini baik. jaringan saya kok saya ditandai apa, ada trouble, saya offline, bukan offline, apa namanya, off video ya Bu ya. Iya, Maaf, iya, jaringannya jelek. Baik, jadi itu nanti bisa diperbaiki Bu, ya iya, supaya ya maksudnya ada buktinya gitu ya. iya, Prof. Ya, ada buktinya karena memang tadi kan yang itu SPO ya, maksudnya aturan-aturan. Yang Iya, tadi kan yang pertama tadi itu SPO ya, aturan-aturan. Nah, sekarang realisasinya bagaimana? Itu maksudnya ya. iya, baik. Ditambahkan aja enggak apa-apa, itu bisa kok ya. Baik. Berikutnya apa Ibu? Berikutnya di KE5, KE6, KE6, KE6 EP4 ya. ya. KE6, 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 EP4. EP4 Iya. terdapat bukti edukasi berkelanjutan tersebut diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan. Ya. Rekomendasinya, lengkapi dokumen bukti edukasi berkelanjutan tersebut diberikan kepada pasien, lampiran disimpan di rekam medis sesuai dengan kebutuhan dalam form edukasi terintegrasi. Baik, ya. Ya. Jadi memang seperti itu. Tolong ditunjukkan buktinya Ibu. Ya. Jadi ini adalah pasien yang akan pulang, Wah, ya. yang akan pulang. Jadi diberikan edukasi terkait dengan pada saat pasien pulang kami akan memberikan edukasi Ya. kepada pasien dan keluarga, juga ada kepada Di dropping itu masih apa? Di dropping bulan ini masih apa? Pasti di dropping tadi. Terus ke atas, ya itu stop Ya, stop. Masih jadi apa? Di dropping masih apa? Di dropping dipulangkan kan maksudnya? ya dipulangkan. Jadi Oh, tadi dipulangkan. iya, jadi pasien rumah sakit jiwa ada yang pulangnya itu diantar oleh petugas rumah sakit jiwa. Oh ya. Kemudian pada saat pemulangan, petugas yang mengantar memberikan edukasi baik kepada pasien, keluarga, ataupun kepada petugas yang ada di Pelan-pelan, pelan-pelan. Pasienkes ya. Oh ya, pelan-pelan Ibu. Tadi jangan cepat-cepat naiknya. Ya, ini kan. Yang tadi. Notifikasi ada ya. Ini masih Ya. Ini form edukasi pada saat pemulangan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit jiwa, baik kepada pasien, keluarga pasien, aparat kampung, kemudian tenaga kesehatan, ada yang di Pasienkes pertama, ada yang di dinas kesehatan juga. Jadi Oke. Itu kayak semacam saksi begitu ya. Kan dia tanda tangan, Dok? Iya, benar Bapak. Ya, jadi pasiennya menerima edukasi, keluarga menerima edukasi, kemudian ada petugas kesehatan di FKTP, di fasilitas kesehatan layanan pertama. Kan tidak hanya sendirian kan yang memberikan penjelasan, itu satu orang, ada saksi lain kan begitu ya. Iya benar. Betul, jadi tanda tangan. Ya. Terang ya, nama terang tanda tangan ya. Iya. Oke, baik. Jadi selalu kalau nama terang selalu ada tanda tangan ya. Baik Ibu. Iya. Ya semua ada begitu ya. Iya. Ada bagus. Baik. Ini topik edukasinya sama ya atau? Jadi topik edukasinya itu ada beberapa, karena ini adalah pasien yang pulang. Jadi kita ada menjelaskan tentang penggunaan obat yang aman ketika pasien di rumah. Kemudian ada juga dukungan keluarga dan masyarakat. Kemudian tentang kebersihan diri, aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan pada pasien. Kemudian makanan dan minuman yang perlu dihindari. Dan yang paling penting adalah pasien harus kontrol ulang.
Iya, Jadi ini adalah beberapa materi yang perlu betul, disampaikan. betul. Itu harus sinkron dengan apa Dengan forum eh, yang ya, lain ya, yang yang forum tadi pulang itu kan, ya, ya, forum pulangan dulu, form ya, benar, ya, assessment tadi, Prof. ya, kan itu kepulangan kan memang Ya, ada tanda tangan juga pada diberi penjelasan segala ya di dalam ada. kepulangan itu. Ya. Oke, bagus, baik, baik Ibu. Kemudian sudah ya, terakhir tadi itu. Alhamdulillah sudah, Prof. Ini resosialisasi apa ini pada DPJ? Ini karena kemarin ada beberapa yang belum terlaksana, Ya, ada beberapa yang asesmennya juga belum terisi. Jadi kami dari instalasi PKRS melakukan resosialisasi kembali. ya, ya, ya. Agar formnya dapat diisi dengan lengkap, kemudian edukasi diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Jadi kami lakukan resosialisasi kembali. Resosialisasi ya. Ya. Itu sudah berapa kali untuk sosialisasinya Ibu? Ini yang kedua. Yang kedua, resosialisasi namanya ya. Ya, ini membahas tentang penjelasan tentang form edukasinya. Jadi ada dua, kemudian dibagi PPA, petugas rekam medis, kemudian Ya, ke ya, ya. DPJP. Iya. Jadi nggak jadi satu atau sendiri-sendiri ya? Dibagi dua kelompok, Prof. Dua kelompok ya. Iya. Oke, baik, baik. Oke, Bu, cukup barangkali ya. Iya, terima kasih. Bagus. Jadi tetap harus Ya. diteruskan seperti ini. Hanya mungkin nanti kan diharapkan Agustus ya. Pelaporan lebih rapi lagi tentunya ya, karena sudah SIM rumah sakit, SIM RS ya. Iya, baik, Prof. Baik IT itu. Ini kan masih tulisan tangan ya. Iya. Yang saya terima kadang saya baca agak susah itu. Perjuangan, bacanya perjuangan. Iya. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Ibu jangan beri dulu, saya Foto bersama. dulu ya. Baik. Baik. Oke, Ibu. Silahkan, saya screenshot ya. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Selamat bekerja ya. Baik semua. Mudah-mudahan semuanya ya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu. Ya. Baik, Prof. Izin Baik. memperkenalkan diri, Prof. Kami dari Pokja Sasaran Keselamatan Pasien. Saya Dr. Yuliawati, spesialis saraf sebagai ketua. Kemudian ada di sebelah kiri saya Pak Nurse Muhammad Yani Eskep. Kemudian ada Ibu Fahraini Apoteker. Kemudian ada Nurse Fahmi Reja Eskep. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dr. Rini. Kemudian ada Nurse Fitia Rosikoh Eskep. Kemudian ada Nurse Dahniar Eskep dan Nurse Safrida Edayani Eskep, Prof. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya. Ya, jadi untuk SKP hanya satu EP aja ya, betul ya? Untuk Iya, Prof. Iya, Prof. Jadi paling sedikit ini. Alhamdulillah, Prof. Sudah beres semua sebelumnya ya, Agus. Iya, Prof.
Baik, ya langsung aja kita. Baik, Silakan. baik Ya. Prof, kami dari SKP 2, Ya. dari SKP 2, kemudian elemen penilaian 2, Ya, rumah faktanya sakit. dulu, faktanya apa itu? Fakta analisisnya apa itu? Belum menunjukkan atau menerapkan komunikasi saat laporan hasil kritis ya. Oh ya, Oke. baik. Untuk fakta analisis, rumah sakit belum menunjukkan atau menerapkan komunikasi saat pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik melalui telepon, menulis, menginput ke komputer, membacakan konfirmasi kembali atau write down read back confirmation dan didokumentasikan dalam rekam medik. Untuk rekomendasinya, diharapkan rumah sakit dapat melaksanakan kegiatan dan bukti dokumen berupa 1. Hasil nilai kritis yang dilaporkan ditulis di CPPT dalam bentuk SOAP atau formulir khusus, disertakan jam pelaporan 15 menit pertama, petugas laboratorium lapor ke perawat atau dokter jaga. Kemudian 15 menit kedua, lapor kepada DPJP dan menghitung selisih waktu antara jam lapor DPJP dikurangi jam validasi hasil standar tidak lebih dari 30 menit. Kemudian yang kedua, pencatatan pesan yang disampaikan pada penyampaian hasil pemeriksaan diagnostik dan bukti konfirmasi. 3, terdapat buku nilai kritis untuk mencatat identitas pasien, nilai kritis yang dilaporkan, jam petugas laboratorium lapor, identitas petugas laboratorium yang melapor, jam perawat atau dokter lapor, nilai kritis ke DPJP, jam validasi hasil, selisih jam lapor DPJP, dan jam validasi hasil jika lebih dari 30 menit harus dilaporkan sebagai insiden keterlambatan pelaporan nilai kritis, bisa KTC atau KTD sesuai dengan kondisi pasien. Begitu Ya, Prof untuk ya, rekomendasi. ya. Metodenya apa itu? Jadi monitoring ya, kalau. Iya. Ya, Prof, untuk langkah pemenuhan EP kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan hasil nilai kritis, Prof. Untuk monitoring kami melakukan secara berkala selama setiap 1 bulan. Kemudian untuk evaluasi dilakukan per 3 bulan, Prof. Oh, bukan seminggu sekali. Coba tolong kembali ke tadi, Bu. Kembali yang tadi, jangan dirubah dulu. Yang Ya, ya. mohon Jadi, maaf, Prof, ya, untuk ya. mungkin sudah kami revisi, mungkin Oh ya, metode perbaikannya itu ya. ya Kan untuk itu sekali seminggu. Jadi mestinya ya. apa? Memang aturannya berapa? Ada ketentuannya itu ya. Izin Prof, Oke. untuk Oke. monitoring memang kami melakukan revisi karena memang untuk pasien kita dengan hasil nilai kritis itu agak jarang, Prof. Oh Jadi ya, kalau betul. jadi kalau misalnya kami melakukan monitoring dalam waktu 1 minggu sekali, bisa jadi tidak ada tidak ada Oh, itu pasien maksudnya. dengan nilai kritis. Jadi Oh, kami itu. inisiatif, ya Ya, Prof, ya, lakukan ya. revisi jadi per bulan, Per setiap 1 bulan aja bulan. ya. Ya, oke. Kadang-kadang, Prof, dalam Monggo, silakan. Bagaimana Ibu? kadang-kadang dalam waktu 1 bulan itu juga Itu tidak ada juga tidak ya, ada karena nilai memang kritis juga. aman-aman aja pasiennya ya. Eh, karena memang Aman-aman aja. di tempat kita itu paling banyak itu pasien jiwa, Prof. Iya, betul, betul. Jarang dengan kondisi fisik, Prof. Jarang ada kondisi kritis pada pasien jiwa. Ada, Prof. Tapi untuk yang nilai kritis memang tidak sebanyak mungkin kalau seperti di rumah sakit Oh, umum, Prof. di rumah sakit umum. Oh, itu logikanya ya. Ya kan beda. Tadi saya juga bingung. Saya nggak ada apa anestesi, sedasi, nggak ada anestesi aja. Ya rumah sakit khusus kan memang ya. Beda dengan rumah sakit umum. Baik, tidak apa-apa. Oke, silakan dibuka aja. Jadi nanti diganti ya per bulan sekali ya supaya sesuai ya. Oke. Baik, monggo silakan. Hasil pemeriksaan ini tabel evaluasi laporan hasil kritis ya. J. Ini yang evaluasi, Prof. Jadi kami mengevaluasi berdasarkan data yang kami dapat di laboratorium. Kami Ya, ya. melakukan evaluasi terhadap
seperti tadi yang direkomendasikan, kami melihat waktu pelaporan dari laboratorium ke ruang rawat, Ya. baik itu perawat ataupun dokter jaga. Kemudian kami melihat juga tindak lanjutnya yaitu pelaporan ke SBAR ke DPJP jam Ya. berapa. Ya. Kemudian kami juga melihat apakah ada bukti konfirmasi di CPPT di tempat Ya, kami, Prof. betul, betul. Ya. Ya. Di tempat kami, Prof, untuk konfirmasinya itu dalam bentuk lisan pada saat pelaporan langsung dan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan itu kami ada stempel, kemudian nanti petugas lab akan membubuhkan tanda tangan ketika mengantarkan hasil lab apakah memang sudah sesuai dengan yang disampaikan atau dengan yang diterima, Prof. Untuk hasil evaluasi AFI kami, hasil evaluasi kami selama pelaksanaan periode sejak September, Prof, kami mulai melakukan evaluasi per 3 bulan. Per Itu 3 bulan ya. ya, Ya. evaluasi per 3 bulan, Prof. Alhamdulillah itu untuk pelaporan hasil kritisnya sudah sesuai dengan standar yang diinginkan, yaitu tidak lebih dari 30 menit sejak hasil divalidasi sampai dengan dilaporkan kepada DPJP, Prof. Ya, ya, ya. Tidak melebihi waktu ya. Iya, Prof. Sampai ke DPJP paling lama 30 menit ya, dokter ya. Oke, Prof. Kemudian untuk konfirmasi juga kami melihat adanya bukti untuk dilakukan konfirmasi secara tulisan di CPPT, Prof. Ya, ya, ya. Ini kosong datanya nihil ya. Ini di bulan yang tidak ada hasil kritis, Prof. Jadi ada pemeriksaan laboratorium tapi tidak ada nilai yang masuk ke dalam hasil kritis, Prof. Ya. Kalau boleh tahu pasien berapa sih sehari itu di rumah sakit? Di luar ini ya, boleh tahu ya? Tahu ya? Berapa pasiennya? Untuk kapasitas rawat inap itu bed kita itu sekitar 304. 300. Kan terisi 80% kan kemarin laporan direktur tuh. Iya kan? Iya. Barunya kan 80% lebih kan? Iya, Prof. Jadi hampir penuh ya, bagus sih. Nggak ada nilai kritis, nggak ada ya? Ya. Untuk di bulan-bulan tertentu memang tidak ada hasil yang masuk ke dalam nilai kritis, Prof. Tapi untuk pemeriksaan laboratoriumnya tetap ada pemeriksaan, Prof. Seperti darah rutin. Tapi nilainya memang tidak ada di bulan-bulan tertentu, tidak ada yang sampai nilainya itu sampai Yang harus dilaporkan. Ya, kan? iya, tidak ada yang sampai ekstrim dan termasuk kriteria. Tadi coba ke atas lagi tuh, ke atas lagi. KGDS apa ya? Kadar gula darah. Kadar gula darah sewaktu, Prof. KGDS singkatannya ya. Iya. KGDS. Kalau boleh usul, singkatan itu huruf besar semua ya. KGDS. Baik, Prof. Baik, Prof. Kalau ini kan kayak kilogram DS, ya. KG-nya kilogram. DS-nya apa? Bingung, saya bingung. Ya kira-kira betul sih. Kadar gula darah sewaktu kira-kira. Tapi ketentuannya kan kalau huruf besar semua itu singkatan. Nah, ASI kan besar semuanya. Kalau air susu ibu kecil semua. Kalau ASI itu besar semua. Misalkan ada contoh. Baik. Prof. Baik, Prof. Lalu yang lain ada itu Ibu. Kemudian yang kalau untuk yang monitoring ini seperti yang monitoring itu hampir sama, Prof. Bersama ya. Ini ya. Yang ini contoh kami, Prof, untuk pelaksanaan pelaporan nilai kritis yang kami dokumentasikan di CPPT, Prof. Yang paling atas kita melihat itu perawatnya itu menerima laporan dari petugas laboratorium menuliskan dalam bentuk SOAP. Kemudian ada lembaran, ada stempel untuk konfirmasi seperti yang saya sampaikan tadi, Prof, secara tulisan itu ada tanda tangan dari petugas lab. Kemudian yang di bawahnya itu adalah perawat melakukan SBAR, yaitu untuk melaporkan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan nilai kritis ke DPJP, Prof. DPJP ya. Dia meriksa dulu ya, SOAP juga ya. Iya. Ya kan? Tetap ya. Iya. Kemudian lalu respon DPJP? Ini ada instruksinya, Prof, di DPJP. Kemudian besoknya DPJP ketika visit menuliskan catatan perkembangan pasien dan melakukan konfirmasi secara tertulis terhadap SBAR yang dilakukan sebelumnya, Prof. Oke, baik.
Oke. Ya, ya, ya. Ya, ini apa ini? Untuk Ini mesti ya. untuk Ada hasil, transfusi ya. iya, ya Terapinya jadi kan tengah. iya, Prof. Kebetulan untuk pasien ini nilai kritisnya itu dengan nilai kadar Hb yang rendah, kemudian ada instruksi dari DPJP untuk melakukan transfusi. Ini adalah ketika sudah melakukan transfusi, ya ini apa labelnya itu disertakan sebagai bukti telah melakukan konfirmasi, sudah melakukan transfusi di CPPT-nya, Prof. Ya, oke, baik. Jadi, ya, ada evaluasi cek darah kembali gitu ada nggak? Eh, Nggak ada instruksinya ya? seperti biasanya ada, Prof. Iya, iya. Pasca transfusi Transfusi, akan dilakukan pemeriksaan ya, kembali. ya. Mungkin di sini kami tidak ikut Mengupload. tidak ikut Oh, mendokumentasikan, ya, ya. Prof. Mohon maaf. Jadi, Tapi biasanya memang mestinya ada ya. ada. Jika memang nilainya Belum belum sampai normal, ke normal. normal ataupun masih masuk nilai kritis, biasanya akan dilaporkan kembali Normal. dengan metode pelaporan hasil kritis, Prof. Iya, iya. Jadi mungkin memang perlu sampai segitu ya. Jadi maksudnya evaluasi itu penting. Jadi transfusi darah jam 8 jam 8 malam katakanlah ya. Kan dievaluasi 2 jam tuh mestinya cukup tuh ya untuk mengecek darah rutin itu ya. 2 jam cukup habis pasca transfusi. Ya, jadi kemudian kan tetap dilakukan secara prosedural ya, SBAR, laporan keduanya. Jadi kan memang mungkin ditambahkan aja mungkin dokter ya, kalau ada kasus yang lain barangkali tambahkan untuk bahwa ada evaluasi laporannya gitu, ya, diikuti gitu pasiennya gitu kan, Baik, Prof. ya, ditambahkan aja. Mungkin ini yang belum belum ada ini ya kayaknya ya, belum ada evaluasi, belum dimasukkan. Baik, Saya Prof. kira kalau realisasinya sudah ada sih. Ini tulisnya Pak Syahrial, bukan? Sama dengan Pak Syahrial. Lain ya, Iya, Prof. Pak Syahrial. Ini yang Prof. Bukan, Dokter Oh, Said, benar Prof. saya. Dokter Oh, Said oke. spesialis penyakit dalam, Prof. Oh, penyakit dalam. Ya, Ada penyakit dalam di ini di ada, Prof. tetap Ada, ya, ada ada, tetap ya. Oh iya, ada. oke. Ya, Baik, ada, baik. Prof. Jadi begitu mungkin kalau ada kasus yang lain tetap dimasukkan aja. Baik, Prof. Jadi disampaikan dokumen bahwa sampai betul-betul teratasi gitu kan. Bukan hanya sekedar laporan kritis terus tindakan terus sudah. Mestinya kan ada ya evaluasinya gitu ya. Baik, Prof. Evaluasi tindak lanjut gitu. Mungkin hanya itu tambahan itu atas. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas Ini masukannya, Prof. betul-betul kan lagi kita kan orientasi kita ke pasien ya, ke apa namanya pasien center care ya itu. Ini yang tadi laporan tadi ya, yang Ada, Prof. yang tadi ya dapat dari laboratorium dimasukkan catatan, kemudian lapor dokternya ya, ke dokternya di situ ya. Terus DPJP memerintahkan transfusi ya. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti ditambahkan aja kalau ada kasusnya ya. Itu Baik, Prof. sudah ditangani sampai apa ya maksimal lah ya, sampai maksimal kan bukan hanya transfusi selesai kan enggak ya, dicek kembali ya. Itu barangkali ya SKP satu aja cukup sudah bagus. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas Oke. masukannya. Ya, oke. Selamat bekerja, sukses semuanya ya. Ya, terima kasih, Oke, Prof. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Bisa meninggalkan tempat dari SKP, monggo silakan.
Assalamualaikum, Prof. Ya. Mohon arahan selanjutnya J. untuk Pokja kita sudah selesai telusur Sudah datanya. selesai ya, alhamdulillah lancar semua Alhamdulillah. kok. Beberapa yang perbaikan tidak banyak sih. Ini Alhamdulillah. bagus ya. Kan Alhamdulillah. kita ada 3 kriteria yang terpenuhi, belum terpenuhi, terus belum terpenuhi sebagian. Jadi kan banyak yang terpenuhi. Bagus. Saya pengen jalan-jalan, dokter. Oh, baik. Kan masih ada waktu kan? Ya, baik. Nanti laporannya jam berapa? Laporan hasil itu? Jam 3, Prof. Jam 3 ya. Ya. Jam 3 ini baru Jam 2. Jam 2 kurang Kurang 10. kurang 10. Saya masih belum menyelesaikan laporan keseluruhan, mungkin sebagian ya. Saya Baik. mau melihat aja, rekamedik. Ya, ke mana, Prof? Rekamedik, kan Oh, penting rekamedik ya. Baik, Prof. Iya. Ada apa? Ada, trackernya sudah siap, Kan Prof. bakal siap ya. Ke rekamedik dan ke rekamedik saja, Prof. Iya. Baik, baik, terima kasih. Biar disiapkan dulu. Kita ke sana. Ya. Rekamedik ke satu ruangan deh. Ruangan boleh yang dekat aja, dekat rekamedik mana gitu. Jadi supaya nggak bingung. Ke ruang Boleh ruang dulu baru rekamedik, boleh mana yang boleh. mana Ruang yang. rawat atau rekamedik, baik, Prof. Ya dua-duanya, orang rawat ya. yang dekat Baik. rekamedik, gitu. Ada trackernya untuk jalan-jalan, dokter Emi? Tracker sudah, Dok. Mohon izin 5 menit waktunya, Prof. Oh yes. Disiapkan. Sip. Untuk disiapkan. Tracker Ya. emang udah standby di bawah. Oke, Baik, Prof. bagus. Ya. Baik. Terus yang tadi ada perbaikan kalau mau menambahkan dimungkinkan gitu ya, dokter ya. Baik, Prof. Teman-teman untuk di bab asuhan sedang mengejar perbaikan dan segera dan langsung upload, Prof. Langsung upload, Ya. boleh. Saya di Kejar. WA ya, yang sudah Ya, apa baik. jadi mudah saya mengikuti. Prof, yang direkam medik udah bisa. Oke, monggo, silakan. Baik. Silakan Baik, yuk. Prof. Mohon arahan, Prof. Ya. Monggo silakan yuk, kita ke sana yuk, jalan-jalan Ya. yuk. Oh ini di poliklinik ya, Pak Tracker. Halo, ini poliklinik ya? Iya Pak, Prof. Ini poliklinik, betul? Iya Pak, di rekam medis Pak. Oh, bukan yang sekarang ini, saat ini. Anda di mana nih? Di Di poliklinik? poliklinik. Ya, Oh, bagus. Boleh? Saya mampir sebentar. Ke rekam mediknya Pak. Ya, biar siap dulu, kita jalan-jalan ke sini. Ini, anu toh? Oh, trackernya sampai rekam medik ya? Nggak jauh? Iya, iya. Nggak jauh? Ya sudah, Enggak. kita ke. Ini dengan Pak Virus? Saya Multazam Pak.
striker. Pak Murtazam, baik. Baik Pak Murtazam. Nanti kita ke Rekamedik, kemudian nanti ke ruangan, mampir ke poli ya. Satu jalur itu, satu jalur. Satu jalur, Pak. Ya, boleh. Rekamedik udah siap ya, kita ke Rekamedik dulu kalau udah siap. Ya. Kalau siap, kita Rekamedik. masuk ke ini. Ya. Bagus, rumah sakitnya bersih, bagus. Ini Rekamedik ya. Oh, Ya, sebentar. Pak. Ini pintu Rekamedik. Saya mau Nah, lihat benar. pintunya. Tolong, pintunya aksesnya bagaimana? Pengamanannya bagaimana? Pintunya Pengamanan yang kunci biasa atau ada kunci sentuh itu apa namanya digital? kunci biasa, Prof. Kunci biasa ya. Di sana ada yang otomatis. Ah, yang otomatis yang mana? Eh, baik, Prof. Nomor akhir L 24. Oh, pintunya lain ya. Nah, ini ya. Yang ini, Prof. Oh, ya. Kenapa yang satu pintu biasa aja? Ini yang buang dokumennya, Prof. Oh, gitu. Yang satu tadi untuk apa? Ya, Prof. Yang satu tadi yang nggak pakai digital, nggak pakai otomatis, pakai apa? Pendaftarannya, Prof. Oh, pendaftaran. Oke, jadi ruang dokumen diamankan ya. Ya. Oke, kita masuk ke ruang dokumen, Pak. Masuk melalui pintu ruang dokumen, itu pintunya ada tertutup ya. Jadi aksesnya yang bisa masuk orang tertentu aja, betul? Ya. Ya. Ini kepala ruang medik, Ya. kepala MR. Oke, Kepala dengan ibu siapa ya? Rita Hastati. Ibu siapa? Rita Hastati. Bu Rita, ya saya Arif, Bu Rita ya, saya asesor. Baik, Bu Rita, berapa pasukannya di sini? 17, Pak. Berapa? 17. 11 ya. Baik. 17. Oh, 17. Baik. Jadi sudah diamankan pintu masuk ke Rekamedik ya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Sudah, Pak. Sudah diamankan. Yang ini di belakang pintu Ibu itu pintu kamar Ibu kah? Hah? Yang Yang di belakang Ibu kan pintu. Itu masuk kamar mana? Pendaftaran, Bapak. Pendaftaran. Oh, langsung dengan pasien ya. Langsung dengan pasien. Iya, Pak. Itu kunci yang pegang Ibu atau siapa yang pegang kunci tembus ke dokumen, ruang dokumen, penyimpanan dokumen? Untuk dokumen kita memang memang sudah memakai kartu untuk masuknya, Pak. Nah, Pintunya. tapi ini kan tidak pakai kunci biasa itu. Nah, kuncinya yang megang siapa gitu loh. Apakah Ibu saja? Saya pegang, Ibu Pak. saja ya. Ibu saja yang Ya. megang ya. Oke, baik. Jadi akses itu yang punya Ibu saja ya. Iya, Pak. Misalnya aman ya. Iya, Pak. Aman ya, baik. Karena keamanan Rekamedik itu nomor 1 ya. Baik, kita jalan ke dalam ya, Bu. Baik, tolong jalan tracker, kita jalan ke dalam ya. Ini saya melihat tumpuan Rekamediknya, Ibu. Oh, itu pasien sana yang ke dalam. Ke dalam. Ke Ya. dalam, Pak. Ke dalam. Ini. Ya, terus ke dalam, Ibu. Ini almari isinya Rekamedik ya? Iya, Bapak. Oh, tertutup rapat ya. Iya, Pak. Ya, oh, bagus ya. Nah, nanti untuk katakanlah untuk persiapan untuk apa? SIM-RS bagaimana? Yang untuk digital. Untuk rawat jalan saja dulu, Pak, karena persiapannya untuk insya Allah untuk rawat inap itu dimulai di tanggal 1 bulan 8 insya Allah. Agustus kan? Iya kan? Siap. 1 Agustus itu sudah rawat inap. Sekarang masih Iya. rawat jalan ya. Iya. Nah, boleh. Saya mau lihat pengarsipan rawat jalan. Mana Ibu? Yang Iya. rawat jalan. Rawat jalan Rawat bagaimana? Coba. Ibu. Sebetulnya nih, Pak, ini yang rekam medis kita tergabung, Pak, antara rawat jalan dan rawat inap, Pak. Lalu? Heeh. Ya, lalu. Iya. Nomornya terminal digital, Pak, nomor terakhir, akhir. Ya. Ya. Nomor registrasinya kan beda ya, antara jalan rawat inap atau bagaimana? Apa jadi satu kan? Kita jadinya satu nomor, Pak. Oh, satu nomor, ya. Gabungan antara rawat jalan dan rawat inap, Pak. Jadi satu pasien satu nomor, karena Ya, Pak. mungkin juga dia mungkin masuk rawat inap ya setelah rawat jalan ya, satu nomor ya. Iya, Pak. Iya, betul.
Berarti nanti untuk anunya kan masalahnya bagaimana? Kan satu sudah mulai apa namanya untuk Sudah mulai 9S dan satunya kan belum ya? Gimana itu? Rawat jalan selama ini juga tidak memakai berkas lagi untuk rawat jalannya. Hmm. Jadi ini hanya tinggal rawat inapnya saja, Pak. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Baik. Ibu, untuk status rawat yang ada itu berapa tahun Ibu musnahkan? Kalau untuk rawat inap 5 tahun, rawat jalan 5 tahun. Jadi keseluruhannya 10 tahun, Pak. 10 tahun. Oke, baik. Tapi nanti dengan Cimeres Saat akan ini belum lebih dilakukan pemusnahan. akan lebih mudah lagi ya. Oke. Ya. Baik, Ibu. Jadi terima kasih, Bu, ya. Jadi nanti Baik. mudah-mudahan 1 Bapak, Agustus terima sudah kasih, Bapak. jalan semua ya, Bu ya. Dengan Baik, rawat Bapak, terima kasih. inap ya dan jalan semua. Ya, Bapak. Baik. Terima kasih. Ye, terima kasih Ibu. Selamat Ya, siang. sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Ye, baik. Oh, silakan. Baik, saya mau jalan ke Poli. Tadi saya lihat dekat dengan Poli ya. Boleh. Baik, Prof. Ya, silakan trackernya. Saya sambil menyalami Pak Direktur. Selamat sore, Pak Direktur. Oke, baik-baik. Iya, ya. Dengan staf semuanya ya. Selamat Baik. sore, Prof. Saya di samping. Ya, iya. Iya. Baik. Oh, iya, baik. Dekat dengan- Kami tim pendukung samping kiri, samping kanan. Oh iya, Yang sip, di sip. depan. Pokoknya sip semua deh. Baik. Siap, siap, Prof. Polinya bersih. Saya pengen lihat polinya, Siap. Pak Direktur ya. Izin ya. Mau lihat. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Izin saya jalan-jalan dulu. Ini dengan trackernya siapa ini? Bersih, polinya luar biasa. Baik. Saya mau ruang tunggu pasien ya. Ruang tunggu pasien tolong diantar ke ruang Baik, tunggu Prof. pasien. Ya. Izin, Prof. Ya, monggo, silakan. Kita Ini sekarang mana? di Poli Neuro, Prof. Polineuro ya. Oke. Polineuro. Ruang tunggunya di mana? Poli Neuro, Prof. Ya, Polineuro kan. Ruang tunggunya di mana? Ada depannya ada kursi ruang tunggu gitu maksud saya. Ya ini Polineuro ya. Ye, dan masuk ke dalam kan. Sebelum masuk ke dalam kan ada ruang tunggu di luar. Ada? Ada, Prof. Ah, masa itu. Ye, ada ya. Oke, ini umum ya. Semuanya di situ. Oh ya, Ya. bersih, bersih. Ya. Masih ada pasien di situ? Sampai jam Masih ada. berapa pelayanan? Kita pelayanannya sampai jam 4, Prof. Jam 4 sore? Mau. Iya. Tapi Sabtu libur Pak ya? Sabtu Minggu libur, Prof. Ya, Sabtu Minggu libur lah Pak ya. Sabtu libur ya. Jadi 5 hari kerja. Oh, sampai Iya. jam 4 sore. Alhamdulillah. Ini dengan Bapak? Ya, Prof, izin. Dengan Bapak? Nama Bapak Saya siapa? Said Muhammad, Prof. Pak Muhammad? Ya, Said Muhammad. Oh, Pak Said Muhammad itu Kepala Poliklinik. Bukan, saya dari bagian tata usaha, Prof. Oh ya, oke, baik. Sampingnya tracker, Prof. Oh, tracker, ya. Mendampingi tracker. Kepala Ya, Poliklinik, ada kalau Kepala Polikliniknya? Boleh, Prof. Mana ada Kepala Poliklinik, Pak? Dr. Emi, Prof. Dr. Emi, Ketua Akreditasinya. Kepala Poliklinik Remi ya. Oh, yang komandannya beliau ya, Kepala Poliklinik ya. Mohon Oh, izin, iya. Prof. Kami kepala instalasi di situ ada nanti 5 unit, masing-masing ada unit di situ, Prof. Ya. Oke, Ya, baik, baik, Prof. baik. Ini TV untuk apa, Bu? Emi, Dr. Emi ya. TV-nya TV atau apa? Televisi itu untuk informasi pasien atau Untuk seputar informasi dan juga untuk panggilan pasien, panggilan Prof. ya. Oh, bagus ini. Oh, ini kok banyak banget saya di situ. Foto ya. Apa yang di televisi kok banyak ya? Di layar ya? Rekaman atau sekarang itu? Nah, ini rekaman atau yang kondisi sekarang, Dokter Emi? Rekaman, Oh, Prof. rekaman ya. Oke. Jadi kalau panggilan di situ keluar nomornya ya, masuk ke poli mana gitu ya?
Ya. Bagus. Baik, baik. Nggih. Dokter Emi, itu di poliklinik ada tempat informasi untuk pasien nggak? Ada di depan. Di depan, ya? depan di nurse station itu, Prof. Oh, di situ. Bisa diarah. Ya, tempat yang disorot itu, Prof. Iya. Oh, ini yang belok bengkok. Nah, ini ya. Ini Iya. petugasnya di situ dari Rekamedik atau dari mana? Atau khusus Khusus itu, Prof, untuk informasi? CS-nya customer service dari itu ini untuk Oh, poliklinik. gitu. Oh, iya, iya. Yang tadi kalau pasien mau masuk informasi masalah biaya, masalah yang lain-lain itu di sini atau di mana? Kan perlu dijelaskan untuk biayanya berapa, kelas berapa yang ada, kan gitu kan? Ya kan? Betul ya? Di sini kan? Di tempat ibu ini? Ya. Di sini juga bisa, kemudian ada di belakang juga, Prof, nurse station satu lagi di belakang. Maju. Tolong tracker, saya bisa melihat. Ya. Nah, iya. Oh, gitu. Nah, Oh, yang pojok itu, Ibu? Yang pojok itu, Bu, ya, untuk informasi ya. Ini ya. Ya, yang coklat itu, Dok. Oh, iya, 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 ini bagus ya. Jadi informasi untuk pasien yang mau masuk, ya. Kan ada general concern ya, dimaksud di situ. iya, iya. Betul. Di rekam medis juga. Juga. Tapi kan memang kalau tadi waktu Mermik itu yang di depan petugas rekamedik ya, tidak harus ya. Yang di situ khusus memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasien, karena di situ ruang tunggunya, Prof. Oh gitu. Ada juga daftar untuk apa namanya, untuk ruangan-ruangan yang kosong juga ada di situ ya. Ada kan? Jadi pasien mau masuk ruang mana itu kan ada ya, Bu Emi Iya, ya. Prof. Ada Iya, ya. betul, Prof. Betul, Prof. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih. Saya pengen jalan ke ruangan, Dr. Emi. Izin ya. Ruangan yang dekat aja lah, monggo yang dekat mana gitu ya. Ya, ke Anggrek, saya siap Anggrek, coba buka bukannya. Yang dekat ruang apa? Ya, sudah disiapkan situ, Oh, baik. sedang Yang dihubungkan dekat aja ke ya. ruang anggrek. Ya. Baik, oh, ruang anggrek ya. Ruang anggrek itu ruang apa, Dr. Emi? Ruang rawat wanita, Prof. Oh, ruang wanita. Oke, baik. Ya. Ada ruang rawat anak? Ada nggak? Rumah sakit. Ada, Prof. Oh, ada juga ruang rawat anak ya. Oh, iya, baik. Baik, kita ke ruang rawat wanita dulu ya. Nanti lihat ruang rawat anak. Baik. Anggrek ruang rawat dewasa, perempuan dewasa. Ini Pak Basri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Jih. Baik, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum, Prof. Jih, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Dr. Basri Anggrek, Trekker. Ya, saya mendengarkan. Jih, saya mendengarkan. Ya, dengan Ibu siapa? Kurang jelas suaranya. Menyampaikan, saya perawat Ica. Sekarang kita Saya pin aja ya, kelihatan pin. Pin. Tidak besar. Kurang jelas audionya. Bisa diperbaiki ya. Dan gambarnya agak kabur ini. Ya, diperbaiki dulu ya dengan Ibu siapa tadi, kurang jelas ya namanya. Ya, jelas.
Kurang jelas, suaranya kurang jelas Ibu. Assalamualaikum Prof. Ya, Saya baik. perawat Ica. Ye. Saya perawat Ica. Prof. Bu Ica, ya Bu Ica, selamat sore Bu Ica, ye. Sari Bu Ica ya. Sekarang jelas Bu Ica. Ye. Silakan Bu Ica. Bu Ica di ruang anggrek ini ya. Ya, ruang anggrek Prof. Kepala ruang Izin anggrek. perkenalkan ruang anggrek. Ya, monggo, silakan. Ya. Staf-stafnya nih di belakang Ibu, staf-stafnya ya. Coba boleh saya ingin kenalan juga. Ini tiga. Ya, silakan Ibu. Ini adalah ruang Prof. Ini adalah ruang rawat. Nah, ruangan rawat intermediate di mana soalnya Pak, kita mempunyai SDM atau staf perawat sejumlah 14 orang Prof. Oh ya, 3 shift itu ya. 3 shift kan? 14 orang 3 shift ya. Oke, lalu baik, silakan diteruskan Bu Ica. Iya. Ruangan ini merawat pasien dengan jenis kelamin wanita, Prof. Ya, terus? Ya, Ibu langsung teruskan aja, saya mendengarkan. Prof, izin. Wow, saya nggak dengar lagi. Video. Ruangan ini merawat pasien dengan kondisi tenang, sudah bisa diarahkan dan direncanakan pulang. Oh, gitu. Jadi, ruang perawatan sebelum dipulangkan ya? Betul ya? Iya. Istilahnya, betul. Hari ini kita merawat pasien dengan pasien. Ya. Berapa orang yang dirawat, Ibu? Pasien hari ini, Prof. Kemudian ruang anggrek ini adalah terdiri dari 3 kelas. Ya. Oh, anggrek 3 Kelas kelas ya. 1 itu terdiri dari 2. Ya. Ayo, apa lagi? Yuk. Terus apa Ibu? Bisa saya ulangi, Prof? Bisa saya ulangi, Prof? Audionya kurang jelas nih, Pak IT. Izin, Prof, bisa saya ulangi? Sekarang mulai tidak jelas. Silakan Bu Ica, monggo diulang Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Ya, Bu Ica, silakan bisa diulang, monggo. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih, Prof. Ruang anggrek itu terdiri dari 3 kelas. Ya. Kelas pertama itu terdiri dari 2 tempat tidur. Oh ya. Kelas 2 terdiri dari 3 tempat tidur. Kelas 3 terdiri dari 8 tempat tidur. Oh, semua 13 tempat tidur ya. Oke. Perbedaannya dengan itu? hari ini kelas 1 itu ada 2 pasien, kelas 3 itu ada 8 pasien yang dirawat hari ini, Prof. Oh, ya. Oke. Yang semuanya subakut ya, siap dipulangkan ya, istilahnya begitu ya, kalau saya nggak salah dengar tadi ya. Yang siap dipulangkan semua, betul? Iya, Prof. Nunggu keluarga menjemput. Atau diantar, kan? Kalau pulang diantar dari rumah sakit ya? Ada ini, Prof, menunggu diantar atau kita sebut dengan sistem dropping. Ada 2 pasien yang direncanakan akan di-dropping. Dropping itu? Selebihnya kita sudah hubungi keluarga, mereka akan dijemput. Oh gitu. Dropping itu diantar ya? Iya, diantar ke rumah begitu ya? Dropping, iya betul. Istilahnya kan khusus ya untuk rumah Ya, sakit. betul, Prof. Oh, itu alhamdulillah. Diantar. Ya. Diantar. Bu Ica, saya izin masuk ke ruang anggrek, boleh Bu Ica? Saya pengen lihat di ruangannya ya. Baik, mana meja nurse-nya? Ini meja nurse-nya ya. Baik. Audionya tolong dibantu Pak IT.
Audionya tolong dibantu ya, nggak kedengaran. Ini Bu Ica di mana? Masuk di kelas 1 kah? Banyak meja, kasih lihat informasi ini meja. Oh, kalau nggak ruangan silakan kasih tahu. Audio kurang jelas. Saya ya, pen. Ya. Itu contoh pasien untuk Ya. Ini jangan dengar. Ya boleh saya anamnesis pasien. Baik, itu aja ya. Ibu dengan Ari ini Pak ya, Ibu ya. Saya ini dengan siapa, Ibu siapa ini pasiennya tolong. Mawar. Oh, Bu Mawar ya, Mawar kalau saya nggak salah dengar. Dengan Ibu Mawar ya, betul ya? Iya Ibu. Waalaikumsalam. Yes. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya Ari Ibu. Ini dengan siapa? Itu bisa bahasa Inggris, Prof. Boleh dites bahasa Inggris. Oh iya. Oh, guru bahasa Inggris. Oh iya. Oke, Bu. Yeah. Okay. Please speak English is okay, Bu. Please. My name is Your name is? Okay. Aduh, audionya agak susah ya. Oke, Ibu. What is your name, Ibu? Ya, sama. Ya, Bu. Siapa tadi? What's your name? What's your name, Bu? My name is Mawar. Oh, agak susah audionya ya. Tolong IT bisa dibantu audionya. Oke, Bu Ica, cukup Bu Ica. Sudah pasiennya. Cukup yang itu pasiennya diambil mic-nya, kasihan biar aja. Cukup ya. Baik Ibu, istirahat Ibu ya, kasihan Ibu. Ibu istirahat ya, silakan. Jadi tadi ada 2 pasien ya di kelas 1 ya? Ya, ada di kelas 1. Oke. 2 pasien 1. Sudah persiapan pulang, kapan di drop, kapan dipulangkan, diantar atau diambil rencana itu? Ibu tadi? Ya Bu Ica tadi belum terjawab. Yang tadi kapan dipulangkan? Ibu tadi. Ini di jalan. Pasien itu akan ketika sudah ada ACC dari dokter. Oh, itu ya. Baik. Ini yang 8 kamar ya, 8 bed ya. 8 bed. Oh ya, ini 4, Prof. Di sebelah ada 4. Oh, gitu. Jadi 8. Kelas 3A dan 3B. Oh, Abu nggak ada scarem ya? Tadi yang di tempatnya Ibu tadi nggak ada scarem juga ya? Yang memisahkan pasien dengan pasien yang lain ada Oh, scarem. ada itu. Skat ruang, Prof. Sekat pasien ada, bukan sekat ruang, sekat pasien antar tempat tidur itu ada. Kita nggak pakai scarem antar Oh, tempat tidur. Karena rumah sakit khusus ya? Prof, nggak ada, Prof. Iya. Rumah khusus untuk pengawasan mungkin ya, Dokter David ya? Ya, untuk dapat pengawasan semua harus nampak. Ya, betul. Ya, situasinya kan berbeda dengan rumah sakit umum ya. Mas tanyakan tadi, nggak ada, memang tidak dipasang ya sesuai SPO-nya ya, Dokter David ya. Iya, benar, Prof. Oke, baik. Itu di ruang yang 4 orang itu kamar mandi di mana, Ibu? Kalau mandi, Prof. Ya, ada kamar di mandinya sebelahnya kamar mandi, Prof. Untuk semuanya ya. Boleh kita ngintip kamar mandinya kosong kan? Ya, kosong ya kamar mandinya. Kosong ya. Oke. Ini kamar mandi, Prof. Oke. Kalau pasien sudah mandiri ya, mandiri bisa diperpanjang mandi sendiri boleh ya. Iya. Bisa mandiri, bisa mandi sendiri. Ya, itu aman ya. Tapi kalau pasien situ tiba-tiba ada kegawatan gimana di kamar mandi? Ada belnya di situ, Ibu? Di kamar mandi ada belnya? Apa, Prof? Ada apa, Prof? Ada apa? Bel memanggil perawat kada Bel memanggil perawat. Belum ada, Prof. Belum ada, Prof. Oh, belum ya. Karena kemungkinan terjadi kegawatan di kamar mandi kan mungkin saja ya. Iya. Insya Allah, Prof, nanti kita lengkapkan. Monggo, silakan.
Dan itu posisinya jongkok ya, mungkin memang untuk dari segi ergonomi sih bagus saja ya, tapi mungkin dari keamanan pasien barangkali perlu dipertimbangkan juga. Oke. Kemudian ada pegangan juga barangkali ya. Ada pegangan nggak? Pegangan ya. Belum ada, Prof. Oh ya ini, maksudnya kan untuk ya barangkali lah. Masalah pasti mudah-mudah seumur saya ini risiko jatuh juga. Oh ya, pasiennya sekitar yang minggu ini dirawat sekitar usia 35 sampai 45 tahun. Rata-rata masih muda-muda. Ini. Tapi nggak ada yang pernah stroke juga, Ibu? Ada pasien yang selain stroke? Belum ada, Prof. Mudah-mudahan tidak ada ya. Untuk dirawat di sini belum ada untuk bulan ini. Oke, baik. Karena ini juga ruangan yang sudah kondisi bagus ya. Jadi mudah-mudahan aman-aman aja ya, nggak ada mungkin sistem keamanannya juga akan lebih longgar. Nah, aman-aman aja mudah-mudahan. Tapi tetap bahwa kita perlu pengawasan. Untuk pasien bagaimana Ibu? Itu kalau masuk di situ itu ada penjelasan dari perawat, nurse di situ untuk kan pasien sudah mulai bagus ya, bisa sholat sendiri segala. Di situ ada ruang di mana Ibu? Musola ada? Untuk sholat biasanya di ruang tengah saja, Prof. Oh, ruang tengah ya. Ada ruang tengah. Oh, untuk sholat ya. Jadi memang diberitahu ke pasien ya, bahwa sholat di tempat itu gitu ya. Jadi kan dia nggak bingung. Ada disediakan sajadah, Prof. Ada, bagus. Kita kan biasanya pasien yang sampai di antre ini kita lakukan operan, baik itu dari ruangan akut atau dari ruangan tenang seperti teratai. Kita melakukan biasanya serah terima dengan metode SBAR. Kemudian setelah itu kita kaji ulang pasiennya. Setelah kita kaji ulang, kita berikan intervensi atau aturan yang ada di ruangan tenang ini. Kemudian kita mempunyai aktivitas dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Aktivitas itu salah satunya ada sholat berjamaah, Prof. Oh, sholat jamaah. Iya. Ini bagus ya. Sholat berjamaah nanti asar insya Allah sholat berjamaah biasanya profesiennya. Oh gitu, baik. Waktu memberikan itu namanya intervensi ya Pak, penjelasan ya, penjelasan. Apalagi selain itu, apalagi selain intervensi, apalagi Bu? Apa Prof? Apalagi selain penjelasan itu. Kalau pasien masuk, kan dia belum ruangannya kayak apa gitu ya. Ibu kan harus memberi penjelasan tadi masalah sholat. Apalagi? Kamar mandi mungkin. Apalagi Bu? Oh iya, orientasi ruangan, Prof. Biasanya dia berada di kelas ini, gitu kan? Dengan bed keberapa, gitu. Kita selalu jelaskan, Prof. Oke. Apalagi? Masa kalau ada gempa atau keadaan bahaya, apa itu jelaskan juga kira-kira ya? Ada bencana biasanya, itu bencana itu kita berikan pada hari esoknya, Dok. Oh, nunggu 1 hari. Ketika kita menjalani penkes di ruangan ini, edukasi apapun kita berikan di kegiatan esoknya. Hari pertama dia di sini itu istilahnya orientasi dulu, Prof. Oh, orientasi kan sambil diberi penjelasan, bukan? Nah, orientasi kan langsung diberi penjelasan kan? Masa datang langsung diberi penjelasan. Tadi kondisi ruangan, kamar mandi di mana, sholat di mana, ya. Terus satu lagi, kalau ada kejadian kegawatan bagaimana, masuk kejadian alam ya, misalkan gempa atau apa gitu kan, itu kan sejak awal mestinya diberitahu. Bukan apa, nanti kan kalau terjadinya malamnya, kalau nunggu besok, malamnya bagaimana? Misalkan aja kita pikir yang terjelek ya, apakah tidak sekalian memberitahunya ke pasien? Itu maksud saya. Asal lengkap aja, beritanya lengkap gitu ya, mudah diterima lah mudah-mudahan. Saya kira bagus-bagus semua kok ya, komunikatif semua, nyambung semua saya kira ya. Jadi mungkin langsung diberitahu kalau terjadi kegawatan, gempa atau apa, kemana arahnya, kebakaran, kemana arahnya. Ada petunjuknya juga Ibu?
Boleh? Petunjuk ada Prof. Seperti Tracker tolong diberitahu, tolong petunjuknya ada. Kalau ada gempa, arahnya kemana? Ada panahnya ada, Ibu? Tanda panah. Oh ya betul, ya betul ya. Itu arahnya. nanti kumpulnya di lapangan, Prof. Oh ya, iya. Tapi kan memang harus ada arahnya kemana, kalau kegawatan kan gitu ya. Ya selagi tidak kita harapkan sih, tapi kalau terjadi kan pasien tidak sudah diarahkan begitu ya, jadi tidak bingung begitu ya. Baik, itu langsung keluar ya Bu ya, ketemu di lapangan. Ya, langsung ke titik kumpul, Prof. Itu ada itu Titik kumpul gambarnya, itu. Prof. Silakan Prof lihat. Ya, ya kelihatan di lapangan. Oh bagus. Nanti bersih. pasien-pasien itu akan kita arahkan ke sini. Ini bagus, ini bagus. Ini. Nah, ini sudah ada, Prof. Oh iya, oke, titik kumpul itu ya. Ya itu maksud saya. Ini bagus. Baik, bagus. Nggak jauh dari ruangan Ibu ya? Tidak jauh dari ruangan anggrek ya Bu ya? Nggak jauh ya? Nah, ini ada beberapa ruangan sini, Prof. Ada 4 ruangan. Nah, makanya kan tidak jauh ya, jadi cepet aja di situ. Enggak, semua Aman, berdekatan. ya. Aman, bagus, bagus Ibu, bagus. Ini bagus. Jadi memang harus semuanya siap lah ya. Ibu, ada anu juga apa namanya? Pemadam api ringan, apa ada Ibu di situ? Di Ada tempat di ruangan, Prof. ada, coba Ibu tunjukkan aparnya Ibu. Kembali ke ruangan nggak apa ya Bu? Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Saya juga ngantuk sih, biar ngomong-ngomong biar nggak ngantuk ini. Oke, mana aparnya Ibu? Ini, Prof. Ini bagus aparnya. Siap pakai Ibu? Siap pakai itu? Ibu ada kunci atau apa Ibu? Di situ apa? Ada kunci atau enggak? Atau pembukanya mudah? Ibu siap ya? Atau bisa semua orang bisa buka atau kalau emergency tahu tempatnya emergency. Ibu, aparnya siap pakai boleh saya ditunjukkan? Siap pakai kan Ibu itu? Aparnya siap pakai ya? Siap ya, siap pakai ya Bu ya. Ada Ibu bisa mic-nya dibantu teman yang lain. Mic-nya dibantu Ibu biar menjelaskan untuk pemakaiannya Ibu. Tolong di fokus itu apa labelnya ya? Labelnya boleh saya lihat sedikit Ibu labelnya. Bisa kurang jelas Bapak? Bisa kurang jelas. Didekatkan lagi di kamera. Oh, enggak jelas ya. Oke, Ibu baca aja deh. Ibu baca silakan. Saya nggak lihat Ibu. Mata tua ini. Ibu aja membacakan deh. Tolong Ibu. Itu tolong bacakan Ibu. Dibacain enggak? Ya, Silakan. Prof. Ini nama objek pemeriksaan rumah sakit jiwa. Diperiksa pada tanggal 22 Juli 2024. Berlaku sampai tanggal 22 Juli 2024. Berlaku sampai tanggal 22 Juli. Anu pelan-pelan. Berlaku sampai dengan kapan Ibu? 22 Juli 2024. Juli tanggal berapa berlakunya? Yo. Ya, berapa Bu? Ayo. Nggak kedengaran audionya. IT, tolong dibantu. Nggak dengar aku. 22 Juli. 22 Juli. 2024, bukan? Ya, coba ditayangkan aja. Coba, saya pengen lihat. Nggak kelihatan ya. Coba disorot bisa kan? IT. Tracker, tolong dilihat kan? Ya. Ya itu. 20 Juli 2025 ya. Pak, agak dekat lagi Pak. Ya. 27 atau 24 itu. 20. Ayo jangan goyang-goyang. Oh, 24 juga, ayo. Kan sudah ini 31 Juli ini. Ya kan? Prof,
semua sudah diisi Juni 2024 berlaku ke Juni 2025 setahun. Oh ya, oke, terima kasih infonya Pak Direktur. Nggak kelihatan dari sini Pak Direktur. Bukan apa, memang kan ini kan untuk pengamanan ya. Jadi perlu safety semuanya. Bu Ica bisa lah menggunakan itu apa? Bisa. Ayo, bisa kan? Bisa, ya sudah. Sudah biasa ya, sudah bisa ya, sudah pernah dilatih kan, Bu Ica? Sudah belum? Belum apa belum? Ya, Prof. Ya, bisa Sudah. ya? Oh, Sudah. mantap. Oke, baik-baik. Ada CCTV nggak, Pak Direktur, di ruangan? Ada, Prof, CCTV. Ada. Oh, bagus. CCTV. Kita punya 6 CCTV, Prof. Oh, bagus. Oke, CCTV ya. Semua Oke. ruangan, ruang rawat, di luar ruang rawat, di belakang semua dilengkapi dengan CCTV, Prof. Bagus. Sentralnya di mana, Pak Direktur? Sentralnya ada, Prof, silakan. Sentralnya semua di SIMRS, pusat SIMRS. Ah, Jadi SIMRS. IT yang kendali semua, Prof. Oke, baik-baik. Jadi alhamdulillah. Sentralnya layarnya ini di sini, Prof. bukan sentral, ini kan di ruangan Ibu itu, yang sentral yang mengawasi ke semuanya. Jadi SIMRS ya, oke bagus. Itu Ibu bisa bisa lihat di ruangan Ibu itu ya, bisa ya. Semua pasien bisa Ibu lihat ya. Iya, bisa. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, yang di ruang Ibu bisa lihat. Di ruang lain kan yang bisa melihat kan dari sentralnya begitu ya. Jadi memang untuk pengawasan keselamatan pasien itu kan perlu itu monitor ya. Alhamdulillah dari CCTV segala. Untuk kebakaran sudah ada Pak Direktur, apa namanya, air yang muncul dari atas itu. Oh ini. Ya, kebetulan ruang rawat kita, Prof, rata-rata 1 lantai, maksimal 2 lantai. Jadi kita hanya menyediakan untuk apar saja, karena nggak perlu. Oh ya, baik-baik ya. Nggak apa, mungkin nanti kan program berikutnya kan cukup mahal juga ya. Itu ya. Jadi kalau ada kebakaran Mas ya kan selalu ada pemikiran, kemungkinan. Memang agak jauh sih, tapi kan namanya musibah kan kapan bisa terjadi ya. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Bu Ica. Wah, luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih arahannya. Terima kasih informasinya. Oke, baik, Bu Ica. Ini ibu-ibu semua. Oke, selamat sore Bu sekalian ya. Belum Ya, pulang selamat sore, Bu Ica? Prof. Sampai jam berapa tugasnya? Ya, kita reguler pulang 16.45, Prof. Oh, 16.45. Ya, hampir jam 5 sore. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima Iya, kasih, Prof. saya ingin jalan-jalan lagi kalau gitu. Ya, Baik, Prof. Dokter Emi, Ya, itu baik, kan Prof. tadi kan kita ke ruangan yang apa istilahnya? Kalau saya nggak salah, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam, Mbak dan Mbak Ica. Bu Ica. Oke, terima kasih. Kembali ke Dokter Emi itu. Mungkin ke ruang satu lagi, Prof, Mawar, yang pasiennya lebih kurang ini, masih di atas. Itu maksud saya. Saya mau melihat pasien yang mungkin perlu ada pengawasan khusus. Baik. Mawar ya. Ya, iya. Nama yang dipilih bunga-bungaan, Pak Direktur. Nama ruangan bunga semua ya. Iya, betul, Prof. Jadi nama ruangan, nama bunga. Bunga semua ya. Baik. Bunga desa nggak ada ya? Bunga desa. Ada ya. Ada yang duduk. Baik, Prof, mohon izin untuk sedang dipersiapkan. Oke, baik. Bunga mawar. Mawar itu untuk pasien apa, Bu Emi? Pasien apa? Ini kepala ruangannya bukan? Bukan ya, maaf. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ruang mawar ini ruang dewasa subakut, Prof. Oh ya, subakut itu artinya sudah melewati masa-masa akut ya? Iya. Setelah 10 hari di ruang akut maksimal, kemudian dipindahkan ke ruang subakut. Akut. Kalau tadi ruang anggrek itu ruang apa namanya? Pemulihan. Iya, ruang pemulihan di ruang anggrek itu kita tinggal menunggu dijemput oleh keluarga ataupun di dropping. Di dropping. Iya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke ruang subakut ya. Iya.
di mana kondisinya sudah lebih baik daripada waktu masuk. Iya, Prof. Oke. Jadi bukan akut lagi. Waktu Iya, masuk Prof. akut ya. Jadi Iya. subakut. Jadi kalau saya tidak keliru, karena memang bidannya bukan jiwa, jadi pasien akut, kemudian kalau baik membaik ke subakut, kalau membaik lagi masuk ke Pulang. apa namanya, Persiapan pulang, persiapan maintenance. pulang ya, maintenance. Oke, baik. Baik, menarik karena Terima kasih, Prof. saya menarik karena bukan bidang saya, jadi saya sangat menarik ini, ya sangat tertarik ini. Baik, ini ruangan subakut mawar ya. Baik, bisa ketemu dengan kepala ruangannya. Ini Bu kepala ruangan ya. Selamat datang, Bapak. Saya Kartini dari ruang menengah. Selamat datang. Oke, Ibu kalau ada HP tolong dimatikan ya. Suaranya bergaung. Di dekat situ nggak ada HP, nggak ada Ibu ya, dimatikan dulu HP-nya. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Saya Ari Ibu, surveyor. Ibu dengan Ibu siapa? Bapak, nama saya Nesdian Erenester sebagai Ketua Tim Mawar saat ini. Oke, baik. Saya pindah ke PIN ya. PIN ya. Nah, agak besar ini, baik. Jadi Ibu, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Dian, Bapak. Nah, itu ada gaungnya ya, ada apa? Gemanya ya. Sehingga agak susah yang ada HP di sebelah situ tolong dimatikan supaya tidak bergema suaranya. Baik, Ibu, berapa tempat tidur di ruang mawar, Ibu? Di Gimana ruang Bapak? mawar? Kedengar. Di ruang mawar ada berapa tempat tidur, Ibu? Di ruang 30 kapasitasnya, Bapak. Baik, 30 ya. Ibu, berapa orang staf di situ? Staf perawat berapa orang? 16, Bapak. Oh, 16 ya, cukup banyak. Baik, 1 perawat 2 orang pasien ya, sesuai aturan. Baik, kemudian Ibu yang sekarang berapa orang yang dirawat? Pasien untuk saat ini 13 pasien, Pak. Oh, 13 kosong ya, masih 17 kosong. Baik, pasiennya sudah apa namanya? Yang paling lama sudah berapa hari di situ? Yang paling lama karena ini ruangan subakut, Bapak ya. Jadi di sini pasiennya pindahan dari ruang akut. Lama perawatan ada seminggu, Pak. Tidak berapa lama di sini. Nanti kita memindahkan lagi pasiennya berdasarkan DPGP ke ruangan lain, Bapak. Gitu ya. Jadi sudah mulai membaik pasiennya ya, Ibu? Ya, Bapak. Baik. Boleh saya ikut masuk, Ibu? Izin ke ruangan Ibu? Ke ruang Ibu bisa? Boleh, Ibu? Ke ruangan boleh, Pak. Kita masuk ya. Oh ya, Ibu di luar ya. Oh ya, langsung ngadep halaman ya. Wah, enak ya. Wow, tata ruangnya enak ya, Pak Direktur. Udara nyaman ya, Pak Direktur. Ini bangunan baru mulai tahun berapa, Pak Direktur? Ini bangunannya belum lama ya. Bangunan baru ini ya. Bangunannya belum lama ya, kalau saya lihat. Oh, ini bangunannya sudah diperbarui, Bapak. Oh, ya, bangunan masih baru. Ya. Baruan, Pak. Bangunannya setelah tsunami, mungkin sekitar tahun Ya, 2006-2007. Sudah diperbaiki kembali, Pak. Tahun kemarin baru dalam perbaikan. Sudah direhab. Ya, ruangannya bagus. Ini maaf, itu ada beberapa pasien di luar itu pasien atau bukan? Di kiri Ibu itu banyak orang berdiri itu pasien atau bukan? Iya, pasien, Pak. Itu ruangan itu pasien. Oh, gitu. Ya. Jadi mereka ada pagar ya untuk tidak masuk ke sini ya. Ada pagarnya ya. Ya, ada pintu besinya, Prof. Pasien akut itu, Pak. Yang akutkah mereka? Ruang subakut, Bapak. Oh, sudah subakut ya? Subakut, iya. Tidak perlu terapi psikiatrik lagi, obat-obatan? Masih, Bapak. Masih perlu terapi antipsikotiknya, Pak. Oh, gitu ya. Baik. Oke, baik Ibu. Jadi coba Ibu, saya mau ke meja nurse-nya aja, Ibu. Meja nurse station-nya.
Workstation ya. Bawa ke ruangan itu, ke ruangan perawat. Nah, ya, ruang perawat, meja perawatnya. Oh, ini ya. Baik. Ada tulisannya? Baik, Ibu, saya mau melihat status ya, Ibu ya. Kan belum Ya. sebenarnya statusnya belum dong. Oh ya. Baik. Ibu disimpan di mana? Status-statusnya Ibu? Di mana? Status-status disimpan di mana, Ibu? Di mana, Ibu? Tolong ditunjukkan. Ini yang sudah dibuka, yang belum dibuka nyimpannya di mana, Ibu? Status pasien nyimpannya di mana? Ada tempat penyimpanan status? Oh, ini Bapak-bapak kah? Di mana tempat penyimpanan status ada, Ibu? Oh iya. Tertutup rapat ya, Bu ya? Tertutup rapat ya? Dikunci ya? Dikunci ya. Baik, terima kasih. Jadi status disimpan dengan baik, tertutup, terkunci rapat, Ibu ya. Kalau perlu saja diambil begitu. Boleh sekarang yang sudah dikeluarkan ya, Ibu. Boleh saya lihat, Ibu? Boleh dikeluarkan. Tadi sudah yang dikeluarkan itu, boleh saya lihat, Ibu? Tadi ada yang dikeluarkan, tadi kan ada kan? Ya boleh ambil juga, boleh. Baik. Ya, itu dikunci nggak pintunya? Kok nggak dikunci? Ya? Ada kuncinya? Nggak ada. Nah, langsung diputar. Ada kuncinya nggak? Almari Ibu itu, almari status. Ada ya? Oh, ya ada kuncinya. Baik, bagus Ibu, kunci. Oh ya, ini Pak kuncinya. Oh ya, ya kunci. Pegang kuncinya Ibu. Iya, itu nggak boleh keluar-keluar ya. Oke, yang itu boleh saya lihat Ibu dikeluarkan yang sudah dibawa Ibu tadi. Ya. Saya mau lihat CPPT Ibu. CPPT Ibu, CPPT yang sering. Ya, oke Ibu. Ini cukup aja satu toyangan satu CPPT. Ya. Ya. Ya sudah, ya tadi cewek tadi. Nah, CPPT, ya CPPT tadi. Oh, kok dibalik-balik. Ya tadi. Nah, itu yang pegang tangan. Ya sudah cukup. Berhenti, Bu, berhenti. Tolong disorot. Ya, tolong disorot. Ya. Coba ini yang di tangan kiri Ibu itu tolong diperbesar ya. Tangan kiri Ibu diperbesar. CPT ya. Ya, ini sih rapi ya. Ini. Oke, dibuka lagi Bu. Contoh yang lain ada. Contoh yang lain bagus ya. Ini. Oke, bagus Ibu. Tolong ya dibuka lagi. Dibuka lagi. Ya. Baik. Jadi Ibu untuk CPPT memang itu kan tulisan PPA ya. Jadi perlu diperhatikan itu kan ada kolom-kolomnya. Tanggal, jam, profesinya apa ya. Kemudian apa namanya, SOP-nya apa, terus instruksinya apa. Ya. Karena belum SIMRS, jadi memang tulisan harus baik, itu mau tidak mau ya, supaya semua orang bisa baca. Ini yang diupload ada beberapa yang mohon maaf Pak Direktur, mungkin sama kita nulisnya kurang bagus kita ini. Saya juga begitu masalahnya, ya. Jadi saya cerita dengan teman-teman dulu zaman SD kelas 1 itu saya yang merah tulisan halus, tulisan bagus itu merah saya. 5 gitu, paling tinggi 6 itu. Iya, jadi karena memang susah menulis tulisan bagus sampai sekarang. Tapi sekarang karena serbayat jadi nulisnya pelan-pelan. Malu ya, kelihatan nggak jelas gitu. Baik, ini bagus ya Bu. Jadi ya bagus, rapi ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kemudian coba tolong saya melihat hasil labnya Ibu. Jam berapa ini sudah? 3:04 ya. Oke. Baik. Baik, Ibu. Jadi ada hasil lab yang di situ Ibu. Di labnya ada hasil lab di situ. Hasil laboratorium ada. Nempel di status. Hasil lab ada.
hasil ada kan? Kan masuk dalam status pasien kan? Ya memang untuk pasien rumah sakit itu jarang melakukan pemeriksaan lab ya, tapi kalau ada indikasi kan perlu ya. Oh, ditulis kah? Nggak apa-apa. Hasil lab kan blanko biasanya, formulir ya. Formulir ditempel di rekamedik, begitu. Betul Ibu ya? Hasil lab ada nggak Ibu? Kalau nggak ada, ya nggak apa. Memang mungkin tidak diperlukan. Ada toh? Mesti ada ya. Hasil lab apa? Ada ya, baik. Ayo Ibu, ada kan? Nah, di dalam rekam mediknya itu Ibu, kan harus di dalam rekam medik ya. Nah itu form-formnya yang laboratorium kan jadi satu dalam rekam medik begitu ya. Tolong ditunjukkan aja hasil labnya gitu ya. Nah itu ada formulir hasil lab ada tuh, form hasil labnya ada kan? Ada nggak? Ah itu penunjang ada penunjang yang ada hasil lab. Bapak, Itu ini hasil contoh radiologi. ada yang tidak lama, Bapak. Di Apa? perawatan yang sebelumnya. Oh gitu. Ya. Untuk yang saat ini belum ada indikasi untuk cek lab, Pak. Oh begitu. Jadi memang belum Iya. ada hasil Prof, lab. rata-rata pasien kita itu Ya. lab pada saat masuk di UGD. Oh pada masuk Baru aja. diperiksa lagi kalau memang ada indikasi. Indikasi betul. Kan memang khusus ya. Tadi ada apa? Kondisi kritis ya, artinya 6,5. Baik, oke Bu, terima kasih cukup barangkali ya. Oh ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu, selamat sore. Ya. Baik, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Dr. Emi, Baik, Prof. ya ini kita jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 di schedule kita rekomendasi, ini kurang 12 menit lagi. Cepat banget ya waktunya. Beda waktu kita ya, Prof. Iya, maksud saya, aduh, tapi asik jalan-jalan ya. Lihat rumah sakitnya bagus banget, terus seru bersih. Alhamdulillah. Oh, luar biasa rumah sakitnya. Bagus ini ya. Senam, kadang-kadang Wah, kita bagus. teman-teman. Bagus ini Iya, bagus. biasa pagi-pagi. Ya. Nah, ini ada tempat semacam pondok, tempat duduk. Pondok di mana Ibu? Di depan itu. Oh, itu gazebo ya, gazebo. Ya, itu di depan ruang rawat kita sediakan juga pondok, Pak, karena keluarga tidak boleh masuk ke dalam ruang rawat pasien. Oh, iya. Ada kolamnya, dokter? Di situ nggak ada kolam. Kolam bukan kolam renang, kolam ikan maksud saya. Ya, kolam ikan ada di tempat rehabilitasi. Iya. Ya, ini ruang rawat. Iya. Luar biasa, bagus. Ini. Itu juga ada trekking buat lari-lari. Ya, ada trekking untuk jalan pagi. Iya. Karena lagi musim kering, jadi banyak rumput mati. Iya. Biasanya hijau ya. Ya, ini trekkingnya untuk jalan-jalan pagi. Iya. Ya. Wah, seneng banget. Iya. Wah, bersih. Luar biasa. Bagus, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih. Saya sudah waktunya ini. Saya pengen sekali saya jalan-jalan lebih lanjut lagi nih waktunya ya. Baik. Izin saya istirahat dulu sebentar sambil sholat asar. Nanti kita ketemu jam berapa, Dr. Emi? Jam 15 sesuai schedule, Prof. Bisa, Prof. Ya, spasi 10-15 menit ya. Boleh. Kalau sudah selesai masuk, kalau belum ya terpaksa mundur sedikit, nggak apa ya. Boleh, nggak apa-apa, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Saya izin. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kita langsung kembali ke aula ya nanti. Baik. Ya, baik, Prof. Terima kasih semua tim yang sudah bekerja. Terima kasih.
Bapak Ibu yang di belakang, yang di luar, silakan bergabung. Oh ya, belum balik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, atau semangat pagi semuanya. Ya. Baik, terima kasih sudah kumpul semua ini, teman-teman Bapak Direktur, beserta staf semuanya sudah bisa berhadir. Baik, saya akan menyampaikan hasil verifikasi yang saya laksanakan pada pagi sampai sore tadi. Dan alhamdulillah saya sempat jalan-jalan ke rumah sakit. Wah, ini kalau nggak ingat waktu, saya sampai sore tadi. Luar biasa rumah sakitnya. Baik, selamat sekali lagi. Ya. Baik, jadi saya menyampaikan verifikasi untuk apa namanya, untuk apa yang saya dapatkan pada pagi sampai siang hari ini. Dan izin saya share screen ya. Baik. Ini ya. Oke. Ya. Belum kelihatan ya, memang belum. Baik. Kita mulai aja. Ya. Jadi yang kami sampaikan ini pemantauan evaluasi dan mutu rumah sakit Pasegrasi. Saya mendapat tugas kelompok berfokus pada pasien. Ya. Baik. Nah, ini saya sangat terkesan dengan himne yang kemarin ya, luar biasa. Ini Dokter Emi kalau boleh saya dikirimi ya videonya ya. Iya, nah, ini hanya saya aja apa namanya screenshot aja. Jadi mungkin nanti saya bisa tolong bikin videonya. Baik, sebelum saya mulai mungkin baca pantun dulu ya Pak Direktur, izin. Ya, kedengaran suara saya Pak Direktur, kedengaran ya. Baik. Ya. Dari Banda Aceh menuju Sligi. Berangkat sore, nyampe-nya malam. Ya, kan? Iya, Banda Aceh ke Sligi kan cukup jauh ya, 100 kilo lebih. Baik. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan salam. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kurang dengaran ya. Baik, saya nyambung lagi nih, satu lagi bonus ya. Ke kebun belakang rumah memetik tomat. Dibuat jus dicampur dengan mangga, enak rasanya. Cakep. Yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah dimudahkan rezekinya. Cakep. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung berikutnya. Jadi ini, ya, ini kan perjalanan akreditasi ya, persiapan, pilihan, dan verifikasi. Dan ini lengkapnya kan seperti ini ya. Dan di mana untuk rumah sakit jiwa Aceh yang luar biasa ini, dia sudah sampai di sini ya. Jadi sudah sampai verifikasi di mana pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelan rumah sakit secara berkala. Jadi sudah ini akan ada lagi untuk berikutnya, begitu ya. Baik, kemudian berikutnya adalah ini ya, tentunya apresiasi ya. Apresiasi tentunya dukungan komitmen yang sangat tinggi dari pemilik, Dinkes, direktur yang visioner untuk pengembangan rumah sakit. Luar biasa. Kemarin dari pemilik diwakili oleh Dewas yang hadir, Dinkes tentunya diwakili oleh sekretaris kemarin untuk pembukaan ya. Kemudian saya lihat juga hubungan pemilik, direktur, dan staf manajemen, staf klinis, serta seluruh karyawan rumah sakit sangat baik. Ini saya bisa lihat dari sana ya. Kemudian juga rumah sakit jiwa Aceh sudah cukup lama ya. 1920 ya, kalau nggak salah kemarin Pak Direktur ya. Benar, Prof. Dan rumah sakit mempunyai nilai budaya yang keselamatan yang sangat kuat. Jadi saya sudah sempat jalan-jalan sampai lupa kalau waktunya sudah sore ya. Dan motivasi semangat tinggi dari para dokter, para medis dan sivitas Australia lainnya untuk meningkatkan mutu rumah sakit melalui pelaksanaan akreditasi KARS ini luar biasa. Tentunya tidak ada kata lain, tidak ada yang lain selain ini, Pak Salen ya. Ya,
selamat untuk semuanya ini ya, luar biasa. Ini acungan 2 jempol ini untuk Rumah Sakit Jiwa Aceh. Nah, berikutnya Pokja ini tadi sempat saya foto luar biasa ya. Jadi ini ya tadi sempat mudah-mudahan ada kelihatan semuanya luar biasa ya. Jadi sempat diskusi cukup lama ya. Jadi banyak yang beberapa mungkin ada yang kurang, tapi keseluruhan baik ya. Dan tentunya dari kesemuanya itu ada ini Man of the Month ya. Siapa gerangan ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Siapa gerangan Man of the Month kita? Karena saya yakin bahwa verifikasi meskipun maaf ya berbeda dengan akreditasi tapi tetap memerlukan waktu ya. Dan saya pikir waktu 1 bulan itu mungkin kurang lebih lah ya untuk persiapan verifikasi yang tentunya sebelumnya sudah dilaksanakan. Siapa dia? Ya, Man of the Man kita dari sini. Ya, ini ya tepuk tangan untuk Bapak Direktur ini ya. Man of the Man kita. Suara saya kedengaran? Maaf, suara saya kedengaran? Wow. Luar biasa, Prof. Kedengaran ya, baik-baik. Oh, alhamdulillah kedengaran. Jadi saya pengen dengar tepuk tangan yang baik. Kemudian selain manajemen tentunya ada Women of the Mind. Siapa dia, gitu ya? Siapa dia? Ini dia salah satunya mulai dari ini. Ya, siapa tahu? Ya, tentunya Dr. Emi ya, luar biasa. Akreditasinya luar biasa. Dan satu lagi karena ini Women, jadi ada 2. Yang satu adalah Dr. Humaira. Selamat semuanya, luar biasa ini. Ya, jadi dan tentunya mewakili teman-teman semuanya ya, saya yakin semuanya berusaha sangat luar biasa. Dan dengan beliau ini semuanya komunikasi dengan kami juga luar biasa. Terima kasih, sekali lagi selamat untuk Dr. Emi dan Dr. Humaira. Dan pada Man dan Non of the Man bisa ada hadiahnya, silakan minta Bapak Gubernur. Silakan. Baik, kami teruskan berikutnya hasil kita. Ya, ini hasil kita pada pagi hari ini. Mungkin dari segi tambahan nanti, secara umum adalah cukup bagus ya, cukup bagus ya. Memang ada satu yang belum ada, cuma saya masukkan. Itu saya menunggu prosesnya, ya tapi belum masuk nggak apa-apa, nanti diadakan. Ini beberapa ya, CPP sudah bagus ya, AKP juga terpenuhi sebagian besar sudah, PAP juga demikian, PAP juga ya memang belum, tapi kan tadi diskusi sudah terpenuhi juga. Karena memang PAP kan memang terutama ke arah anestesi ya, nanti akan saya tambahkan Ibu ya. Kemudian MRI juga semuanya baik ya, bagus, jadi secara umum baik ya. Baik, kemudian opportunity for improvement ya, pasca evaluasi. Jadi tentunya kesimpulannya apa saja yang bisa kita kerjakan. Ini ya, jadi upaya pemenuhan standar rekomendasi tentunya ya, supaya ini standar yang ada supaya dipenuhi. Kemudian konsistensi dalam standar pasca evaluasi, ya. Jadi konsistensi menjaga mutu calon pasien tadi sudah dilaksanakan. Dan dokumen yang diunggah di Sidokal. Jadi saya menunggu perbaikan, mudah-mudahan ada ya, nanti bisa dimasukkan. Masih silakan ya, kita belum satu, silakan monggo sampai ini tadi ya, boleh sampai jam 3, jam setengah 4 lah, saya tunggu ya, silakan. Kemudian sertakan perawatan dokumen ya, dan kedasarian jenis dokumen. Jadi permintaan regulasi, tapi yang dimasukkan dokumen ya. Jadi regulasi tentunya aturan-aturan yang diperlukan, itu regulasi, dasar-dasar yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu itu regulasi. Ya. Kemudian berikutnya, upaya pemenuhan standar sesuai dengan rekomendasi, pahami semila, saya kira kita semua sudah melakukan itu, dan implementasinya. Baik, saya sampaikan sedikit mengenai semila. Ya. Semila, ya, jadi ini standar dan lain persetujuan instrumen link ya, bukan pakai card tapi linknya dikaitkan dengan EPP yang lain dan tentunya acuan yang digunakan ini mengacu kepada aturan perundang-undangan
ya, itu acuannya. Baik, kemudian sampailah kita kepada ini dulu ya. Ya. Iya, ini jadi kemudian kita masuk ke sini ya. Apa yang akan kita kerjakan yang akan datang ya. Kedengaran suara saya? Halo? Wow. Kedengaran suara Jelas, saya? Prof. Oh, Jelas. kedengaran. Ya, baik-baik. Oh, saya pikir nggak kedengaran. Baik, apa yang kita kerjakan? Jadi nanti tolong dijawab ya pertanyaannya. Apakah kita akan ini santai-santai saja? Ya. Apakah kita akan bekerja padanya? Toh sudah dengan baik kan? Kita sudah paripurna. Ini mohon dijawab ini. Jadi mungkin dari Pokja ini, apakah kita akan santai-santai saja? Tidak. Tidak. Apakah bekerja padanya? Tidak. Tidak, saya kira kita sepakat. Tidak ya? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Karena tentunya kita akan terus bekerja ya sesuai dengan SOAP, salah satunya SOAP sekalian. S-nya apa? Semangat. Semangat. Ya. Optimis ya, kemudian juga aktif dan progresif begitu ya. Setuju barangkali? Setuju. Setuju ya. Baik, kalau setuju saya mohon ada pernyataan yes ya, setuju dengan yes dan mengangkat tangan kanan ke atas. Ya, yes, yes, yes. Kita terus bekerja dengan semangat, optimis, aktif dan 1, progresif. 2, 3. Setuju. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya ini luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan tetap terus semangat ya. Baik, kita teruskan Bu sekalian. Jadi, nah ini akhir kata ya bahwa tidak ada kata sulit atau susah untuk agitasi. Bulan semangat, bulan setuju semuanya ya. Kemudian berikutnya adalah agitasi itu jangan jadikan sebagai beban. Bukan beban itu ya. Karena kalau beban nanti tambah berat ya, dan ikhlas kita untuk bekerja itu akan hilang atau minimal berkurang ya. Karena bekerja itu ibadah menurut saya ya. Baik, kemudian jadikan adalah sebagai rasa tanggung jawab kita, baik pada diri kita sendiri, pada pasien-pasien kita, dan juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Kemudian juga semoga kita terus senantiasa melayani masyarakat dengan lebih baik ya. Baik, kemudian yang terakhir tentunya terima kasih atas bersama KARS ya. Jadi ini KARS itu saya kira kita harus tahu KARS adalah ya mudah, apalagi canggih dan menyenangkan. Semangat ya, tetap semangat begitu ya. Jadi kredit KARS itu mudah, canggih, dan menyenangkan. Baik, ini sudah terakhir, jadi masih ada pantun penutup barangkali ya. Baik, jadi ini pantunnya. Bubur hangat bersantan ditambah gula aren. Ya, hangat-hangat gitu ya. Jadi bubur masih hangat disantani, kemudian ditambah gula aren. Nikmat untuk sarapan pagi di hari Minggu. Cakep. Ya, Rumah Sakit Jiwa Aceh memang keren. Ya. Cakep. Ya, melesat maju meningkatkan mutu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya. Masih ada satu lagi boleh ya, saya sampaikan pantun yang lain. Jadi pergi ke sungai mengelikan. Cakep. Ya. Lele asap singkil sungguh enak dimakan. Wah, cakep. Ya. Ya. Jadi sungai enak dimakan, kemudian verifikasi selesai sudah, kami izin untuk berpamitan. Dan khilaf salah mohon dimaafkan. Maaf. Baik, Bapak Ibu ya. Ini kembali ke tadi ya. Dan terima kasih kami ucapkan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, itu yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Oh ya, saya lupa menyampaikan ini foto Pak Direktur waktu masih koas ya. Ini
cakep nian. Prof, buka rahasia, Prof. Saya dapat kiriman foto beliau nih, jadi saya tayangkan di sini. Baik, mungkin sebelum kita tutup barangkali ada masuk atau tanggapan dari Bapak Direktur. Kami persilakan Bapak Direktur. Baik, Prof. Oh, iya. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan yel-yel. Ya. Sudah disiapkan Bu Emi dan kawan-kawan ini. Oh, ya, sip. Ya, silakan yang pimpin Bu Aisyah Jamil. Izin, Iya. Prof. Silakan Monggo, Bapak silakan. Ibu, silakan berdiri. Ya, semangat terus meskipun sudah sore. Ya, Ya. saya juga berdiri tegak ini. Ya, dulu tegak. Oke, silakan. Mohon maaf. Ya, Kita silakan. mulai ya, Bapak Ibu ya. Ya. Rumah Sakit Jiwa Aceh, siap. Ya. Akreditasi, mudah, canggih, Oke. menyenangkan. Ya. Sempurna, milik kita. Iya, luar biasa. Ya, Bu, Zainal, Bu, Ibu. Wah, ya sudah, monggo. Oke, Pak Direktur, monggo Bu Aisyah silakan. jangan dari dulu. Iya, Pak. Ya, ini biaya itu bukan hanya sekali, Bu, 2 kali ya. Oke, Ibu yang lain nggak? Ya, monggo silakan Ibu. Ya, Ibu aja deh. Yuk, silakan Ibu. Semangat Ibu. Oke. Oke. Baik, Oke, Pak. silakan Ibu. Iya. Iya. Baik. Rumah Sakit Jiwa, siap. Akreditasi, mudah, Ya, canggih, menyenangkan. menyenangkan. Ya. Milik kita. Sip, luar biasa. Luar biasa. Semangat kita semuanya. Baik. Ya, terima kasih Bu Aisyah Jamil. Luar biasa. Terima kasih Prof. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Prof. Ari yang dari kemarin sampai hari ini sudah bersama kami. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Prof. Mudah-mudahan apa yang sudah Prof sampaikan dari pagi tadi sampai sore, saya rasa banyak masukan-masukan yang luar biasa untuk kami. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang paling berharga bagi kami. Ini sekaligus kami mencuri ilmu Prof tadi. Teman-teman saya tentunya ini dapat bahan yang luar biasa. Yang jelas memang semuanya ini adalah untuk kita menjaga mutu dan keselamatan pasien. Ya. Semoga kita berharap, kami juga berharap semua makin lama mutu pelayanan itu harus makin baik. Setuju. Jadi tidak ada istilah makin mundur. Ya. Apalagi kita sudah dikasih paripurna. Ya. Saya terus terang Prof, kita belum paripurna kali. Karena masih banyak kekurangan. Menurut kami paripurna itu sempurna. Mudah-mudahan teman-teman saya ini bisa menuju ke arah itu, Prof. Ya. Semoga. Kemudian kami dari keluarga besar Rumah Sakit Jiwa Aceh mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Prof. Ari yang sudah membimbing kami dari pagi sampai sore. Kemudian kami juga mengundang Prof, mana tahu ada waktu atau sambil jalan-jalan ke tempat lain di Aceh. Mohon kesediaan Prof untuk singgah di rumah sakit kami. Insya Allah. Kami dengan senang hati menunggu Prof. Ya. Kalaupun tidak ada acara di tempat kami, mungkin ada acara di universitas karena Prof seorang dosen. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara langsung. Baik. Kemudian kami siap untuk melanjutkan atau memperbaiki hal-hal yang belum sempurna atau hal-hal yang masih sangat kurang. Karena dari beberapa temuan tadi kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kami kerjakan. Baik dari kesiapan SDM-nya, kemudian sarananya, prasarana, dan fasilitas serta alat kesehatannya tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Itu semua tugas kami untuk
melengkapkan itu semua supaya masyarakat yang menerima pelayanan kita tentu lebih baik dan lebih bermutu. Kemudian kami juga ingin menyampaikan beberapa pantun yang sudah tadi Prof 3 pantun ini disiapkan 2, tapi harus ada 3 juga nih kayaknya Prof. Saya 4 Pak. 4 saya, Pak. Yang pertama, kita coba yang pertama, bunga mawar ada di tepi rawa. Cakep. Ya. Jangan lupa membeli ikan. Ya, cakep. Akreditasi rumah sakit jiwa kita mudah, canggih, dan menyenangkan. Ya. Ada lagi? Ya, monggo. Pantai Harta di sebelah timur. Ya. Tempat impian para nelayan. Wow, luar biasa. Banyak fakta dan temuan sangat telusur. Ya. Kami tindak lanjut untuk perbaikan. Luar biasa. Ditunggu. Iya. Satu lagi, Prof. Monggo, silakan. Ya. Rumah sakit jiwa di Jalan Kakap. Ya. Di jalan raya ada rumah sakit ZA yang canggih. Oh, ya. Surveyor kami yang cakap-cakap. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, terakhir kami dari semua pimpinan dan karyawan staf rumah sakit jiwa beserta seluruh dokter, perawat, dan semua petugas di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kami mohon maaf, Prof. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi jawaban-jawaban yang diberikan, bahasa dari kami mungkin berbeda dengan bahasa di tempat Prof. Orang Aceh kurang halus, Prof. Enggak juga. Bahasa lainnya kasar. Enggak lah. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga kita semua tetap bisa jumpa kembali. Ya, kita semua tetap sehat dan mudah-mudahan ini bukan kali terakhir kita jumpa. Dan insya Allah kami akan memperbaiki hal-hal yang masih menjadi atau hal-hal yang belum belum terpenuhi. Ya. Dari temuan-temuan belum terpenuhi, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Ya. Mungkin tahun ini atau tahun depan. Yang jelas semua itu akan kami tindak lanjuti dengan baik. Dan terima kasih atas waktunya, Prof. Ya. Salam kami buat Dr. Judiwan, Dr. Judiwan. Beliau juga kemarin sudah menyampaikan temuan-temuan yang harus kami perbaiki. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Salam untuk tim Prof di Banjarmasin, Prof ya. Banjarmasin. Walaupun jauh, tapi perasaan kami tetap dekat dengan Banjarmasin. Alhamdulillah. Dan dengan demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Direktur, terima kasih. Ya, terima kasih banget. Dan tadi untuk Aceh, saya sudah pernah ke Aceh, Bapak ya. Yang belum ini ikan khat ya, lele asap itu yang belum. Saya baca-baca aja, itu menarik itu ya. Dari Singkil ya. Di Aceh ada sahabat saya, Dr. Sidki Anwar, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Ya, sebagai teman baik waktu mahasiswa maupun waktu spesialisasi. Ya. Dr. Sidki, dosen kami itu, Prof. Oh, lanjut, Dr. Sidki Anwar. Jadi beliau waktu tsunami kan tidak mengungsi, tetap di sana. Iya, Prof. Ya, dan beliau berdua aja dengan direktur, dokter yang tinggal di sana ya. Dan luar biasa. Waktu itu sedikit cerita, saya telepon waktu itu ya, pas tsunami, nggak diangkat-angkat. Aduh, saya rada panik juga ya. 3 hari dia telepon saya, wah alhamdulillah, ini ya luar biasa.
Saya waktu itu pengen sekali ke Aceh, Pak, betul. Jadi Ya, kan ya, kita ada tim dari IDAI ya. Saya tunggu, Banjarmasin tunggu dari pengurus IDAI. Waduh, ya saya tunggu. Tapi sampai akhir karena mungkin banyak yang berangkat dari Banjarmasin mungkin belakangan ya. Hanya waktu Jogja saya ikut dan waktu Mataram saya juga berangkat. Hanya Aceh yang kemarin karena belum jadwal dan kemudian akan tim kesehatan sudah cukup waktu itu ya, sehingga saya tidak diberangkatkan. Itu barangkali, dan memang Aceh luar biasa. Saya lihat perkembangannya juga sangat luar biasa. Makanya tadi saya tolong Dokter ini ya, jadi tolong dikirim itu himne Aceh itu. Itu dari ya. Pemda kan Pak Adi Iya. ada Pemda. Itu Nah, ini. himne wajib Pemda. Ya, Jadi ya. kalau ada acara-acara resmi pakai Bagus sih. setelah lagu Indonesia Raya himne Itu ya, Aceh. himne. Bagus sih, tersentuh rasanya, bagus sih. Dan saya screenshot aja, screenshot berapa. Tadi saya Iya, ada di YouTube, Prof. Oh ya, oke, saya cari kalau begitu. Baik, baik. Baik, dan selamat juga. Saya juga monggo kalau teman-teman dari Aceh ke Banjarmasin bisa mampir. Silakan, telepon aja, saya bisa dikontak. Ya, senang sekali. Ya, merasa dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi monggo, silakan. Dan salah juga kalau saya ke Aceh, salah saya juga akan. Luar biasa rumah sakit tadi, saya sempat jalan-jalan sampai lupa diri. Bersih dan indah rumah sakitnya, luar biasa. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Jadi lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan ini monggo saya tunggu sampai sore ini ya kalau ada kiriman perbaikan ya. Ya. Ya, mungkin modifikasi ya, memang misalnya sudah laporan ada tutup ya, oke lah. Sampai sore ini saya tunggu, mungkin besok kan saya harus buat laporan untuk TARS ya. Jadi sebelum saya kirim, monggo silakan Dokter Eni. Ada beberapa yang saya sampaikan untuk perbaikan, kalau mau dikirim monggo Mas. Ya, siap, Prof. Terima kasih selagi saya mohon pamit ya, selagi mohon maaf ada kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, selesai ya. Karena kemudian untuk SOP, ya. Saya sudah baca SOP kita, juga banyak kekurangan, perlu perbaiki. Mudah-mudahan waktu tahun 2024 ini tinggal sisa 5 bulan, kita bisa memperbaiki. Jadi nggak perlu kita tunggu sampai akreditasi berikutnya. Karena kalau dibaca-baca, selain ada, sebenarnya kalau betul dibaca banyak lagi salah. Karena saya juga baca-baca satu-satu, maksudnya belum
sempurna, perlu kita sempurnakan lagi. Ada yang di copy dari internet langsung dibuat. Jadi itu harus kita perbaiki lagi. Ada beberapa yang disampaikan yang seperti itu. Kemudian tolong apa yang disampaikan oleh narasumber tadi tentang naskah dinas. Tata naskah ya. Tata naskah dinas itu ada aturannya. Jadi ini harus betul-betul kita perhatikan supaya dokumen kita legal. Saat kondisi tidak ada masalah itu nggak apa-apa. Tapi begitu nanti ada masalah, legalitas itu yang paling dilihat. Jadi masing-masing kita harus kita siapkan bahan-bahan itu selegal mungkin. Tapi tidak sekarang ya. Nanti ada waktunya kita coba lihat semua dokumen-dokumen yang sudah ada, kita buat lebih bagus, lebih baik ya. Kemudian karena sudah selesai, sebenarnya sambung sampai malam ya Pak Rahmat. Kita bubarkan panitia harus segera Kak, supaya cepat ya. Jadi malam kita makan-makan sambil ngobrol ya, menghilangkan capek. Jadi malam kami ngundang semua, baik yang sudah hadir di sini maupun yang tidak hadir, tolong dikasih tahu, kita malam di depan ya makan-makan. Tanda terima kasih kita, tanda syukuran kita, acara yang sudah selesai. Saya usul di sini, tapi kalau menurut Pak Rahmat, kalau kita buat di sini seolah-olah acara kita sampai malam, nggak habis-habis. Jadi karena seperti itu, maka acara kita buat di depan, di bawah taman nanti. Persiapan singkat, ya. Baru ide itu muncul jam berapa tadi? Jam 3 ya? Jam 2 ya? Jam 12 ya? Lagi makan siang tadi. Nah, kalau Bu Desi tadi usulnya di pantai. Cuma masalahnya minggu depan padat acara. Pak Iwan besok berangkat. Kalau nggak ada Pak Iwan nggak pas juga acaranya. Pak Wahyu berangkat Jumat. Ya. Kemudian acara Bu Nur ya. Bu Nur mau pesta, anaknya nikah. Kemudian kami berangkat ke Jakarta, pembahasan DAK sama Pak Said. 2-3 hari. Makanya diambil kesimpulan nanti malam kita syukuran. Sederhana, apa yang ada. Mungkin itu dari saya. Bu Emi ada mau menambahkan? Cukup? Besok aja ditambah ya. Sudah sore. Bu Emi satu aja takut. Tapi nggak terjadi ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam ya. Sedikit ada tambahan Pak, boleh izin tambahan. Ya silakan Pak. Yang pertama untuk acara nanti malam, kita selesai maghrib, kita makan malam di sini. Dress code-nya bebas. Ya, dress code-nya bebas. Ya. Ya, kemudian teman-teman Pokja harus hadir karena kita menyiapkan hadiah untuk Pokja yang terbaik. Juga tracker terheboh. Ya, juga kemudian teman-teman yang menjadi host di ruangan. Nah, jadi ada 3 yang kita siapkan hadiah nanti malam, Pak, untuk kita berikan pada teman-teman. Jadi tolong hadir, sampaikan pada teman-teman yang lain. Terbaik atau terheboh? Iya. Untuk semua Pokja kita kasih nanti malam itu makanan yang terbaik. Kita siapkan makanan yang terbaik, tapi nanti ada juga yang unik-unik lah ya.
Mungkin itu informasi tambahan dari kami. Mohon partisipasi dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara nanti malam rencananya dihibur oleh Bina Jiwa Band, tapi sepertinya personil Bina Jiwa Band sudah melemah ini Pak semua. Karena tracker juga mereka tadi pagi Pak. Gimana? Bina Jiwa Band ready for tonight? Kalau vokalis insya Allah bisa semua. Kalau vokalis insya Allah bisa semua. Namanya juga nyumbang lagu. Kalau sumbang-sumbang sedikit namanya juga nyumbang. Nggak masalah. Iya. Vokalisnya banyak Pak. Tinggal yang main alat musik aja nanti kita organis. Iya, Ari sudah hadir satu. Tracker terheboh dan basis. Rizky. Ya. Bentar lagi kita prepare untuk alat-alat musiknya dan persiapan di bawah. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi dan atensi yang luar biasa. Mungkin Pak Direktur perlu saya sampaikan mewakili teman-teman semuanya. Kali ini adalah reakreditasi yang paling terkesan secara pribadi. Dan mungkin teman-teman juga merasakan setuju. Terima kasih dokter. Iya, dilengkapi dengan dekor yang luar biasa, ruangan kita begitu sempurna, presentatif sekali, dan teman-teman tracker kita yang wow, nggak bisa satu handphone, pakai dua handphone, pakai HT, pakai semua yang ada, mereka bisa berpikir kritis, sekritis-kritis ya saat tadi diminta dokumennya walaupun Prof. Ari tadi sempat kucek-kucek matanya pening karena kameranya bolak-balik itu teknis ya. Kameranya dibolak-balik, tulisannya juga sedikit kecil, tapi yang perlu Bapak Direktur ketahui ini adalah kesan yang serius tapi terkesan santai. Dan semua pokja juga merasa aura yang sama, kita sudah lelah mempersiapkan semua berkas. Ketika di-upload ada yang kurang sempurna, ya kita akan perbaiki segera. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Moto kita tetap, ya Bapak Ibu, kita sebagai insan kesehatan berkomitmen selalu melayani sepenuh hati, dan bantu dunia mereka untuk akhirat kita. Tidak semua apa yang kita lakukan akan dibayar di dunia, akan tetapi itu adalah yang memperberat timbangan kita kelak. Saya selaku Master of Ceremony dari pembukaan sampai penutupan mengucapkan ribuan terima kasih, burung pipit, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.